mengungkap kapan mobil itu ditemukan. Nawawi hanya menyebut penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu buronan tersebut. Ia menyatakan tim penyidik KPK tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020 lalu. Terkait besaran biaya parkir untuk mobil yang telah terparkir selama 2 tahun di Tamrin Residence apabila menilik dari laman traveloka.com dan expedia.co.id, biaya parkir di Tamrin Residence bisa mencapai ratusan ribu per malam. Biaya parkir sendiri saja mencapai Rp120.000 per malam, sedangkan biaya pembenahan sebesar Rp100.000 per masa menginap. Terdapat catatan bahwa daftar biaya parkir yang telah disebutkan tadi mungkin tidak lengkap. Juga biaya dan deposit yang tertera mungkin belum mencakup pajak dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Lantas dapat diperkirakan biaya parkir mobil Harun Masiku di Tamrin Residence bisa mencapai Rp86.400.000 jika per malam dihitung Rp120.000. Menanggapi temuan KPK soal dokumen penting di mobil Harun Masiku ini, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan bahwa mobil milik Harun Masiku sebenarnya adalah temuan lama. Selain itu, ia juga menyebut bahwa KPK sebenarnya telah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen yang menjadi lokasi ditemukannya mobil tersebut. Boyamin menilai KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Ia menganggap lembaga anti rasuah itu hanya sekadar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat bahwa pihaknya telah bekerja. Boyamin pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun Masiku, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Sebagai informasi, Harun Masiku diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu atau PAW. Namun hingga kini mantan caleg PDIP itu masih berstatus buronan dan masuk daftar pencarian orang atau DPO. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Keempat tersangka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina, kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK, Jakarta Selatan. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap bahwa pihaknya telah menemukan mobil diduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di apartemen di wilayah Jakarta Pusat. Ternyata di dalam mobil tersebut juga ditemukan dokumen penting terkait mantan caleg PDI Perjuangan tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengungkap bahwa di mobil tersebut ditemukan dokumen terkait Harun Masiku. Asep mengatakan bahwa mobil yang digunakan Harun Masiku itu ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni 2024 lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi tersebut sekira 2 tahun. Sebelumnya, Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango mengungkap fakta baru terkait pencarian mantan caleg PDIP Harun Masiku yang menjadi buronan atas kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR. Nawawi menyebut bahwa tim penyidik KPK menemukan mobil yang digunakan Harun Masiku terparkir selama bertahun-tahun. Namun, Nawawi saat itu tak membeberkan lebih jauh mengenai lokasi ditemukannya mobil tersebut. Ia juga tidak mengungkap kapan mobil itu ditemukan.
Nawawi hanya menyebut penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu buronan tersebut. Ia menyatakan tim penyidik KPK tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020 lalu. Terkait besaran biaya parkir untuk mobil yang telah terparkir selama 2 tahun di Tamrin Residence apabila menilik dari laman traveloka.com dan expedia.co.id, biaya parkir di Tamrin Residence bisa mencapai ratusan ribu per malam. Biaya parkir sendiri saja mencapai Rp120.000 per malam, sedangkan biaya pembenahan sebesar Rp100.000 per masa menginap. Terdapat catatan bahwa daftar biaya parkir yang telah disebutkan tadi mungkin tidak lengkap. Juga biaya dan deposit yang tertera mungkin belum mencakup pajak dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Lantas dapat diperkirakan biaya parkir mobil Harun Masiku di Tamrin Residence bisa mencapai Rp86.400.000 jika per malam dihitung Rp120.000. Menanggapi temuan KPK soal dokumen penting di mobil Harun Masiku ini, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan bahwa mobil milik Harun Masiku sebenarnya adalah temuan lama. Selain itu, ia juga menyebut bahwa KPK sebenarnya telah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen yang menjadi lokasi ditemukannya mobil tersebut. Boyamin menilai KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Ia menganggap lembaga anti rasuah itu hanya sekadar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat bahwa pihaknya telah bekerja. Boyamin pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun Masiku, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Sebagai informasi, Harun Masiku diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu atau PAW. Namun hingga kini mantan caleg PDIP itu masih berstatus buronan dan masuk daftar pencarian orang atau DPO. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Keempat tersangka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina, kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK, Jakarta Selatan. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap bahwa pihaknya telah menemukan mobil diduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di apartemen di wilayah Jakarta Pusat. Ternyata di dalam mobil tersebut juga ditemukan dokumen penting terkait mantan caleg PDI Perjuangan tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengungkap bahwa di mobil tersebut ditemukan dokumen terkait Harun Masiku. Asep mengatakan bahwa mobil yang digunakan Harun Masiku itu ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni 2024 lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi tersebut sekira 2 tahun. Sebelumnya, Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango mengungkap fakta baru terkait pencarian mantan caleg PDIP Harun Masiku yang menjadi buronan atas kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR. Nawawi menyebut bahwa tim penyidik KPK menemukan mobil yang digunakan Harun Masiku terparkir selama bertahun-tahun. Namun, Nawawi saat itu tak membeberkan lebih jauh mengenai lokasi ditemukannya mobil tersebut. Ia juga tidak mengungkap kapan mobil itu ditemukan.
Nawawi hanya menyebut penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu buronan tersebut. Ia menyatakan tim penyidik KPK tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020 lalu. Terkait besaran biaya parkir untuk mobil yang telah terparkir selama 2 tahun di Tamrin Residence apabila menilik dari laman traveloka.com dan expedia.co.id, biaya parkir di Tamrin Residence bisa mencapai ratusan ribu per malam. Biaya parkir sendiri saja mencapai Rp120.000 per malam, sedangkan biaya pembenahan sebesar Rp100.000 per masa menginap. Terdapat catatan bahwa daftar biaya parkir yang telah disebutkan tadi mungkin tidak lengkap. Juga biaya dan deposit yang tertera mungkin belum mencakup pajak dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Lantas dapat diperkirakan biaya parkir mobil Harun Masiku di Tamrin Residence bisa mencapai Rp86.400.000 jika per malam dihitung Rp120.000. Menanggapi temuan KPK soal dokumen penting di mobil Harun Masiku ini, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan bahwa mobil milik Harun Masiku sebenarnya adalah temuan lama. Selain itu, ia juga menyebut bahwa KPK sebenarnya telah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen yang menjadi lokasi ditemukannya mobil tersebut. Boyamin menilai KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Ia menganggap lembaga anti rasuah itu hanya sekadar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat bahwa pihaknya telah bekerja. Boyamin pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun Masiku, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Sebagai informasi, Harun Masiku diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu atau PAW. Namun hingga kini mantan caleg PDIP itu masih berstatus buronan dan masuk daftar pencarian orang atau DPO. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Keempat tersangka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina, kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK, Jakarta Selatan. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap bahwa pihaknya telah menemukan mobil diduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di apartemen di wilayah Jakarta Pusat. Ternyata di dalam mobil tersebut juga ditemukan dokumen penting terkait mantan caleg PDI Perjuangan tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengungkap bahwa di mobil tersebut ditemukan dokumen terkait Harun Masiku. Asep mengatakan bahwa mobil yang digunakan Harun Masiku itu ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni 2024 lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi tersebut sekira 2 tahun. Sebelumnya, Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango mengungkap fakta baru terkait pencarian mantan caleg PDIP Harun Masiku yang menjadi buronan atas kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR. Nawawi menyebut bahwa tim penyidik KPK menemukan mobil yang digunakan Harun Masiku terparkir selama bertahun-tahun. Namun, Nawawi saat itu tak membeberkan lebih jauh mengenai lokasi ditemukannya mobil tersebut. Ia juga tidak mengungkap kapan mobil itu ditemukan.
Nawawi hanya menyebut penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu buronan tersebut. Ia menyatakan tim penyidik KPK tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020 lalu. Terkait besaran biaya parkir untuk mobil yang telah terparkir selama 2 tahun di Tamrin Residence apabila menilik dari laman traveloka.com dan expedia.co.id, biaya parkir di Tamrin Residence bisa mencapai ratusan ribu per malam. Biaya parkir sendiri saja mencapai Rp120.000 per malam, sedangkan biaya pembenahan sebesar Rp100.000 per masa menginap. Terdapat catatan bahwa daftar biaya parkir yang telah disebutkan tadi mungkin tidak lengkap. Juga biaya dan deposit yang tertera mungkin belum mencakup pajak dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Lantas dapat diperkirakan biaya parkir mobil Harun Masiku di Tamrin Residence bisa mencapai Rp86.400.000 jika per malam dihitung Rp120.000. Menanggapi temuan KPK soal dokumen penting di mobil Harun Masiku ini, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan bahwa mobil milik Harun Masiku sebenarnya adalah temuan lama. Selain itu, ia juga menyebut bahwa KPK sebenarnya telah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen yang menjadi lokasi ditemukannya mobil tersebut. Boyamin menilai KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Ia menganggap lembaga anti rasuah itu hanya sekadar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat bahwa pihaknya telah bekerja. Boyamin pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun Masiku, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Sebagai informasi, Harun Masiku diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu atau PAW. Namun hingga kini mantan caleg PDIP itu masih berstatus buronan dan masuk daftar pencarian orang atau DPO. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Keempat tersangka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina, kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK, Jakarta Selatan. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap bahwa pihaknya telah menemukan mobil diduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di apartemen di wilayah Jakarta Pusat. Ternyata di dalam mobil tersebut juga ditemukan dokumen penting terkait mantan caleg PDI Perjuangan tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengungkap bahwa di mobil tersebut ditemukan dokumen terkait Harun Masiku. Asep mengatakan bahwa mobil yang digunakan Harun Masiku itu ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni 2024 lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi tersebut sekira 2 tahun. Sebelumnya, Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango mengungkap fakta baru terkait pencarian mantan caleg PDIP Harun Masiku yang menjadi buronan atas kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR. Nawawi menyebut bahwa tim penyidik KPK menemukan mobil yang digunakan Harun Masiku terparkir selama bertahun-tahun. Namun, Nawawi saat itu tak membeberkan lebih jauh mengenai lokasi ditemukannya mobil tersebut. Ia juga tidak mengungkap kapan mobil itu ditemukan. Nawawi hanya menyebut penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu buronan tersebut.
Ia menyatakan tim penyidik KPK tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020 lalu. Terkait besaran biaya parkir untuk mobil yang telah terparkir selama 2 tahun di Tamrin Residence apabila menilik dari laman traveloka.com dan expedia.co.id, biaya parkir di Tamrin Residence bisa mencapai ratusan ribu per malam. Biaya parkir sendiri saja mencapai Rp120.000 per malam, sedangkan biaya pembenahan sebesar Rp100.000 per masa menginap. Terdapat catatan bahwa daftar biaya parkir yang telah disebutkan tadi mungkin tidak lengkap. Juga biaya dan deposit yang tertera mungkin belum mencakup pajak dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Lantas dapat diperkirakan biaya parkir mobil Harun Masiku di Tamrin Residence bisa mencapai Rp86.400.000 jika per malam dihitung Rp120.000. Menanggapi temuan KPK soal dokumen penting di mobil Harun Masiku ini, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan bahwa mobil milik Harun Masiku sebenarnya adalah temuan lama. Selain itu, ia juga menyebut bahwa KPK sebenarnya telah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen yang menjadi lokasi ditemukannya mobil tersebut. Boyamin menilai KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Ia menganggap lembaga anti rasuah itu hanya sekadar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat bahwa pihaknya telah bekerja. Boyamin pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun Masiku, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Sebagai informasi, Harun Masiku diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu atau PAW. Namun hingga kini mantan caleg PDIP itu masih berstatus buronan dan masuk daftar pencarian orang atau DPO. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Keempat tersangka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina, kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK, Jakarta Selatan. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap bahwa pihaknya telah menemukan mobil diduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di apartemen di wilayah Jakarta Pusat. Ternyata di dalam mobil tersebut juga ditemukan dokumen penting terkait mantan caleg PDI Perjuangan tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengungkap bahwa di mobil tersebut ditemukan dokumen terkait Harun Masiku. Asep mengatakan bahwa mobil yang digunakan Harun Masiku itu ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni 2024 lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi tersebut sekira 2 tahun. Sebelumnya, Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango mengungkap fakta baru terkait pencarian mantan caleg PDIP Harun Masiku yang menjadi buronan atas kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR. Nawawi menyebut bahwa tim penyidik KPK menemukan mobil yang digunakan Harun Masiku terparkir selama bertahun-tahun. Namun, Nawawi saat itu tak membeberkan lebih jauh mengenai lokasi ditemukannya mobil tersebut. Ia juga tidak mengungkap kapan mobil itu ditemukan. Nawawi hanya menyebut penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu buronan tersebut. Ia menyatakan tim penyidik KPK tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020 lalu.
terkait besaran biaya parkir untuk mobil yang telah terparkir selama 2 tahun di Tamrin Residence apabila menilik dari laman traveloka.com dan expedia.co.id, biaya parkir di Tamrin Residence bisa mencapai ratusan ribu per malam. Biaya parkir sendiri saja mencapai Rp120.000 per malam, sedangkan biaya pembenahan sebesar Rp100.000 per masa menginap. Terdapat catatan bahwa daftar biaya parkir yang telah disebutkan tadi mungkin tidak lengkap. Juga biaya dan deposit yang tertera mungkin belum mencakup pajak dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Lantas, dapat diperkirakan biaya parkir mobil Harun Masiku di Tamrin Residence bisa mencapai Rp86.400.000 jika per malam dihitung Rp120.000. Menanggapi temuan KPK soal dokumen penting di mobil Harun Masiku ini, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan bahwa mobil milik Harun Masiku sebenarnya adalah temuan lama. Selain itu, ia juga menyebut bahwa KPK sebenarnya telah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen yang menjadi lokasi ditemukannya mobil tersebut. Boyamin menilai KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Ia menganggap lembaga anti rasuah itu hanya sekadar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat bahwa pihaknya telah bekerja. Boyamin pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun Masiku, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Sebagai informasi, Harun Masiku diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu atau PAW. Namun hingga kini mantan caleg PDIP itu masih berstatus buronan dan masuk daftar pencarian orang atau DPO. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Keempat tersangka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina, kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK, Jakarta Selatan. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap bahwa pihaknya telah menemukan mobil diduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di apartemen di wilayah Jakarta Pusat. Ternyata di dalam mobil tersebut juga ditemukan dokumen penting terkait mantan caleg PDI Perjuangan tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengungkap bahwa di mobil tersebut ditemukan dokumen terkait Harun Masiku. Asep mengatakan bahwa mobil yang digunakan Harun Masiku itu ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni 2024 lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi tersebut sekira 2 tahun. Sebelumnya, Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango mengungkap fakta baru terkait pencarian mantan caleg PDIP Harun Masiku yang menjadi buronan atas kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR. Nawawi menyebut bahwa tim penyidik KPK menemukan mobil yang digunakan Harun Masiku terparkir selama bertahun-tahun. Namun, Nawawi saat itu tak membeberkan lebih jauh mengenai lokasi ditemukannya mobil tersebut. Ia juga tidak mengungkap kapan mobil itu ditemukan. Nawawi hanya menyebut penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu buronan tersebut. Ia menyatakan tim penyidik KPK tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020 lalu.
Terkait besaran biaya parkir untuk mobil yang telah terparkir selama 2 tahun di Tamrin Residence apabila menilik dari laman traveloka.com dan expedia.co.id, biaya parkir di Tamrin Residence bisa mencapai ratusan ribu per malam. Biaya parkir sendiri saja mencapai Rp120.000 per malam, sedangkan biaya pembenahan sebesar Rp100.000 per masa menginap. Terdapat catatan bahwa daftar biaya parkir yang telah disebutkan tadi mungkin tidak lengkap. Juga biaya dan deposit yang tertera mungkin belum mencakup pajak dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Lantas, dapat diperkirakan biaya parkir mobil Harun Masiku di Tamrin Residence bisa mencapai Rp86.400.000 jika per malam dihitung Rp120.000. Menanggapi temuan KPK soal dokumen penting di mobil Harun Masiku ini, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan bahwa mobil milik Harun Masiku sebenarnya adalah temuan lama. Selain itu, ia juga menyebut bahwa KPK sebenarnya telah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen yang menjadi lokasi ditemukannya mobil tersebut. Boyamin menilai KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Ia menganggap lembaga anti rasuah itu hanya sekadar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat bahwa pihaknya telah bekerja. Boyamin pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun Masiku, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Sebagai informasi, Harun Masiku diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu atau PAW. Namun hingga kini mantan caleg PDIP itu masih berstatus buronan dan masuk daftar pencarian orang atau DPO. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Keempat tersangka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina, kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK, Jakarta Selatan. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap bahwa pihaknya telah menemukan mobil diduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di apartemen di wilayah Jakarta Pusat. Ternyata di dalam mobil tersebut juga ditemukan dokumen penting terkait mantan caleg PDI Perjuangan tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengungkap bahwa di mobil tersebut ditemukan dokumen terkait Harun Masiku. Asep mengatakan bahwa mobil yang digunakan Harun Masiku itu ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni 2024 lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi tersebut sekira 2 tahun. Sebelumnya, Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango mengungkap fakta baru terkait pencarian mantan caleg PDIP Harun Masiku yang menjadi buronan atas kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR. Nawawi menyebut bahwa tim penyidik KPK menemukan mobil yang digunakan Harun Masiku terparkir selama bertahun-tahun. Namun, Nawawi saat itu tak membeberkan lebih jauh mengenai lokasi ditemukannya mobil tersebut. Ia juga tidak mengungkap kapan mobil itu ditemukan. Nawawi hanya menyebut penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu buronan tersebut. Ia menyatakan tim penyidik KPK tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020 lalu.
terkait besaran biaya parkir untuk mobil yang telah terparkir selama 2 tahun di Tamrin Residence apabila menilik dari laman traveloka.com dan expedia.co.id, biaya parkir di Tamrin Residence bisa mencapai ratusan ribu per malam. Biaya parkir sendiri saja mencapai Rp120.000 per malam, sedangkan biaya pembenahan sebesar Rp100.000 per masa menginap. Terdapat catatan bahwa daftar biaya parkir yang telah disebutkan tadi mungkin tidak lengkap. Juga biaya dan deposit yang tertera mungkin belum mencakup pajak dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Lantas, dapat diperkirakan biaya parkir mobil Harun Masiku di Tamrin Residence bisa mencapai Rp86.400.000 jika per malam dihitung Rp120.000. Menanggapi temuan KPK soal dokumen penting di mobil Harun Masiku ini, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan bahwa mobil milik Harun Masiku sebenarnya adalah temuan lama. Selain itu, ia juga menyebut bahwa KPK sebenarnya telah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen yang menjadi lokasi ditemukannya mobil tersebut. Boyamin menilai KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Ia menganggap lembaga anti rasuah itu hanya sekadar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat bahwa pihaknya telah bekerja. Boyamin pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun Masiku, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Sebagai informasi, Harun Masiku diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu atau PAW. Namun hingga kini mantan caleg PDIP itu masih berstatus buronan dan masuk daftar pencarian orang atau DPO. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Keempat tersangka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina, kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK, Jakarta Selatan. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap bahwa pihaknya telah menemukan mobil diduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di apartemen di wilayah Jakarta Pusat. Ternyata di dalam mobil tersebut juga ditemukan dokumen penting terkait mantan caleg PDI Perjuangan tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengungkap bahwa di mobil tersebut ditemukan dokumen terkait Harun Masiku. Asep mengatakan bahwa mobil yang digunakan Harun Masiku itu ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni 2024 lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi tersebut sekira 2 tahun. Sebelumnya, Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango mengungkap fakta baru terkait pencarian mantan caleg PDIP Harun Masiku yang menjadi buronan atas kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR. Nawawi menyebut bahwa tim penyidik KPK menemukan mobil yang digunakan Harun Masiku terparkir selama bertahun-tahun. Namun, Nawawi saat itu tak membeberkan lebih jauh mengenai lokasi ditemukannya mobil tersebut. Ia juga tidak mengungkap kapan mobil itu ditemukan. Nawawi hanya menyebut penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu buronan tersebut. Ia menyatakan tim penyidik KPK tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020 lalu.
terkait besaran biaya parkir untuk mobil yang telah terparkir selama 2 tahun di Tamrin Residence apabila menilik dari laman traveloka.com dan expedia.co.id, biaya parkir di Tamrin Residence bisa mencapai ratusan ribu per malam. Biaya parkir sendiri saja mencapai Rp120.000 per malam, sedangkan biaya pembenahan sebesar Rp100.000 per masa menginap. Terdapat catatan bahwa daftar biaya parkir yang telah disebutkan tadi mungkin tidak lengkap. Juga biaya dan deposit yang tertera mungkin belum mencakup pajak dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Lantas dapat diperkirakan biaya parkir mobil Harun Masiku di Tamrin Residence bisa mencapai Rp86.400.000 jika per malam dihitung Rp120.000. Menanggapi temuan KPK soal dokumen penting di mobil Harun Masiku ini, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan bahwa mobil milik Harun Masiku sebenarnya adalah temuan lama. Selain itu, ia juga menyebut bahwa KPK sebenarnya telah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen yang menjadi lokasi ditemukannya mobil tersebut. Boyamin menilai KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Ia menganggap lembaga anti rasuah itu hanya sekadar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat bahwa pihaknya telah bekerja. Boyamin pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun Masiku, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Sebagai informasi, Harun Masiku diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu atau PAW. Namun hingga kini mantan caleg PDIP itu masih berstatus buronan dan masuk daftar pencarian orang atau DPO. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Keempat tersangka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina, kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK, Jakarta Selatan. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap bahwa pihaknya telah menemukan mobil diduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di apartemen di wilayah Jakarta Pusat. Ternyata di dalam mobil tersebut juga ditemukan dokumen penting terkait mantan caleg PDI Perjuangan tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengungkap bahwa di mobil tersebut ditemukan dokumen terkait Harun Masiku. Asep mengatakan bahwa mobil yang digunakan Harun Masiku itu ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni 2024 lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi tersebut sekira 2 tahun. Sebelumnya, Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango mengungkap fakta baru terkait pencarian mantan caleg PDIP Harun Masiku yang menjadi buronan atas kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR. Nawawi menyebut bahwa tim penyidik KPK menemukan mobil yang digunakan Harun Masiku terparkir selama bertahun-tahun. Namun, Nawawi saat itu tak membeberkan lebih jauh mengenai lokasi ditemukannya mobil tersebut. Ia juga tidak mengungkap kapan mobil itu ditemukan. Nawawi hanya menyebut penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu buronan tersebut. Ia menyatakan tim penyidik KPK tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020 lalu.
terkait besaran biaya parkir untuk mobil yang telah terparkir selama 2 tahun di Tamrin Residence apabila menilik dari laman traveloka.com dan expedia.co.id, biaya parkir di Tamrin Residence bisa mencapai ratusan ribu per malam. Biaya parkir sendiri saja mencapai Rp120.000 per malam, sedangkan biaya pembenahan sebesar Rp100.000 per masa menginap. Terdapat catatan bahwa daftar biaya parkir yang telah disebutkan tadi mungkin tidak lengkap. Juga biaya dan deposit yang tertera mungkin belum mencakup pajak dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Lantas dapat diperkirakan biaya parkir mobil Harun Masiku di Tamrin Residence bisa mencapai Rp86.400.000 jika per malam dihitung Rp120.000. Menanggapi temuan KPK soal dokumen penting di mobil Harun Masiku ini, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan bahwa mobil milik Harun Masiku sebenarnya adalah temuan lama. Selain itu, ia juga menyebut bahwa KPK sebenarnya telah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen yang menjadi lokasi ditemukannya mobil tersebut. Boyamin menilai KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Ia menganggap lembaga anti rasuah itu hanya sekadar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat bahwa pihaknya telah bekerja. Boyamin pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun Masiku, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Sebagai informasi, Harun Masiku diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu atau PAW. Namun hingga kini mantan caleg PDIP itu masih berstatus buronan dan masuk daftar pencarian orang atau DPO. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Keempat tersangka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina, kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK, Jakarta Selatan. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap bahwa pihaknya telah menemukan mobil diduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di apartemen di wilayah Jakarta Pusat. Ternyata di dalam mobil tersebut juga ditemukan dokumen penting terkait mantan caleg PDI Perjuangan tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengungkap bahwa di mobil tersebut ditemukan dokumen terkait Harun Masiku. Asep mengatakan bahwa mobil yang digunakan Harun Masiku itu ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni 2024 lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi tersebut sekira 2 tahun. Sebelumnya, Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango mengungkap fakta baru terkait pencarian mantan caleg PDIP Harun Masiku yang menjadi buronan atas kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR. Nawawi menyebut bahwa tim penyidik KPK menemukan mobil yang digunakan Harun Masiku terparkir selama bertahun-tahun. Namun, Nawawi saat itu tak membeberkan lebih jauh mengenai lokasi ditemukannya mobil tersebut. Ia juga tidak mengungkap kapan mobil itu ditemukan. Nawawi hanya menyebut penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu buronan tersebut. Ia menyatakan tim penyidik KPK tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020 lalu.
Terkait besaran biaya parkir untuk mobil yang telah terparkir selama 2 tahun di Tamrin Residence apabila menilik dari laman traveloka.com dan expedia.co.id, biaya parkir di Tamrin Residence bisa mencapai ratusan ribu per malam. Biaya parkir sendiri saja mencapai Rp120.000 per malam, sedangkan biaya pembenahan sebesar Rp100.000 per masa menginap. Terdapat catatan bahwa daftar biaya parkir yang telah disebutkan tadi mungkin tidak lengkap. Juga biaya dan deposit yang tertera mungkin belum mencakup pajak dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Lantas dapat diperkirakan biaya parkir mobil Harun Masiku di Tamrin Residence bisa mencapai Rp86.400.000 jika per malam dihitung Rp120.000. Menanggapi temuan KPK soal dokumen penting di mobil Harun Masiku ini, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan bahwa mobil milik Harun Masiku sebenarnya adalah temuan lama. Selain itu, ia juga menyebut bahwa KPK sebenarnya telah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen yang menjadi lokasi ditemukannya mobil tersebut. Boyamin menilai KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Ia menganggap lembaga anti rasuah itu hanya sekadar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat bahwa pihaknya telah bekerja. Boyamin pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun Masiku, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Sebagai informasi, Harun Masiku diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu atau PAW. Namun hingga kini mantan caleg PDIP itu masih berstatus buronan dan masuk daftar pencarian orang atau DPO. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Keempat tersangka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina, kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK, Jakarta Selatan. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap bahwa pihaknya telah menemukan mobil diduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di apartemen di wilayah Jakarta Pusat. Ternyata di dalam mobil tersebut juga ditemukan dokumen penting terkait mantan caleg PDI Perjuangan tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengungkap bahwa di mobil tersebut ditemukan dokumen terkait Harun Masiku. Asep mengatakan bahwa mobil yang digunakan Harun Masiku itu ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni 2024 lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi tersebut sekira 2 tahun. Sebelumnya, Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango mengungkap fakta baru terkait pencarian mantan caleg PDIP Harun Masiku yang menjadi buronan atas kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR. Nawawi menyebut bahwa tim penyidik KPK menemukan mobil yang digunakan Harun Masiku terparkir selama bertahun-tahun. Namun, Nawawi saat itu tak membeberkan lebih jauh mengenai lokasi ditemukannya mobil tersebut. Ia juga tidak mengungkap kapan mobil itu ditemukan. Nawawi hanya menyebut penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu buronan tersebut. Ia menyatakan tim penyidik KPK tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020 lalu.
terkait besaran biaya parkir untuk mobil yang telah terparkir selama 2 tahun di Tamrin Residence apabila menilik dari laman traveloka.com dan expedia.co.id, biaya parkir di Tamrin Residence bisa mencapai ratusan ribu per malam. Biaya parkir sendiri saja mencapai Rp120.000 per malam, sedangkan biaya pembenahan sebesar Rp100.000 per masa menginap. Terdapat catatan bahwa daftar biaya parkir yang telah disebutkan tadi mungkin tidak lengkap. Juga biaya dan deposit yang tertera mungkin belum mencakup pajak dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Lantas, dapat diperkirakan biaya parkir mobil Harun Masiku di Tamrin Residence bisa mencapai Rp86.400.000 jika per malam dihitung Rp120.000. Menanggapi temuan KPK soal dokumen penting di mobil Harun Masiku ini, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan bahwa mobil milik Harun Masiku sebenarnya adalah temuan lama. Selain itu, ia juga menyebut bahwa KPK sebenarnya telah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen yang menjadi lokasi ditemukannya mobil tersebut. Boyamin menilai KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Ia menganggap lembaga anti rasuah itu hanya sekadar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat bahwa pihaknya telah bekerja. Boyamin pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun Masiku, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Sebagai informasi, Harun Masiku diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu atau PAW. Namun hingga kini mantan caleg PDIP itu masih berstatus buronan dan masuk daftar pencarian orang atau DPO. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Keempat tersangka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina, kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK, Jakarta Selatan. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap bahwa pihaknya telah menemukan mobil diduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di apartemen di wilayah Jakarta Pusat. Ternyata di dalam mobil tersebut juga ditemukan dokumen penting terkait mantan caleg PDI Perjuangan tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengungkap bahwa di mobil tersebut ditemukan dokumen terkait Harun Masiku. Asep mengatakan bahwa mobil yang digunakan Harun Masiku itu ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni 2024 lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi tersebut sekira 2 tahun. Sebelumnya, Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango mengungkap fakta baru terkait pencarian mantan caleg PDIP Harun Masiku yang menjadi buronan atas kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR. Nawawi menyebut bahwa tim penyidik KPK menemukan mobil yang digunakan Harun Masiku terparkir selama bertahun-tahun. Namun, Nawawi saat itu tak membeberkan lebih jauh mengenai lokasi ditemukannya mobil tersebut. Ia juga tidak mengungkap kapan mobil itu ditemukan. Nawawi hanya menyebut penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu buronan tersebut. Ia menyatakan tim penyidik KPK tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020 lalu.
terkait besaran biaya parkir untuk mobil yang telah terparkir selama 2 tahun di Tamrin Residence apabila menilik dari laman traveloka.com dan expedia.co.id, biaya parkir di Tamrin Residence bisa mencapai ratusan ribu per malam. Biaya parkir sendiri saja mencapai Rp120.000 per malam, sedangkan biaya pembenahan sebesar Rp100.000 per masa menginap. Terdapat catatan bahwa daftar biaya parkir yang telah disebutkan tadi mungkin tidak lengkap. Juga biaya dan deposit yang tertera mungkin belum mencakup pajak dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Lantas dapat diperkirakan biaya parkir mobil Harun Masiku di Tamrin Residence bisa mencapai Rp86.400.000 jika per malam dihitung Rp120.000. Menanggapi temuan KPK soal dokumen penting di mobil Harun Masiku ini, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan bahwa mobil milik Harun Masiku sebenarnya adalah temuan lama. Selain itu, ia juga menyebut bahwa KPK sebenarnya telah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen yang menjadi lokasi ditemukannya mobil tersebut. Boyamin menilai KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Ia menganggap lembaga anti rasuah itu hanya sekadar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat bahwa pihaknya telah bekerja. Boyamin pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun Masiku, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Sebagai informasi, Harun Masiku diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu atau PAW. Namun hingga kini mantan caleg PDIP itu masih berstatus buronan dan masuk daftar pencarian orang atau DPO. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Keempat tersangka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina, kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK, Jakarta Selatan. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap bahwa pihaknya telah menemukan mobil diduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di apartemen di wilayah Jakarta Pusat. Ternyata di dalam mobil tersebut juga ditemukan dokumen penting terkait mantan caleg PDI Perjuangan tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengungkap bahwa di mobil tersebut ditemukan dokumen terkait Harun Masiku. Asep mengatakan bahwa mobil yang digunakan Harun Masiku itu ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni 2024 lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi tersebut sekira 2 tahun. Sebelumnya, Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango mengungkap fakta baru terkait pencarian mantan caleg PDIP Harun Masiku yang menjadi buronan atas kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR. Nawawi menyebut bahwa tim penyidik KPK menemukan mobil yang digunakan Harun Masiku terparkir selama bertahun-tahun. Namun, Nawawi saat itu tak membeberkan lebih jauh mengenai lokasi ditemukannya mobil tersebut. Ia juga tidak mengungkap kapan mobil itu ditemukan. Nawawi hanya menyebut penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu buronan tersebut. Ia menyatakan tim penyidik KPK tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020 lalu.
Terkait besaran biaya parkir untuk mobil yang telah terparkir selama 2 tahun di Tamrin Residence apabila menilik dari laman traveloka.com dan expedia.co.id, biaya parkir di Tamrin Residence bisa mencapai ratusan ribu per malam. Biaya parkir sendiri saja mencapai Rp120.000 per malam, sedangkan biaya pembenahan sebesar Rp100.000 per masa menginap. Terdapat catatan bahwa daftar biaya parkir yang telah disebutkan tadi mungkin tidak lengkap. Juga biaya dan deposit yang tertera mungkin belum mencakup pajak dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Lantas, dapat diperkirakan biaya parkir mobil Harun Masiku di Tamrin Residence bisa mencapai Rp86.400.000 jika per malam dihitung Rp120.000. Menanggapi temuan KPK soal dokumen penting di mobil Harun Masiku ini, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan bahwa mobil milik Harun Masiku sebenarnya adalah temuan lama. Selain itu, ia juga menyebut bahwa KPK sebenarnya telah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen yang menjadi lokasi ditemukannya mobil tersebut. Boyamin menilai KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Ia menganggap lembaga anti rasuah itu hanya sekadar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat bahwa pihaknya telah bekerja. Boyamin pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun Masiku, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Sebagai informasi, Harun Masiku diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu atau PAW. Namun hingga kini mantan caleg PDIP itu masih berstatus buronan dan masuk daftar pencarian orang atau DPO. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Keempat tersangka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina, kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK, Jakarta Selatan. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap bahwa pihaknya telah menemukan mobil diduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di apartemen di wilayah Jakarta Pusat. Ternyata di dalam mobil tersebut juga ditemukan dokumen penting terkait mantan caleg PDI Perjuangan tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengungkap bahwa di mobil tersebut ditemukan dokumen terkait Harun Masiku. Asep mengatakan bahwa mobil yang digunakan Harun Masiku itu ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni 2024 lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi tersebut sekira 2 tahun. Sebelumnya, Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango mengungkap fakta baru terkait pencarian mantan caleg PDIP Harun Masiku yang menjadi buronan atas kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR. Nawawi menyebut bahwa tim penyidik KPK menemukan mobil yang digunakan Harun Masiku terparkir selama bertahun-tahun. Namun, Nawawi saat itu tak membeberkan lebih jauh mengenai lokasi ditemukannya mobil tersebut. Ia juga tidak mengungkap kapan mobil itu ditemukan. Nawawi hanya menyebut penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu buronan tersebut. Ia menyatakan tim penyidik KPK tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020 lalu.
terkait besaran biaya parkir untuk mobil yang telah terparkir selama 2 tahun di Tamrin Residence apabila menilik dari laman traveloka.com dan expedia.co.id, biaya parkir di Tamrin Residence bisa mencapai ratusan ribu per malam. Biaya parkir sendiri saja mencapai Rp120.000 per malam, sedangkan biaya pembenahan sebesar Rp100.000 per masa menginap. Terdapat catatan bahwa daftar biaya parkir yang telah disebutkan tadi mungkin tidak lengkap. Juga biaya dan deposit yang tertera mungkin belum mencakup pajak dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Lantas dapat diperkirakan biaya parkir mobil Harun Masiku di Tamrin Residence bisa mencapai Rp86.400.000 jika per malam dihitung Rp120.000. Menanggapi temuan KPK soal dokumen penting di mobil Harun Masiku ini, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan bahwa mobil milik Harun Masiku sebenarnya adalah temuan lama. Selain itu, ia juga menyebut bahwa KPK sebenarnya telah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen yang menjadi lokasi ditemukannya mobil tersebut. Boyamin menilai KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Ia menganggap lembaga anti rasuah itu hanya sekadar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat bahwa pihaknya telah bekerja. Boyamin pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun Masiku, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Sebagai informasi, Harun Masiku diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu atau PAW. Namun hingga kini mantan caleg PDIP itu masih berstatus buronan dan masuk daftar pencarian orang atau DPO. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Keempat tersangka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina, kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK, Jakarta Selatan. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap bahwa pihaknya telah menemukan mobil diduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di apartemen di wilayah Jakarta Pusat. Ternyata di dalam mobil tersebut juga ditemukan dokumen penting terkait mantan caleg PDI Perjuangan tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengungkap bahwa di mobil tersebut ditemukan dokumen terkait Harun Masiku. Asep mengatakan bahwa mobil yang digunakan Harun Masiku itu ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni 2024 lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi tersebut sekira 2 tahun. Sebelumnya, Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango mengungkap fakta baru terkait pencarian mantan caleg PDIP Harun Masiku yang menjadi buronan atas kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR. Nawawi menyebut bahwa tim penyidik KPK menemukan mobil yang digunakan Harun Masiku terparkir selama bertahun-tahun. Namun, Nawawi saat itu tak membeberkan lebih jauh mengenai lokasi ditemukannya mobil tersebut. Ia juga tidak mengungkap kapan mobil itu ditemukan. Nawawi hanya menyebut penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu buronan tersebut. Ia menyatakan tim penyidik KPK tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020 lalu.
terkait besaran biaya parkir untuk mobil yang telah terparkir selama 2 tahun di Tamrin Residence apabila menilik dari laman traveloka.com dan expedia.co.id, biaya parkir di Tamrin Residence bisa mencapai ratusan ribu per malam. Biaya parkir sendiri saja mencapai Rp120.000 per malam, sedangkan biaya pembenahan sebesar Rp100.000 per masa menginap. Terdapat catatan bahwa daftar biaya parkir yang telah disebutkan tadi mungkin tidak lengkap. Juga biaya dan deposit yang tertera mungkin belum mencakup pajak dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Lantas, dapat diperkirakan biaya parkir mobil Harun Masiku di Tamrin Residence bisa mencapai Rp86.400.000 jika per malam dihitung Rp120.000. Menanggapi temuan KPK soal dokumen penting di mobil Harun Masiku ini, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan bahwa mobil milik Harun Masiku sebenarnya adalah temuan lama. Selain itu, ia juga menyebut bahwa KPK sebenarnya telah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen yang menjadi lokasi ditemukannya mobil tersebut. Boyamin menilai KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Ia menganggap lembaga anti rasuah itu hanya sekadar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat bahwa pihaknya telah bekerja. Boyamin pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun Masiku, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Sebagai informasi, Harun Masiku diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu atau PAW. Namun hingga kini mantan caleg PDIP itu masih berstatus buronan dan masuk daftar pencarian orang atau DPO. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Keempat tersangka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina, kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK, Jakarta Selatan. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap bahwa pihaknya telah menemukan mobil diduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di apartemen di wilayah Jakarta Pusat. Ternyata di dalam mobil tersebut juga ditemukan dokumen penting terkait mantan caleg PDI Perjuangan tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengungkap bahwa di mobil tersebut ditemukan dokumen terkait Harun Masiku. Asep mengatakan bahwa mobil yang digunakan Harun Masiku itu ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni 2024 lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi tersebut sekira 2 tahun. Sebelumnya, Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango mengungkap fakta baru terkait pencarian mantan caleg PDIP Harun Masiku yang menjadi buronan atas kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR. Nawawi menyebut bahwa tim penyidik KPK menemukan mobil yang digunakan Harun Masiku terparkir selama bertahun-tahun. Namun, Nawawi saat itu tak membeberkan lebih jauh mengenai lokasi ditemukannya mobil tersebut. Ia juga tidak mengungkap kapan mobil itu ditemukan. Nawawi hanya menyebut penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu buronan tersebut. Ia menyatakan tim penyidik KPK tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020 lalu.
terkait besaran biaya parkir untuk mobil yang telah terparkir selama 2 tahun di Tamrin Residence apabila menilik dari laman traveloka.com dan expedia.co.id, biaya parkir di Tamrin Residence bisa mencapai ratusan ribu per malam. Biaya parkir sendiri saja mencapai Rp120.000 per malam, sedangkan biaya pembenahan sebesar Rp100.000 per masa menginap. Terdapat catatan bahwa daftar biaya parkir yang telah disebutkan tadi mungkin tidak lengkap. Juga biaya dan deposit yang tertera mungkin belum mencakup pajak dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Lantas, dapat diperkirakan biaya parkir mobil Harun Masiku di Tamrin Residence bisa mencapai Rp86.400.000 jika per malam dihitung Rp120.000. Menanggapi temuan KPK soal dokumen penting di mobil Harun Masiku ini, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan bahwa mobil milik Harun Masiku sebenarnya adalah temuan lama. Selain itu, ia juga menyebut bahwa KPK sebenarnya telah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen yang menjadi lokasi ditemukannya mobil tersebut. Boyamin menilai KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Ia menganggap lembaga anti rasuah itu hanya sekadar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat bahwa pihaknya telah bekerja. Boyamin pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun Masiku, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Sebagai informasi, Harun Masiku diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu atau PAW. Namun hingga kini mantan caleg PDIP itu masih berstatus buronan dan masuk daftar pencarian orang atau DPO. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Keempat tersangka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina, kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK, Jakarta Selatan. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap bahwa pihaknya telah menemukan mobil diduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di apartemen di wilayah Jakarta Pusat. Ternyata di dalam mobil tersebut juga ditemukan dokumen penting terkait mantan caleg PDI Perjuangan tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengungkap bahwa di mobil tersebut ditemukan dokumen terkait Harun Masiku. Asep mengatakan bahwa mobil yang digunakan Harun Masiku itu ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni 2024 lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi tersebut sekira 2 tahun. Sebelumnya, Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango mengungkap fakta baru terkait pencarian mantan caleg PDIP Harun Masiku yang menjadi buronan atas kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR. Nawawi menyebut bahwa tim penyidik KPK menemukan mobil yang digunakan Harun Masiku terparkir selama bertahun-tahun. Namun, Nawawi saat itu tak membeberkan lebih jauh mengenai lokasi ditemukannya mobil tersebut. Ia juga tidak mengungkap kapan mobil itu ditemukan. Nawawi hanya menyebut penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu buronan tersebut. Ia menyatakan tim penyidik KPK tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020 lalu.
terkait besaran biaya parkir untuk mobil yang telah terparkir selama 2 tahun di Tamrin Residence apabila menilik dari laman traveloka.com dan expedia.co.id, biaya parkir di Tamrin Residence bisa mencapai ratusan ribu per malam. Biaya parkir sendiri saja mencapai Rp120.000 per malam, sedangkan biaya pembenahan sebesar Rp100.000 per masa menginap. Terdapat catatan bahwa daftar biaya parkir yang telah disebutkan tadi mungkin tidak lengkap. Juga biaya dan deposit yang tertera mungkin belum mencakup pajak dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Lantas, dapat diperkirakan biaya parkir mobil Harun Masiku di Tamrin Residence bisa mencapai Rp86.400.000 jika per malam dihitung Rp120.000. Menanggapi temuan KPK soal dokumen penting di mobil Harun Masiku ini, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan bahwa mobil milik Harun Masiku sebenarnya adalah temuan lama. Selain itu, ia juga menyebut bahwa KPK sebenarnya telah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen yang menjadi lokasi ditemukannya mobil tersebut. Boyamin menilai KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Ia menganggap lembaga anti rasuah itu hanya sekadar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat bahwa pihaknya telah bekerja. Boyamin pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun Masiku, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Sebagai informasi, Harun Masiku diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu atau PAW. Namun hingga kini mantan caleg PDIP itu masih berstatus buronan dan masuk daftar pencarian orang atau DPO. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Keempat tersangka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina, kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK, Jakarta Selatan. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap bahwa pihaknya telah menemukan mobil diduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di apartemen di wilayah Jakarta Pusat. Ternyata di dalam mobil tersebut juga ditemukan dokumen penting terkait mantan caleg PDI Perjuangan tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengungkap bahwa di mobil tersebut ditemukan dokumen terkait Harun Masiku. Asep mengatakan bahwa mobil yang digunakan Harun Masiku itu ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni 2024 lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi tersebut sekira 2 tahun. Sebelumnya, Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango mengungkap fakta baru terkait pencarian mantan caleg PDIP Harun Masiku yang menjadi buronan atas kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR. Nawawi menyebut bahwa tim penyidik KPK menemukan mobil yang digunakan Harun Masiku terparkir selama bertahun-tahun. Namun, Nawawi saat itu tak membeberkan lebih jauh mengenai lokasi ditemukannya mobil tersebut. Ia juga tidak mengungkap kapan mobil itu ditemukan. Nawawi hanya menyebut penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu buronan tersebut. Ia menyatakan tim penyidik KPK tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020 lalu.
Terkait besaran biaya parkir untuk mobil yang telah terparkir selama 2 tahun di Tamrin Residence apabila menilik dari laman traveloka.com dan expedia.co.id, biaya parkir di Tamrin Residence bisa mencapai ratusan ribu per malam. Biaya parkir sendiri saja mencapai Rp120.000 per malam, sedangkan biaya pembenahan sebesar Rp100.000 per masa menginap. Terdapat catatan bahwa daftar biaya parkir yang telah disebutkan tadi mungkin tidak lengkap. Juga biaya dan deposit yang tertera mungkin belum mencakup pajak dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Lantas, dapat diperkirakan biaya parkir mobil Harun Masiku di Tamrin Residence bisa mencapai Rp86.400.000 jika per malam dihitung Rp120.000. Menanggapi temuan KPK soal dokumen penting di mobil Harun Masiku ini, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan bahwa mobil milik Harun Masiku sebenarnya adalah temuan lama. Selain itu, ia juga menyebut bahwa KPK sebenarnya telah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen yang menjadi lokasi ditemukannya mobil tersebut. Boyamin menilai KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Ia menganggap lembaga anti rasuah itu hanya sekadar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat bahwa pihaknya telah bekerja. Boyamin pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun Masiku, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Sebagai informasi, Harun Masiku diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu atau PAW. Namun hingga kini mantan caleg PDIP itu masih berstatus buronan dan masuk daftar pencarian orang atau DPO. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Keempat tersangka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina, kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK, Jakarta Selatan. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap bahwa pihaknya telah menemukan mobil diduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di apartemen di wilayah Jakarta Pusat. Ternyata di dalam mobil tersebut juga ditemukan dokumen penting terkait mantan caleg PDI Perjuangan tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengungkap bahwa di mobil tersebut ditemukan dokumen terkait Harun Masiku. Asep mengatakan bahwa mobil yang digunakan Harun Masiku itu ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni 2024 lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi tersebut sekira 2 tahun. Sebelumnya, Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango mengungkap fakta baru terkait pencarian mantan caleg PDIP Harun Masiku yang menjadi buronan atas kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR. Nawawi menyebut bahwa tim penyidik KPK menemukan mobil yang digunakan Harun Masiku terparkir selama bertahun-tahun. Namun, Nawawi saat itu tak membeberkan lebih jauh mengenai lokasi ditemukannya mobil tersebut. Ia juga tidak mengungkap kapan mobil itu ditemukan. Nawawi hanya menyebut penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu buronan tersebut. Ia menyatakan tim penyidik KPK tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020 lalu.
terkait besaran biaya parkir untuk mobil yang telah terparkir selama 2 tahun di Tamrin Residence apabila menilik dari laman traveloka.com dan expedia.co.id, biaya parkir di Tamrin Residence bisa mencapai ratusan ribu per malam. Biaya parkir sendiri saja mencapai Rp120.000 per malam, sedangkan biaya pembenahan sebesar Rp100.000 per masa menginap. Terdapat catatan bahwa daftar biaya parkir yang telah disebutkan tadi mungkin tidak lengkap. Juga biaya dan deposit yang tertera mungkin belum mencakup pajak dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Lantas dapat diperkirakan biaya parkir mobil Harun Masiku di Tamrin Residence bisa mencapai Rp86.400.000 jika per malam dihitung Rp120.000. Menanggapi temuan KPK soal dokumen penting di mobil Harun Masiku ini, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan bahwa mobil milik Harun Masiku sebenarnya adalah temuan lama. Selain itu, ia juga menyebut bahwa KPK sebenarnya telah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen yang menjadi lokasi ditemukannya mobil tersebut. Boyamin menilai KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Ia menganggap lembaga anti rasuah itu hanya sekadar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat bahwa pihaknya telah bekerja. Boyamin pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun Masiku, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Sebagai informasi, Harun Masiku diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu atau PAW. Namun hingga kini mantan caleg PDIP itu masih berstatus buronan dan masuk daftar pencarian orang atau DPO. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Keempat tersangka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina, kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK, Jakarta Selatan. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap bahwa pihaknya telah menemukan mobil diduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di apartemen di wilayah Jakarta Pusat. Ternyata di dalam mobil tersebut juga ditemukan dokumen penting terkait mantan caleg PDI Perjuangan tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengungkap bahwa di mobil tersebut ditemukan dokumen terkait Harun Masiku. Asep mengatakan bahwa mobil yang digunakan Harun Masiku itu ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni 2024 lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi tersebut sekira 2 tahun. Sebelumnya, Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango mengungkap fakta baru terkait pencarian mantan caleg PDIP Harun Masiku yang menjadi buronan atas kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR. Nawawi menyebut bahwa tim penyidik KPK menemukan mobil yang digunakan Harun Masiku terparkir selama bertahun-tahun. Namun, Nawawi saat itu tak membeberkan lebih jauh mengenai lokasi ditemukannya mobil tersebut. Ia juga tidak mengungkap kapan mobil itu ditemukan. Nawawi hanya menyebut penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu buronan tersebut. Ia menyatakan tim penyidik KPK tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020 lalu.
terkait besaran biaya parkir untuk mobil yang telah terparkir selama 2 tahun di Tamrin Residence apabila menilik dari laman traveloka.com dan expedia.co.id, biaya parkir di Tamrin Residence bisa mencapai ratusan ribu per malam. Biaya parkir sendiri saja mencapai Rp120.000 per malam, sedangkan biaya pembenahan sebesar Rp100.000 per masa menginap. Terdapat catatan bahwa daftar biaya parkir yang telah disebutkan tadi mungkin tidak lengkap. Juga biaya dan deposit yang tertera mungkin belum mencakup pajak dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Lantas dapat diperkirakan biaya parkir mobil Harun Masiku di Tamrin Residence bisa mencapai Rp86.400.000 jika per malam dihitung Rp120.000. Menanggapi temuan KPK soal dokumen penting di mobil Harun Masiku ini, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan bahwa mobil milik Harun Masiku sebenarnya adalah temuan lama. Selain itu, ia juga menyebut bahwa KPK sebenarnya telah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen yang menjadi lokasi ditemukannya mobil tersebut. Boyamin menilai KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Ia menganggap lembaga anti rasuah itu hanya sekadar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat bahwa pihaknya telah bekerja. Boyamin pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun Masiku, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Sebagai informasi, Harun Masiku diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu atau PAW. Namun hingga kini mantan caleg PDIP itu masih berstatus buronan dan masuk daftar pencarian orang atau DPO. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Keempat tersangka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina, kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK, Jakarta Selatan. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap bahwa pihaknya telah menemukan mobil diduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di apartemen di wilayah Jakarta Pusat. Ternyata di dalam mobil tersebut juga ditemukan dokumen penting terkait mantan caleg PDI Perjuangan tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengungkap bahwa di mobil tersebut ditemukan dokumen terkait Harun Masiku. Asep mengatakan bahwa mobil yang digunakan Harun Masiku itu ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni 2024 lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi tersebut sekira 2 tahun. Sebelumnya, Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango mengungkap fakta baru terkait pencarian mantan caleg PDIP Harun Masiku yang menjadi buronan atas kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR. Nawawi menyebut bahwa tim penyidik KPK menemukan mobil yang digunakan Harun Masiku terparkir selama bertahun-tahun. Namun, Nawawi saat itu tak membeberkan lebih jauh mengenai lokasi ditemukannya mobil tersebut. Ia juga tidak mengungkap kapan mobil itu ditemukan. Nawawi hanya menyebut penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu buronan tersebut. Ia menyatakan tim penyidik KPK tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020 lalu.
terkait besaran biaya parkir untuk mobil yang telah terparkir selama 2 tahun di Tamrin Residence apabila menilik dari laman traveloka.com dan expedia.co.id, biaya parkir di Tamrin Residence bisa mencapai ratusan ribu per malam. Biaya parkir sendiri saja mencapai Rp120.000 per malam, sedangkan biaya pembenahan sebesar Rp100.000 per masa menginap. Terdapat catatan bahwa daftar biaya parkir yang telah disebutkan tadi mungkin tidak lengkap. Juga biaya dan deposit yang tertera mungkin belum mencakup pajak dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Lantas, dapat diperkirakan biaya parkir mobil Harun Masiku di Tamrin Residence bisa mencapai Rp86.400.000 jika per malam dihitung Rp120.000. Menanggapi temuan KPK soal dokumen penting di mobil Harun Masiku ini, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan bahwa mobil milik Harun Masiku sebenarnya adalah temuan lama. Selain itu, ia juga menyebut bahwa KPK sebenarnya telah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen yang menjadi lokasi ditemukannya mobil tersebut. Boyamin menilai KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Ia menganggap lembaga anti rasuah itu hanya sekadar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat bahwa pihaknya telah bekerja. Boyamin pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun Masiku, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Sebagai informasi, Harun Masiku diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu atau PAW. Namun hingga kini mantan caleg PDIP itu masih berstatus buronan dan masuk daftar pencarian orang atau DPO. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Keempat tersangka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina, kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK, Jakarta Selatan. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap bahwa pihaknya telah menemukan mobil diduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di apartemen di wilayah Jakarta Pusat. Ternyata di dalam mobil tersebut juga ditemukan dokumen penting terkait mantan caleg PDI Perjuangan tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengungkap bahwa di mobil tersebut ditemukan dokumen terkait Harun Masiku. Asep mengatakan bahwa mobil yang digunakan Harun Masiku itu ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni 2024 lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi tersebut sekira 2 tahun. Sebelumnya, Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango mengungkap fakta baru terkait pencarian mantan caleg PDIP Harun Masiku yang menjadi buronan atas kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR. Nawawi menyebut bahwa tim penyidik KPK menemukan mobil yang digunakan Harun Masiku terparkir selama bertahun-tahun. Namun, Nawawi saat itu tak membeberkan lebih jauh mengenai lokasi ditemukannya mobil tersebut. Ia juga tidak mengungkap kapan mobil itu ditemukan. Nawawi hanya menyebut penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu buronan tersebut. Ia menyatakan tim penyidik KPK tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020 lalu.
terkait besaran biaya parkir untuk mobil yang telah terparkir selama 2 tahun di Tamrin Residence apabila menilik dari laman traveloka.com dan expedia.co.id, biaya parkir di Tamrin Residence bisa mencapai ratusan ribu per malam. Biaya parkir sendiri saja mencapai Rp120.000 per malam, sedangkan biaya pembenahan sebesar Rp100.000 per masa menginap. Terdapat catatan bahwa daftar biaya parkir yang telah disebutkan tadi mungkin tidak lengkap. Juga biaya dan deposit yang tertera mungkin belum mencakup pajak dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Lantas, dapat diperkirakan biaya parkir mobil Harun Masiku di Tamrin Residence bisa mencapai Rp86.400.000 jika per malam dihitung Rp120.000. Menanggapi temuan KPK soal dokumen penting di mobil Harun Masiku ini, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan bahwa mobil milik Harun Masiku sebenarnya adalah temuan lama. Selain itu, ia juga menyebut bahwa KPK sebenarnya telah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen yang menjadi lokasi ditemukannya mobil tersebut. Boyamin menilai KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Ia menganggap lembaga anti rasuah itu hanya sekadar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat bahwa pihaknya telah bekerja. Boyamin pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun Masiku, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Sebagai informasi, Harun Masiku diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu atau PAW. Namun hingga kini mantan caleg PDIP itu masih berstatus buronan dan masuk daftar pencarian orang atau DPO. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Keempat tersangka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina, kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK, Jakarta Selatan. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap bahwa pihaknya telah menemukan mobil diduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di apartemen di wilayah Jakarta Pusat. Ternyata di dalam mobil tersebut juga ditemukan dokumen penting terkait mantan caleg PDI Perjuangan tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, mengungkap bahwa di mobil tersebut ditemukan dokumen terkait Harun Masiku. Asep mengatakan bahwa mobil yang digunakan Harun Masiku itu ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni 2024 lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi tersebut sekira 2 tahun. Sebelumnya, Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango, mengungkap fakta baru terkait pencarian mantan caleg PDIP Harun Masiku yang menjadi buronan atas kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR. Nawawi menyebut bahwa tim penyidik KPK menemukan mobil yang digunakan Harun Masiku terparkir selama bertahun-tahun. Namun, Nawawi saat itu tak membeberkan lebih jauh mengenai lokasi ditemukannya mobil tersebut. Ia juga tidak mengungkap kapan mobil itu ditemukan. Nawawi hanya menyebut penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu buronan tersebut. Ia menyatakan tim penyidik KPK tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020 lalu.
Terkait besaran biaya parkir untuk mobil yang telah terparkir selama 2 tahun di Tamrin Residence apabila menilik dari laman traveloka.com dan expedia.co.id, biaya parkir di Tamrin Residence bisa mencapai ratusan ribu per malam. Biaya parkir sendiri saja mencapai Rp120.000 per malam, sedangkan biaya pembenahan sebesar Rp100.000 per masa menginap. Terdapat catatan bahwa daftar biaya parkir yang telah disebutkan tadi mungkin tidak lengkap. Juga biaya dan deposit yang tertera mungkin belum mencakup pajak dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Lantas, dapat diperkirakan biaya parkir mobil Harun Masiku di Tamrin Residence bisa mencapai Rp86.400.000 jika per malam dihitung Rp120.000. Menanggapi temuan KPK soal dokumen penting di mobil Harun Masiku ini, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan bahwa mobil milik Harun Masiku sebenarnya adalah temuan lama. Selain itu, ia juga menyebut bahwa KPK sebenarnya telah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen yang menjadi lokasi ditemukannya mobil tersebut. Boyamin menilai KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Ia menganggap lembaga anti rasuah itu hanya sekadar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat bahwa pihaknya telah bekerja. Boyamin pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun Masiku, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Sebagai informasi, Harun Masiku diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu atau PAW. Namun hingga kini mantan caleg PDIP itu masih berstatus buronan dan masuk daftar pencarian orang atau DPO. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Keempat tersangka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina, kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK, Jakarta Selatan. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap bahwa pihaknya telah menemukan mobil diduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di apartemen di wilayah Jakarta Pusat. Ternyata di dalam mobil tersebut juga ditemukan dokumen penting terkait mantan caleg PDI Perjuangan tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengungkap bahwa di mobil tersebut ditemukan dokumen terkait Harun Masiku. Asep mengatakan bahwa mobil yang digunakan Harun Masiku itu ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni 2024 lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi tersebut sekira 2 tahun. Sebelumnya, Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango mengungkap fakta baru terkait pencarian mantan caleg PDIP Harun Masiku yang menjadi buronan atas kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR. Nawawi menyebut bahwa tim penyidik KPK menemukan mobil yang digunakan Harun Masiku terparkir selama bertahun-tahun. Namun, Nawawi saat itu tak membeberkan lebih jauh mengenai lokasi ditemukannya mobil tersebut. Ia juga tidak mengungkap kapan mobil itu ditemukan. Nawawi hanya menyebut penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu buronan tersebut. Ia menyatakan tim penyidik KPK tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020 lalu.
terkait besaran biaya parkir untuk mobil yang telah terparkir selama 2 tahun di Tamrin Residence apabila menilik dari laman traveloka.com dan expedia.co.id, biaya parkir di Tamrin Residence bisa mencapai ratusan ribu per malam. Biaya parkir sendiri saja mencapai Rp120.000 per malam, sedangkan biaya pembenahan sebesar Rp100.000 per masa menginap. Terdapat catatan bahwa daftar biaya parkir yang telah disebutkan tadi mungkin tidak lengkap. Juga biaya dan deposit yang tertera mungkin belum mencakup pajak dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Lantas dapat diperkirakan biaya parkir mobil Harun Masiku di Tamrin Residence bisa mencapai Rp86.400.000 jika per malam dihitung Rp120.000. Menanggapi temuan KPK soal dokumen penting di mobil Harun Masiku ini, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan bahwa mobil milik Harun Masiku sebenarnya adalah temuan lama. Selain itu, ia juga menyebut bahwa KPK sebenarnya telah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen yang menjadi lokasi ditemukannya mobil tersebut. Boyamin menilai KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Ia menganggap lembaga anti rasuah itu hanya sekadar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat bahwa pihaknya telah bekerja. Boyamin pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun Masiku, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Sebagai informasi, Harun Masiku diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu atau PAW. Namun hingga kini mantan caleg PDIP itu masih berstatus buronan dan masuk daftar pencarian orang atau DPO. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Keempat tersangka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina, kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK, Jakarta Selatan. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap bahwa pihaknya telah menemukan mobil diduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di apartemen di wilayah Jakarta Pusat. Ternyata di dalam mobil tersebut juga ditemukan dokumen penting terkait mantan caleg PDI Perjuangan tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengungkap bahwa di mobil tersebut ditemukan dokumen terkait Harun Masiku. Asep mengatakan bahwa mobil yang digunakan Harun Masiku itu ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni 2024 lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi tersebut sekira 2 tahun. Sebelumnya, Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango mengungkap fakta baru terkait pencarian mantan caleg PDIP Harun Masiku yang menjadi buronan atas kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR. Nawawi menyebut bahwa tim penyidik KPK menemukan mobil yang digunakan Harun Masiku terparkir selama bertahun-tahun. Namun, Nawawi saat itu tak membeberkan lebih jauh mengenai lokasi ditemukannya mobil tersebut. Ia juga tidak mengungkap kapan mobil itu ditemukan. Nawawi hanya menyebut penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu buronan tersebut. Ia menyatakan tim penyidik KPK tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020 lalu.
terkait besaran biaya parkir untuk mobil yang telah terparkir selama 2 tahun di Tamrin Residence apabila menilik dari laman traveloka.com dan expedia.co.id, biaya parkir di Tamrin Residence bisa mencapai ratusan ribu per malam. Biaya parkir sendiri saja mencapai Rp120.000 per malam, sedangkan biaya pembenahan sebesar Rp100.000 per masa menginap. Terdapat catatan bahwa daftar biaya parkir yang telah disebutkan tadi mungkin tidak lengkap. Juga biaya dan deposit yang tertera mungkin belum mencakup pajak dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Lantas, dapat diperkirakan biaya parkir mobil Harun Masiku di Tamrin Residence bisa mencapai Rp86.400.000 jika per malam dihitung Rp120.000. Menanggapi temuan KPK soal dokumen penting di mobil Harun Masiku ini, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan bahwa mobil milik Harun Masiku sebenarnya adalah temuan lama. Selain itu, ia juga menyebut bahwa KPK sebenarnya telah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen yang menjadi lokasi ditemukannya mobil tersebut. Boyamin menilai KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Ia menganggap lembaga anti rasuah itu hanya sekadar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat bahwa pihaknya telah bekerja. Boyamin pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun Masiku, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Sebagai informasi, Harun Masiku diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu atau PAW. Namun hingga kini mantan caleg PDIP itu masih berstatus buronan dan masuk daftar pencarian orang atau DPO. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Keempat tersangka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina, kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK, Jakarta Selatan. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap bahwa pihaknya telah menemukan mobil diduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di apartemen di wilayah Jakarta Pusat. Ternyata di dalam mobil tersebut juga ditemukan dokumen penting terkait mantan caleg PDI Perjuangan tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengungkap bahwa di mobil tersebut ditemukan dokumen terkait Harun Masiku. Asep mengatakan bahwa mobil yang digunakan Harun Masiku itu ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni 2024 lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi tersebut sekira 2 tahun. Sebelumnya, Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango mengungkap fakta baru terkait pencarian mantan caleg PDIP Harun Masiku yang menjadi buronan atas kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR. Nawawi menyebut bahwa tim penyidik KPK menemukan mobil yang digunakan Harun Masiku terparkir selama bertahun-tahun. Namun, Nawawi saat itu tak membeberkan lebih jauh mengenai lokasi ditemukannya mobil tersebut. Ia juga tidak mengungkap kapan mobil itu ditemukan. Nawawi hanya menyebut penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu buronan tersebut. Ia menyatakan tim penyidik KPK tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020 lalu.
Terkait besaran biaya parkir untuk mobil yang telah terparkir selama 2 tahun di Tamrin Residence apabila menilik dari laman traveloka.com dan expedia.co.id, biaya parkir di Tamrin Residence bisa mencapai ratusan ribu per malam. Biaya parkir sendiri saja mencapai Rp120.000 per malam, sedangkan biaya pembenahan sebesar Rp100.000 per masa menginap. Terdapat catatan bahwa daftar biaya parkir yang telah disebutkan tadi mungkin tidak lengkap. Juga biaya dan deposit yang tertera mungkin belum mencakup pajak dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Lantas, dapat diperkirakan biaya parkir mobil Harun Masiku di Tamrin Residence bisa mencapai Rp86.400.000 jika per malam dihitung Rp120.000. Menanggapi temuan KPK soal dokumen penting di mobil Harun Masiku ini, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan bahwa mobil milik Harun Masiku sebenarnya adalah temuan lama. Selain itu, ia juga menyebut bahwa KPK sebenarnya telah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen yang menjadi lokasi ditemukannya mobil tersebut. Boyamin menilai KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Ia menganggap lembaga anti rasuah itu hanya sekadar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat bahwa pihaknya telah bekerja. Boyamin pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun Masiku, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Sebagai informasi, Harun Masiku diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu atau PAW. Namun hingga kini mantan caleg PDIP itu masih berstatus buronan dan masuk daftar pencarian orang atau DPO. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Keempat tersangka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina, kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK, Jakarta Selatan. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap bahwa pihaknya telah menemukan mobil diduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di apartemen di wilayah Jakarta Pusat. Ternyata di dalam mobil tersebut juga ditemukan dokumen penting terkait mantan caleg PDI Perjuangan tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengungkap bahwa di mobil tersebut ditemukan dokumen terkait Harun Masiku. Asep mengatakan bahwa mobil yang digunakan Harun Masiku itu ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni 2024 lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi tersebut sekira 2 tahun. Sebelumnya, Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango mengungkap fakta baru terkait pencarian mantan caleg PDIP Harun Masiku yang menjadi buronan atas kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR. Nawawi menyebut bahwa tim penyidik KPK menemukan mobil yang digunakan Harun Masiku terparkir selama bertahun-tahun. Namun, Nawawi saat itu tak membeberkan lebih jauh mengenai lokasi ditemukannya mobil tersebut. Ia juga tidak mengungkap kapan mobil itu ditemukan. Nawawi hanya menyebut penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu buronan tersebut. Ia menyatakan tim penyidik KPK tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020 lalu.
terkait besaran biaya parkir untuk mobil yang telah terparkir selama 2 tahun di Tamrin Residence apabila menilik dari laman traveloka.com dan expedia.co.id, biaya parkir di Tamrin Residence bisa mencapai ratusan ribu per malam. Biaya parkir sendiri saja mencapai Rp120.000 per malam, sedangkan biaya pembenahan sebesar Rp100.000 per masa menginap. Terdapat catatan bahwa daftar biaya parkir yang telah disebutkan tadi mungkin tidak lengkap. Juga biaya dan deposit yang tertera mungkin belum mencakup pajak dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Lantas, dapat diperkirakan biaya parkir mobil Harun Masiku di Tamrin Residence bisa mencapai Rp86.400.000 jika per malam dihitung Rp120.000. Menanggapi temuan KPK soal dokumen penting di mobil Harun Masiku ini, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan bahwa mobil milik Harun Masiku sebenarnya adalah temuan lama. Selain itu, ia juga menyebut bahwa KPK sebenarnya telah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen yang menjadi lokasi ditemukannya mobil tersebut. Boyamin menilai KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Ia menganggap lembaga anti rasuah itu hanya sekadar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat bahwa pihaknya telah bekerja. Boyamin pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun Masiku, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Sebagai informasi, Harun Masiku diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu atau PAW. Namun hingga kini mantan caleg PDIP itu masih berstatus buronan dan masuk daftar pencarian orang atau DPO. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Keempat tersangka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina, kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK, Jakarta Selatan. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap bahwa pihaknya telah menemukan mobil diduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di apartemen di wilayah Jakarta Pusat. Ternyata di dalam mobil tersebut juga ditemukan dokumen penting terkait mantan caleg PDI Perjuangan tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, mengungkap bahwa di mobil tersebut ditemukan dokumen terkait Harun Masiku. Asep mengatakan bahwa mobil yang digunakan Harun Masiku itu ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni 2024 lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi tersebut sekira 2 tahun. Sebelumnya, Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango, mengungkap fakta baru terkait pencarian mantan caleg PDIP Harun Masiku yang menjadi buronan atas kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR. Nawawi menyebut bahwa tim penyidik KPK menemukan mobil yang digunakan Harun Masiku terparkir selama bertahun-tahun. Namun, Nawawi saat itu tak membeberkan lebih jauh mengenai lokasi ditemukannya mobil tersebut. Ia juga tidak mengungkap kapan mobil itu ditemukan. Nawawi hanya menyebut penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu buronan tersebut. Ia menyatakan tim penyidik KPK tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020 lalu.
terkait besaran biaya parkir untuk mobil yang telah terparkir selama 2 tahun di Tamrin Residence apabila menilik dari laman traveloka.com dan expedia.co.id, biaya parkir di Tamrin Residence bisa mencapai ratusan ribu per malam. Biaya parkir sendiri saja mencapai Rp120.000 per malam, sedangkan biaya pembenahan sebesar Rp100.000 per masa menginap. Terdapat catatan bahwa daftar biaya parkir yang telah disebutkan tadi mungkin tidak lengkap. Juga biaya dan deposit yang tertera mungkin belum mencakup pajak dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Lantas dapat diperkirakan biaya parkir mobil Harun Masiku di Tamrin Residence bisa mencapai Rp86.400.000 jika per malam dihitung Rp120.000. Menanggapi temuan KPK soal dokumen penting di mobil Harun Masiku ini, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan bahwa mobil milik Harun Masiku sebenarnya adalah temuan lama. Selain itu, ia juga menyebut bahwa KPK sebenarnya telah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen yang menjadi lokasi ditemukannya mobil tersebut. Boyamin menilai KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Ia menganggap lembaga anti rasuah itu hanya sekadar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat bahwa pihaknya telah bekerja. Boyamin pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun Masiku, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Sebagai informasi, Harun Masiku diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu atau PAW. Namun hingga kini mantan caleg PDIP itu masih berstatus buronan dan masuk daftar pencarian orang atau DPO. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Keempat tersangka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina, kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK, Jakarta Selatan. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap bahwa pihaknya telah menemukan mobil diduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di apartemen di wilayah Jakarta Pusat. Ternyata di dalam mobil tersebut juga ditemukan dokumen penting terkait mantan caleg PDI Perjuangan tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengungkap bahwa di mobil tersebut ditemukan dokumen terkait Harun Masiku. Asep mengatakan bahwa mobil yang digunakan Harun Masiku itu ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni 2024 lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi tersebut sekira 2 tahun. Sebelumnya, Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango mengungkap fakta baru terkait pencarian mantan caleg PDIP Harun Masiku yang menjadi buronan atas kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR. Nawawi menyebut bahwa tim penyidik KPK menemukan mobil yang digunakan Harun Masiku terparkir selama bertahun-tahun. Namun, Nawawi saat itu tak membeberkan lebih jauh mengenai lokasi ditemukannya mobil tersebut. Ia juga tidak mengungkap kapan mobil itu ditemukan. Nawawi hanya menyebut penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu buronan tersebut. Ia menyatakan tim penyidik KPK tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020 lalu.
terkait besaran biaya parkir untuk mobil yang telah terparkir selama 2 tahun di Tamrin Residence apabila menilik dari laman traveloka.com dan expedia.co.id, biaya parkir di Tamrin Residence bisa mencapai ratusan ribu per malam. Biaya parkir sendiri saja mencapai Rp120.000 per malam, sedangkan biaya pembenahan sebesar Rp100.000 per masa menginap. Terdapat catatan bahwa daftar biaya parkir yang telah disebutkan tadi mungkin tidak lengkap. Juga biaya dan deposit yang tertera mungkin belum mencakup pajak dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Lantas dapat diperkirakan biaya parkir mobil Harun Masiku di Tamrin Residence bisa mencapai Rp86.400.000 jika per malam dihitung Rp120.000. Menanggapi temuan KPK soal dokumen penting di mobil Harun Masiku ini, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan bahwa mobil milik Harun Masiku sebenarnya adalah temuan lama. Selain itu, ia juga menyebut bahwa KPK sebenarnya telah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen yang menjadi lokasi ditemukannya mobil tersebut. Boyamin menilai KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Ia menganggap lembaga anti rasuah itu hanya sekadar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat bahwa pihaknya telah bekerja. Boyamin pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun Masiku, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Sebagai informasi, Harun Masiku diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu atau PAW. Namun hingga kini mantan caleg PDIP itu masih berstatus buronan dan masuk daftar pencarian orang atau DPO. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Keempat tersangka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina, kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK, Jakarta Selatan. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap bahwa pihaknya telah menemukan mobil diduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di apartemen di wilayah Jakarta Pusat. Ternyata di dalam mobil tersebut juga ditemukan dokumen penting terkait mantan caleg PDI Perjuangan tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengungkap bahwa di mobil tersebut ditemukan dokumen terkait Harun Masiku. Asep mengatakan bahwa mobil yang digunakan Harun Masiku itu ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni 2024 lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi tersebut sekira 2 tahun. Sebelumnya, Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango mengungkap fakta baru terkait pencarian mantan caleg PDIP Harun Masiku yang menjadi buronan atas kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR. Nawawi menyebut bahwa tim penyidik KPK menemukan mobil yang digunakan Harun Masiku terparkir selama bertahun-tahun. Namun, Nawawi saat itu tak membeberkan lebih jauh mengenai lokasi ditemukannya mobil tersebut. Ia juga tidak mengungkap kapan mobil itu ditemukan. Nawawi hanya menyebut penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu buronan tersebut. Ia menyatakan tim penyidik KPK tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020 lalu.
Terkait besaran biaya parkir untuk mobil yang telah terparkir selama 2 tahun di Tamrin Residence apabila menilik dari laman traveloka.com dan expedia.co.id, biaya parkir di Tamrin Residence bisa mencapai ratusan ribu per malam. Biaya parkir sendiri saja mencapai Rp120.000 per malam, sedangkan biaya pembenahan sebesar Rp100.000 per masa menginap. Terdapat catatan bahwa daftar biaya parkir yang telah disebutkan tadi mungkin tidak lengkap. Juga biaya dan deposit yang tertera mungkin belum mencakup pajak dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Lantas, dapat diperkirakan biaya parkir mobil Harun Masiku di Tamrin Residence bisa mencapai Rp86.400.000 jika per malam dihitung Rp120.000. Menanggapi temuan KPK soal dokumen penting di mobil Harun Masiku ini, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan bahwa mobil milik Harun Masiku sebenarnya adalah temuan lama. Selain itu, ia juga menyebut bahwa KPK sebenarnya telah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen yang menjadi lokasi ditemukannya mobil tersebut. Boyamin menilai KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Ia menganggap lembaga anti rasuah itu hanya sekadar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat bahwa pihaknya telah bekerja. Boyamin pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun Masiku, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Sebagai informasi, Harun Masiku diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu atau PAW. Namun hingga kini mantan caleg PDIP itu masih berstatus buronan dan masuk daftar pencarian orang atau DPO. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Keempat tersangka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina, kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK Jakarta Selatan. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap bahwa pihaknya telah menemukan mobil diduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di apartemen di wilayah Jakarta Pusat. Ternyata di dalam mobil tersebut juga ditemukan dokumen penting terkait mantan caleg PDI Perjuangan tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengungkap bahwa di mobil tersebut ditemukan dokumen terkait Harun Masiku. Asep mengatakan bahwa mobil yang digunakan Harun Masiku itu ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni 2024 lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi tersebut sekira 2 tahun. Sebelumnya, Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango mengungkap fakta baru terkait pencarian mantan caleg PDIP Harun Masiku yang menjadi buronan atas kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR. Nawawi menyebut bahwa tim penyidik KPK menemukan mobil yang digunakan Harun Masiku terparkir selama bertahun-tahun. Namun, Nawawi saat itu tak membeberkan lebih jauh mengenai lokasi ditemukannya mobil tersebut. Ia juga tidak mengungkap kapan mobil itu ditemukan. Nawawi hanya menyebut penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu buronan tersebut. Ia menyatakan tim penyidik KPK tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020 lalu.
terkait besaran biaya parkir untuk mobil yang telah terparkir selama 2 tahun di Tamrin Residence apabila menilik dari laman traveloka.com dan expedia.co.id, biaya parkir di Tamrin Residence bisa mencapai ratusan ribu per malam. Biaya parkir sendiri saja mencapai Rp120.000 per malam, sedangkan biaya pembenahan sebesar Rp100.000 per masa menginap. Terdapat catatan bahwa daftar biaya parkir yang telah disebutkan tadi mungkin tidak lengkap. Juga biaya dan deposit yang tertera mungkin belum mencakup pajak dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Lantas, dapat diperkirakan biaya parkir mobil Harun Masiku di Tamrin Residence bisa mencapai Rp86.400.000 jika per malam dihitung Rp120.000. Menanggapi temuan KPK soal dokumen penting di mobil Harun Masiku ini, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan bahwa mobil milik Harun Masiku sebenarnya adalah temuan lama. Selain itu, ia juga menyebut bahwa KPK sebenarnya telah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen yang menjadi lokasi ditemukannya mobil tersebut. Boyamin menilai KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Ia menganggap lembaga anti rasuah itu hanya sekadar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat bahwa pihaknya telah bekerja. Boyamin pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun Masiku, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Sebagai informasi, Harun Masiku diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu atau PAW. Namun hingga kini mantan caleg PDIP itu masih berstatus buronan dan masuk daftar pencarian orang atau DPO. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Keempat tersangka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina, kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK, Jakarta Selatan. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap bahwa pihaknya telah menemukan mobil diduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di apartemen di wilayah Jakarta Pusat. Ternyata di dalam mobil tersebut juga ditemukan dokumen penting terkait mantan caleg PDI Perjuangan tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengungkap bahwa di mobil tersebut ditemukan dokumen terkait Harun Masiku. Asep mengatakan bahwa mobil yang digunakan Harun Masiku itu ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni 2024 lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi tersebut sekira 2 tahun. Sebelumnya, Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango mengungkap fakta baru terkait pencarian mantan caleg PDIP Harun Masiku yang menjadi buronan atas kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR. Nawawi menyebut bahwa tim penyidik KPK menemukan mobil yang digunakan Harun Masiku terparkir selama bertahun-tahun. Namun, Nawawi saat itu tak membeberkan lebih jauh mengenai lokasi ditemukannya mobil tersebut. Ia juga tidak mengungkap kapan mobil itu ditemukan. Nawawi hanya menyebut penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu buronan tersebut. Ia menyatakan tim penyidik KPK tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020 lalu.
terkait besaran biaya parkir untuk mobil yang telah terparkir selama 2 tahun di Tamrin Residence apabila menilik dari laman traveloka.com dan expedia.co.id, biaya parkir di Tamrin Residence bisa mencapai ratusan ribu per malam. Biaya parkir sendiri saja mencapai Rp120.000 per malam, sedangkan biaya pembenahan sebesar Rp100.000 per masa menginap. Terdapat catatan bahwa daftar biaya parkir yang telah disebutkan tadi mungkin tidak lengkap. Juga biaya dan deposit yang tertera mungkin belum mencakup pajak dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Lantas, dapat diperkirakan biaya parkir mobil Harun Masiku di Tamrin Residence bisa mencapai Rp86.400.000 jika per malam dihitung Rp120.000. Menanggapi temuan KPK soal dokumen penting di mobil Harun Masiku ini, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan bahwa mobil milik Harun Masiku sebenarnya adalah temuan lama. Selain itu, ia juga menyebut bahwa KPK sebenarnya telah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen yang menjadi lokasi ditemukannya mobil tersebut. Boyamin menilai KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Ia menganggap lembaga anti rasuah itu hanya sekadar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat bahwa pihaknya telah bekerja. Boyamin pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun Masiku, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Sebagai informasi, Harun Masiku diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu atau PAW. Namun hingga kini mantan caleg PDIP itu masih berstatus buronan dan masuk daftar pencarian orang atau DPO. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Keempat tersangka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina, kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK, Jakarta Selatan. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap bahwa pihaknya telah menemukan mobil diduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di apartemen di wilayah Jakarta Pusat. Ternyata di dalam mobil tersebut juga ditemukan dokumen penting terkait mantan caleg PDI Perjuangan tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengungkap bahwa di mobil tersebut ditemukan dokumen terkait Harun Masiku. Asep mengatakan bahwa mobil yang digunakan Harun Masiku itu ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni 2024 lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi tersebut sekira 2 tahun. Sebelumnya, Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango mengungkap fakta baru terkait pencarian mantan caleg PDIP Harun Masiku yang menjadi buronan atas kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR. Nawawi menyebut bahwa tim penyidik KPK menemukan mobil yang digunakan Harun Masiku terparkir selama bertahun-tahun. Namun, Nawawi saat itu tak membeberkan lebih jauh mengenai lokasi ditemukannya mobil tersebut. Ia juga tidak mengungkap kapan mobil itu ditemukan. Nawawi hanya menyebut penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu buronan tersebut. Ia menyatakan tim penyidik KPK tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020 lalu.
terkait besaran biaya parkir untuk mobil yang telah terparkir selama 2 tahun di Tamrin Residence apabila menilik dari laman traveloka.com dan expedia.co.id, biaya parkir di Tamrin Residence bisa mencapai ratusan ribu per malam. Biaya parkir sendiri saja mencapai Rp120.000 per malam, sedangkan biaya pembenahan sebesar Rp100.000 per masa menginap. Terdapat catatan bahwa daftar biaya parkir yang telah disebutkan tadi mungkin tidak lengkap. Juga biaya dan deposit yang tertera mungkin belum mencakup pajak dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Lantas, dapat diperkirakan biaya parkir mobil Harun Masiku di Tamrin Residence bisa mencapai Rp86.400.000 jika per malam dihitung Rp120.000. Menanggapi temuan KPK soal dokumen penting di mobil Harun Masiku ini, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan bahwa mobil milik Harun Masiku sebenarnya adalah temuan lama. Selain itu, ia juga menyebut bahwa KPK sebenarnya telah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen yang menjadi lokasi ditemukannya mobil tersebut. Boyamin menilai KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Ia menganggap lembaga anti rasuah itu hanya sekadar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat bahwa pihaknya telah bekerja. Boyamin pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun Masiku, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Sebagai informasi, Harun Masiku diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu atau PAW. Namun hingga kini mantan caleg PDIP itu masih berstatus buronan dan masuk daftar pencarian orang atau DPO. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Keempat tersangka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina, kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK, Jakarta Selatan. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap bahwa pihaknya telah menemukan mobil diduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di apartemen di wilayah Jakarta Pusat. Ternyata di dalam mobil tersebut juga ditemukan dokumen penting terkait mantan caleg PDI Perjuangan tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengungkap bahwa di mobil tersebut ditemukan dokumen terkait Harun Masiku. Asep mengatakan bahwa mobil yang digunakan Harun Masiku itu ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni 2024 lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi tersebut sekira 2 tahun. Sebelumnya, Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango mengungkap fakta baru terkait pencarian mantan caleg PDIP Harun Masiku yang menjadi buronan atas kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR. Nawawi menyebut bahwa tim penyidik KPK menemukan mobil yang digunakan Harun Masiku terparkir selama bertahun-tahun. Namun, Nawawi saat itu tak membeberkan lebih jauh mengenai lokasi ditemukannya mobil tersebut. Ia juga tidak mengungkap kapan mobil itu ditemukan. Nawawi hanya menyebut penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu buronan tersebut. Ia menyatakan tim penyidik KPK tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020 lalu.
terkait besaran biaya parkir untuk mobil yang telah terparkir selama 2 tahun di Tamrin Residence apabila menilik dari laman traveloka.com dan expedia.co.id, biaya parkir di Tamrin Residence bisa mencapai ratusan ribu per malam. Biaya parkir sendiri saja mencapai Rp120.000 per malam, sedangkan biaya pembenahan sebesar Rp100.000 per masa menginap. Terdapat catatan bahwa daftar biaya parkir yang telah disebutkan tadi mungkin tidak lengkap. Juga biaya dan deposit yang tertera mungkin belum mencakup pajak dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Lantas dapat diperkirakan biaya parkir mobil Harun Masiku di Tamrin Residence bisa mencapai Rp86.400.000 jika per malam dihitung Rp120.000. Menanggapi temuan KPK soal dokumen penting di mobil Harun Masiku ini, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan bahwa mobil milik Harun Masiku sebenarnya adalah temuan lama. Selain itu, ia juga menyebut bahwa KPK sebenarnya telah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen yang menjadi lokasi ditemukannya mobil tersebut. Boyamin menilai KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Ia menganggap lembaga anti rasuah itu hanya sekadar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat bahwa pihaknya telah bekerja. Boyamin pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun Masiku, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Sebagai informasi, Harun Masiku diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu atau PAW. Namun hingga kini mantan caleg PDIP itu masih berstatus buronan dan masuk daftar pencarian orang atau DPO. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Keempat tersangka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina, kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK, Jakarta Selatan. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap bahwa pihaknya telah menemukan mobil diduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di apartemen di wilayah Jakarta Pusat. Ternyata di dalam mobil tersebut juga ditemukan dokumen penting terkait mantan caleg PDI Perjuangan tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengungkap bahwa di mobil tersebut ditemukan dokumen terkait Harun Masiku. Asep mengatakan bahwa mobil yang digunakan Harun Masiku itu ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni 2024 lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi tersebut sekira 2 tahun. Sebelumnya, Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango mengungkap fakta baru terkait pencarian mantan caleg PDIP Harun Masiku yang menjadi buronan atas kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR. Nawawi menyebut bahwa tim penyidik KPK menemukan mobil yang digunakan Harun Masiku terparkir selama bertahun-tahun. Namun, Nawawi saat itu tak membeberkan lebih jauh mengenai lokasi ditemukannya mobil tersebut. Ia juga tidak mengungkap kapan mobil itu ditemukan. Nawawi hanya menyebut penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu buronan tersebut. Ia menyatakan tim penyidik KPK tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020 lalu.
terkait besaran biaya parkir untuk mobil yang telah terparkir selama 2 tahun di Tamrin Residence apabila menilik dari laman traveloka.com dan expedia.co.id, biaya parkir di Tamrin Residence bisa mencapai ratusan ribu per malam. Biaya parkir sendiri saja mencapai Rp120.000 per malam, sedangkan biaya pembenahan sebesar Rp100.000 per masa menginap. Terdapat catatan bahwa daftar biaya parkir yang telah disebutkan tadi mungkin tidak lengkap. Juga biaya dan deposit yang tertera mungkin belum mencakup pajak dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Lantas, dapat diperkirakan biaya parkir mobil Harun Masiku di Tamrin Residence bisa mencapai Rp86.400.000 jika per malam dihitung Rp120.000. Menanggapi temuan KPK soal dokumen penting di mobil Harun Masiku ini, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan bahwa mobil milik Harun Masiku sebenarnya adalah temuan lama. Selain itu, ia juga menyebut bahwa KPK sebenarnya telah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen yang menjadi lokasi ditemukannya mobil tersebut. Boyamin menilai KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Ia menganggap lembaga anti rasuah itu hanya sekadar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat bahwa pihaknya telah bekerja. Boyamin pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun Masiku, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Sebagai informasi, Harun Masiku diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu atau PAW. Namun hingga kini mantan caleg PDIP itu masih berstatus buronan dan masuk daftar pencarian orang atau DPO. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Keempat tersangka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina, kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK, Jakarta Selatan. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap bahwa pihaknya telah menemukan mobil diduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di apartemen di wilayah Jakarta Pusat. Ternyata di dalam mobil tersebut juga ditemukan dokumen penting terkait mantan caleg PDI Perjuangan tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengungkap bahwa di mobil tersebut ditemukan dokumen terkait Harun Masiku. Asep mengatakan bahwa mobil yang digunakan Harun Masiku itu ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni 2024 lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi tersebut sekira 2 tahun. Sebelumnya, Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango mengungkap fakta baru terkait pencarian mantan caleg PDIP Harun Masiku yang menjadi buronan atas kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR. Nawawi menyebut bahwa tim penyidik KPK menemukan mobil yang digunakan Harun Masiku terparkir selama bertahun-tahun. Namun, Nawawi saat itu tak membeberkan lebih jauh mengenai lokasi ditemukannya mobil tersebut. Ia juga tidak mengungkap kapan mobil itu ditemukan. Nawawi hanya menyebut penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu buronan tersebut. Ia menyatakan tim penyidik KPK tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020 lalu.
terkait besaran biaya parkir untuk mobil yang telah terparkir selama 2 tahun di Tamrin Residence apabila menilik dari laman traveloka.com dan expedia.co.id, biaya parkir di Tamrin Residence bisa mencapai ratusan ribu per malam. Biaya parkir sendiri saja mencapai Rp120.000 per malam, sedangkan biaya pembenahan sebesar Rp100.000 per masa menginap. Terdapat catatan bahwa daftar biaya parkir yang telah disebutkan tadi mungkin tidak lengkap. Juga biaya dan deposit yang tertera mungkin belum mencakup pajak dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Lantas, dapat diperkirakan biaya parkir mobil Harun Masiku di Tamrin Residence bisa mencapai Rp86.400.000 jika per malam dihitung Rp120.000. Menanggapi temuan KPK soal dokumen penting di mobil Harun Masiku ini, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan bahwa mobil milik Harun Masiku sebenarnya adalah temuan lama. Selain itu, ia juga menyebut bahwa KPK sebenarnya telah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen yang menjadi lokasi ditemukannya mobil tersebut. Boyamin menilai KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Ia menganggap lembaga anti rasuah itu hanya sekadar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat bahwa pihaknya telah bekerja. Boyamin pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun Masiku, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Sebagai informasi, Harun Masiku diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu atau PAW. Namun hingga kini mantan caleg PDIP itu masih berstatus buronan dan masuk daftar pencarian orang atau DPO. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Keempat tersangka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina, kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK, Jakarta Selatan. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap bahwa pihaknya telah menemukan mobil diduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di apartemen di wilayah Jakarta Pusat. Ternyata di dalam mobil tersebut juga ditemukan dokumen penting terkait mantan caleg PDI Perjuangan tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengungkap bahwa di mobil tersebut ditemukan dokumen terkait Harun Masiku. Asep mengatakan bahwa mobil yang digunakan Harun Masiku itu ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni 2024 lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi tersebut sekira 2 tahun. Sebelumnya, Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango mengungkap fakta baru terkait pencarian mantan caleg PDIP Harun Masiku yang menjadi buronan atas kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR. Nawawi menyebut bahwa tim penyidik KPK menemukan mobil yang digunakan Harun Masiku terparkir selama bertahun-tahun. Namun, Nawawi saat itu tak membeberkan lebih jauh mengenai lokasi ditemukannya mobil tersebut. Ia juga tidak mengungkap kapan mobil itu ditemukan. Nawawi hanya menyebut penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu buronan tersebut. Ia menyatakan tim penyidik KPK tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020 lalu.
terkait besaran biaya parkir untuk mobil yang telah terparkir selama 2 tahun di Tamrin Residence apabila menilik dari laman traveloka.com dan expedia.co.id, biaya parkir di Tamrin Residence bisa mencapai ratusan ribu per malam. Biaya parkir sendiri saja mencapai Rp120.000 per malam, sedangkan biaya pembenahan sebesar Rp100.000 per masa menginap. Terdapat catatan bahwa daftar biaya parkir yang telah disebutkan tadi mungkin tidak lengkap. Juga biaya dan deposit yang tertera mungkin belum mencakup pajak dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Lantas, dapat diperkirakan biaya parkir mobil Harun Masiku di Tamrin Residence bisa mencapai Rp86.400.000 jika per malam dihitung Rp120.000. Menanggapi temuan KPK soal dokumen penting di mobil Harun Masiku ini, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan bahwa mobil milik Harun Masiku sebenarnya adalah temuan lama. Selain itu, ia juga menyebut bahwa KPK sebenarnya telah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen yang menjadi lokasi ditemukannya mobil tersebut. Boyamin menilai KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Ia menganggap lembaga anti rasuah itu hanya sekadar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat bahwa pihaknya telah bekerja. Boyamin pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun Masiku, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Sebagai informasi, Harun Masiku diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu atau PAW. Namun hingga kini mantan caleg PDIP itu masih berstatus buronan dan masuk daftar pencarian orang atau DPO. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Keempat tersangka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina, kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK, Jakarta Selatan. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap bahwa pihaknya telah menemukan mobil diduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di apartemen di wilayah Jakarta Pusat. Ternyata di dalam mobil tersebut juga ditemukan dokumen penting terkait mantan caleg PDI Perjuangan tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, mengungkap bahwa di mobil tersebut ditemukan dokumen terkait Harun Masiku. Asep mengatakan bahwa mobil yang digunakan Harun Masiku itu ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni 2024 lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi tersebut sekira 2 tahun. Sebelumnya, Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango, mengungkap fakta baru terkait pencarian mantan caleg PDIP Harun Masiku yang menjadi buronan atas kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR. Nawawi menyebut bahwa tim penyidik KPK menemukan mobil yang digunakan Harun Masiku terparkir selama bertahun-tahun. Namun, Nawawi saat itu tak membeberkan lebih jauh mengenai lokasi ditemukannya mobil tersebut. Ia juga tidak mengungkap kapan mobil itu ditemukan. Nawawi hanya menyebut penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu buronan tersebut. Ia menyatakan tim penyidik KPK tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020 lalu.
Terkait besaran biaya parkir untuk mobil yang telah terparkir selama 2 tahun di Tamrin Residence apabila menilik dari laman traveloka.com dan expedia.co.id, biaya parkir di Tamrin Residence bisa mencapai ratusan ribu per malam. Biaya parkir sendiri saja mencapai Rp120.000 per malam, sedangkan biaya pembenahan sebesar Rp100.000 per masa menginap. Terdapat catatan bahwa daftar biaya parkir yang telah disebutkan tadi mungkin tidak lengkap. Juga biaya dan deposit yang tertera mungkin belum mencakup pajak dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Lantas, dapat diperkirakan biaya parkir mobil Harun Masiku di Tamrin Residence bisa mencapai Rp86.400.000 jika per malam dihitung Rp120.000. Menanggapi temuan KPK soal dokumen penting di mobil Harun Masiku ini, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan bahwa mobil milik Harun Masiku sebenarnya adalah temuan lama. Selain itu, ia juga menyebut bahwa KPK sebenarnya telah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen yang menjadi lokasi ditemukannya mobil tersebut. Boyamin menilai KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Ia menganggap lembaga anti rasuah itu hanya sekadar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat bahwa pihaknya telah bekerja. Boyamin pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun Masiku, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Sebagai informasi, Harun Masiku diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu atau PAW. Namun hingga kini mantan caleg PDIP itu masih berstatus buronan dan masuk daftar pencarian orang atau DPO. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Keempat tersangka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina, kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK, Jakarta Selatan. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap bahwa pihaknya telah menemukan mobil diduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di apartemen di wilayah Jakarta Pusat. Ternyata di dalam mobil tersebut juga ditemukan dokumen penting terkait mantan caleg PDI Perjuangan tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengungkap bahwa di mobil tersebut ditemukan dokumen terkait Harun Masiku. Asep mengatakan bahwa mobil yang digunakan Harun Masiku itu ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni 2024 lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi tersebut sekira 2 tahun. Sebelumnya, Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango mengungkap fakta baru terkait pencarian mantan caleg PDIP Harun Masiku yang menjadi buronan atas kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR. Nawawi menyebut bahwa tim penyidik KPK menemukan mobil yang digunakan Harun Masiku terparkir selama bertahun-tahun. Namun, Nawawi saat itu tak membeberkan lebih jauh mengenai lokasi ditemukannya mobil tersebut. Ia juga tidak mengungkap kapan mobil itu ditemukan. Nawawi hanya menyebut penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu buronan tersebut. Ia menyatakan tim penyidik KPK tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020 lalu.
terkait besaran biaya parkir untuk mobil yang telah terparkir selama 2 tahun di Tamrin Residence apabila menilik dari laman traveloka.com dan expedia.co.id, biaya parkir di Tamrin Residence bisa mencapai ratusan ribu per malam. Biaya parkir sendiri saja mencapai Rp120.000 per malam, sedangkan biaya pembenahan sebesar Rp100.000 per masa menginap. Terdapat catatan bahwa daftar biaya parkir yang telah disebutkan tadi mungkin tidak lengkap. Juga biaya dan deposit yang tertera mungkin belum mencakup pajak dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Lantas dapat diperkirakan biaya parkir mobil Harun Masiku di Tamrin Residence bisa mencapai Rp86.400.000 jika per malam dihitung Rp120.000. Menanggapi temuan KPK soal dokumen penting di mobil Harun Masiku ini, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan bahwa mobil milik Harun Masiku sebenarnya adalah temuan lama. Selain itu, ia juga menyebut bahwa KPK sebenarnya telah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen yang menjadi lokasi ditemukannya mobil tersebut. Boyamin menilai KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Ia menganggap lembaga anti rasuah itu hanya sekadar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat bahwa pihaknya telah bekerja. Boyamin pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun Masiku, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Sebagai informasi, Harun Masiku diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu atau PAW. Namun hingga kini mantan caleg PDIP itu masih berstatus buronan dan masuk daftar pencarian orang atau DPO. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Keempat tersangka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina, kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK, Jakarta Selatan. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap bahwa pihaknya telah menemukan mobil diduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di apartemen di wilayah Jakarta Pusat. Ternyata di dalam mobil tersebut juga ditemukan dokumen penting terkait mantan caleg PDI Perjuangan tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengungkap bahwa di mobil tersebut ditemukan dokumen terkait Harun Masiku. Asep mengatakan bahwa mobil yang digunakan Harun Masiku itu ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni 2024 lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi tersebut sekira 2 tahun. Sebelumnya, Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango mengungkap fakta baru terkait pencarian mantan caleg PDIP Harun Masiku yang menjadi buronan atas kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR. Nawawi menyebut bahwa tim penyidik KPK menemukan mobil yang digunakan Harun Masiku terparkir selama bertahun-tahun. Namun, Nawawi saat itu tak membeberkan lebih jauh mengenai lokasi ditemukannya mobil tersebut. Ia juga tidak mengungkap kapan mobil itu ditemukan. Nawawi hanya menyebut penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu buronan tersebut. Ia menyatakan tim penyidik KPK tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020 lalu.
terkait besaran biaya parkir untuk mobil yang telah terparkir selama 2 tahun di Tamrin Residence apabila menilik dari laman traveloka.com dan expedia.co.id, biaya parkir di Tamrin Residence bisa mencapai ratusan ribu per malam. Biaya parkir sendiri saja mencapai Rp120.000 per malam, sedangkan biaya pembenahan sebesar Rp100.000 per masa menginap. Terdapat catatan bahwa daftar biaya parkir yang telah disebutkan tadi mungkin tidak lengkap. Juga biaya dan deposit yang tertera mungkin belum mencakup pajak dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Lantas, dapat diperkirakan biaya parkir mobil Harun Masiku di Tamrin Residence bisa mencapai Rp86.400.000 jika per malam dihitung Rp120.000. Menanggapi temuan KPK soal dokumen penting di mobil Harun Masiku ini, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan bahwa mobil milik Harun Masiku sebenarnya adalah temuan lama. Selain itu, ia juga menyebut bahwa KPK sebenarnya telah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen yang menjadi lokasi ditemukannya mobil tersebut. Boyamin menilai KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Ia menganggap lembaga anti rasuah itu hanya sekadar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat bahwa pihaknya telah bekerja. Boyamin pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun Masiku, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Sebagai informasi, Harun Masiku diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu atau PAW. Namun hingga kini mantan caleg PDIP itu masih berstatus buronan dan masuk daftar pencarian orang atau DPO. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Keempat tersangka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina, kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK, Jakarta Selatan. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap bahwa pihaknya telah menemukan mobil diduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di apartemen di wilayah Jakarta Pusat. Ternyata di dalam mobil tersebut juga ditemukan dokumen penting terkait mantan caleg PDI Perjuangan tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengungkap bahwa di mobil tersebut ditemukan dokumen terkait Harun Masiku. Asep mengatakan bahwa mobil yang digunakan Harun Masiku itu ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni 2024 lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi tersebut sekira 2 tahun. Sebelumnya, Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango mengungkap fakta baru terkait pencarian mantan caleg PDIP Harun Masiku yang menjadi buronan atas kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR. Nawawi menyebut bahwa tim penyidik KPK menemukan mobil yang digunakan Harun Masiku terparkir selama bertahun-tahun. Namun, Nawawi saat itu tak membeberkan lebih jauh mengenai lokasi ditemukannya mobil tersebut. Ia juga tidak mengungkap kapan mobil itu ditemukan. Nawawi hanya menyebut penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu buronan tersebut. Ia menyatakan tim penyidik KPK tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020 lalu.
Terkait besaran biaya parkir untuk mobil yang telah terparkir selama 2 tahun di Tamrin Residence apabila menilik dari laman traveloka.com dan expedia.co.id, biaya parkir di Tamrin Residence bisa mencapai ratusan ribu per malam. Biaya parkir sendiri saja mencapai Rp120.000 per malam, sedangkan biaya pembenahan sebesar Rp100.000 per masa menginap. Terdapat catatan bahwa daftar biaya parkir yang telah disebutkan tadi mungkin tidak lengkap. Juga biaya dan deposit yang tertera mungkin belum mencakup pajak dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Lantas, dapat diperkirakan biaya parkir mobil Harun Masiku di Tamrin Residence bisa mencapai Rp86.400.000 jika per malam dihitung Rp120.000. Menanggapi temuan KPK soal dokumen penting di mobil Harun Masiku ini, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan bahwa mobil milik Harun Masiku sebenarnya adalah temuan lama. Selain itu, ia juga menyebut bahwa KPK sebenarnya telah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen yang menjadi lokasi ditemukannya mobil tersebut. Boyamin menilai KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Ia menganggap lembaga anti rasuah itu hanya sekadar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat bahwa pihaknya telah bekerja. Boyamin pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun Masiku, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Sebagai informasi, Harun Masiku diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu atau PAW. Namun hingga kini mantan caleg PDIP itu masih berstatus buronan dan masuk daftar pencarian orang atau DPO. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Keempat tersangka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina, kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK, Jakarta Selatan. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap bahwa pihaknya telah menemukan mobil diduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di apartemen di wilayah Jakarta Pusat. Ternyata di dalam mobil tersebut juga ditemukan dokumen penting terkait mantan caleg PDI Perjuangan tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengungkap bahwa di mobil tersebut ditemukan dokumen terkait Harun Masiku. Asep mengatakan bahwa mobil yang digunakan Harun Masiku itu ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni 2024 lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi tersebut sekira 2 tahun. Sebelumnya, Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango mengungkap fakta baru terkait pencarian mantan caleg PDIP Harun Masiku yang menjadi buronan atas kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR. Nawawi menyebut bahwa tim penyidik KPK menemukan mobil yang digunakan Harun Masiku terparkir selama bertahun-tahun. Namun, Nawawi saat itu tak membeberkan lebih jauh mengenai lokasi ditemukannya mobil tersebut. Ia juga tidak mengungkap kapan mobil itu ditemukan. Nawawi hanya menyebut penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu buronan tersebut. Ia menyatakan tim penyidik KPK tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020 lalu.
terkait besaran biaya parkir untuk mobil yang telah terparkir selama 2 tahun di Tamrin Residence apabila menilik dari laman traveloka.com dan expedia.co.id, biaya parkir di Tamrin Residence bisa mencapai ratusan ribu per malam. Biaya parkir sendiri saja mencapai Rp120.000 per malam, sedangkan biaya pembenahan sebesar Rp100.000 per masa menginap. Terdapat catatan bahwa daftar biaya parkir yang telah disebutkan tadi mungkin tidak lengkap. Juga biaya dan deposit yang tertera mungkin belum mencakup pajak dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Lantas, dapat diperkirakan biaya parkir mobil Harun Masiku di Tamrin Residence bisa mencapai Rp86.400.000 jika per malam dihitung Rp120.000. Menanggapi temuan KPK soal dokumen penting di mobil Harun Masiku ini, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan bahwa mobil milik Harun Masiku sebenarnya adalah temuan lama. Selain itu, ia juga menyebut bahwa KPK sebenarnya telah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen yang menjadi lokasi ditemukannya mobil tersebut. Boyamin menilai KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Ia menganggap lembaga anti rasuah itu hanya sekadar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat bahwa pihaknya telah bekerja. Boyamin pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun Masiku, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Sebagai informasi, Harun Masiku diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu atau PAW. Namun hingga kini mantan caleg PDIP itu masih berstatus buronan dan masuk daftar pencarian orang atau DPO. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Keempat tersangka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina, kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK, Jakarta Selatan. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap bahwa pihaknya telah menemukan mobil diduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di apartemen di wilayah Jakarta Pusat. Ternyata di dalam mobil tersebut juga ditemukan dokumen penting terkait mantan caleg PDI Perjuangan tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, mengungkap bahwa di mobil tersebut ditemukan dokumen terkait Harun Masiku. Asep mengatakan bahwa mobil yang digunakan Harun Masiku itu ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni 2024 lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi tersebut sekira 2 tahun. Sebelumnya, Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango, mengungkap fakta baru terkait pencarian mantan caleg PDIP Harun Masiku yang menjadi buronan atas kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR. Nawawi menyebut bahwa tim penyidik KPK menemukan mobil yang digunakan Harun Masiku terparkir selama bertahun-tahun. Namun, Nawawi saat itu tak membeberkan lebih jauh mengenai lokasi ditemukannya mobil tersebut. Ia juga tidak mengungkap kapan mobil itu ditemukan. Nawawi hanya menyebut penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu buronan tersebut. Ia menyatakan tim penyidik KPK tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020 lalu.
Terkait besaran biaya parkir untuk mobil yang telah terparkir selama 2 tahun di Tamrin Residence apabila menilik dari laman traveloka.com dan expedia.co.id, biaya parkir di Tamrin Residence bisa mencapai ratusan ribu per malam. Biaya parkir sendiri saja mencapai Rp120.000 per malam, sedangkan biaya pembenahan sebesar Rp100.000 per masa menginap. Terdapat catatan bahwa daftar biaya parkir yang telah disebutkan tadi mungkin tidak lengkap. Juga biaya dan deposit yang tertera mungkin belum mencakup pajak dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Lantas, dapat diperkirakan biaya parkir mobil Harun Masiku di Tamrin Residence bisa mencapai Rp86.400.000 jika per malam dihitung Rp120.000. Menanggapi temuan KPK soal dokumen penting di mobil Harun Masiku ini, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan bahwa mobil milik Harun Masiku sebenarnya adalah temuan lama. Selain itu, ia juga menyebut bahwa KPK sebenarnya telah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen yang menjadi lokasi ditemukannya mobil tersebut. Boyamin menilai KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Ia menganggap lembaga anti rasuah itu hanya sekadar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat bahwa pihaknya telah bekerja. Boyamin pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun Masiku, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Sebagai informasi, Harun Masiku diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu atau PAW. Namun hingga kini mantan caleg PDIP itu masih berstatus buronan dan masuk daftar pencarian orang atau DPO. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Keempat tersangka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina, kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK, Jakarta Selatan. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap bahwa pihaknya telah menemukan mobil diduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di apartemen di wilayah Jakarta Pusat. Ternyata di dalam mobil tersebut juga ditemukan dokumen penting terkait mantan caleg PDI Perjuangan tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengungkap bahwa di mobil tersebut ditemukan dokumen terkait Harun Masiku. Asep mengatakan bahwa mobil yang digunakan Harun Masiku itu ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni 2024 lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi tersebut sekira 2 tahun. Sebelumnya, Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango mengungkap fakta baru terkait pencarian mantan caleg PDIP Harun Masiku yang menjadi buronan atas kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR. Nawawi menyebut bahwa tim penyidik KPK menemukan mobil yang digunakan Harun Masiku terparkir selama bertahun-tahun. Namun, Nawawi saat itu tak membeberkan lebih jauh mengenai lokasi ditemukannya mobil tersebut. Ia juga tidak mengungkap kapan mobil itu ditemukan. Nawawi hanya menyebut penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu buronan tersebut. Ia menyatakan tim penyidik KPK tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020 lalu.
Terkait besaran biaya parkir untuk mobil yang telah terparkir selama 2 tahun di Tamrin Residence apabila menilik dari laman traveloka.com dan expedia.co.id, biaya parkir di Tamrin Residence bisa mencapai ratusan ribu per malam. Biaya parkir sendiri saja mencapai Rp120.000 per malam, sedangkan biaya pembenahan sebesar Rp100.000 per masa menginap. Terdapat catatan bahwa daftar biaya parkir yang telah disebutkan tadi mungkin tidak lengkap. Juga biaya dan deposit yang tertera mungkin belum mencakup pajak dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Lantas, dapat diperkirakan biaya parkir mobil Harun Masiku di Tamrin Residence bisa mencapai Rp86.400.000 jika per malam dihitung Rp120.000. Menanggapi temuan KPK soal dokumen penting di mobil Harun Masiku ini, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan bahwa mobil milik Harun Masiku sebenarnya adalah temuan lama. Selain itu, ia juga menyebut bahwa KPK sebenarnya telah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen yang menjadi lokasi ditemukannya mobil tersebut. Boyamin menilai KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Ia menganggap lembaga anti rasuah itu hanya sekadar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat bahwa pihaknya telah bekerja. Boyamin pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun Masiku, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Sebagai informasi, Harun Masiku diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu atau PAW. Namun hingga kini mantan caleg PDIP itu masih berstatus buronan dan masuk daftar pencarian orang atau DPO. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Keempat tersangka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina, kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK, Jakarta Selatan. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap bahwa pihaknya telah menemukan mobil diduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di apartemen di wilayah Jakarta Pusat. Ternyata di dalam mobil tersebut juga ditemukan dokumen penting terkait mantan caleg PDI Perjuangan tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengungkap bahwa di mobil tersebut ditemukan dokumen terkait Harun Masiku. Asep mengatakan bahwa mobil yang digunakan Harun Masiku itu ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni 2024 lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi tersebut sekira 2 tahun. Sebelumnya, Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango mengungkap fakta baru terkait pencarian mantan caleg PDIP Harun Masiku yang menjadi buronan atas kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR. Nawawi menyebut bahwa tim penyidik KPK menemukan mobil yang digunakan Harun Masiku terparkir selama bertahun-tahun. Namun, Nawawi saat itu tak membeberkan lebih jauh mengenai lokasi ditemukannya mobil tersebut. Ia juga tidak mengungkap kapan mobil itu ditemukan. Nawawi hanya menyebut penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu buronan tersebut. Ia menyatakan tim penyidik KPK tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020 lalu.
Terkait besaran biaya parkir untuk mobil yang telah terparkir selama 2 tahun di Tamrin Residence apabila menilik dari laman traveloka.com dan expedia.co.id, biaya parkir di Tamrin Residence bisa mencapai ratusan ribu per malam. Biaya parkir sendiri saja mencapai Rp120.000 per malam, sedangkan biaya pembenahan sebesar Rp100.000 per masa menginap. Terdapat catatan bahwa daftar biaya parkir yang telah disebutkan tadi mungkin tidak lengkap. Juga biaya dan deposit yang tertera mungkin belum mencakup pajak dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Lantas, dapat diperkirakan biaya parkir mobil Harun Masiku di Tamrin Residence bisa mencapai Rp86.400.000 jika per malam dihitung Rp120.000. Menanggapi temuan KPK soal dokumen penting di mobil Harun Masiku ini, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan bahwa mobil milik Harun Masiku sebenarnya adalah temuan lama. Selain itu, ia juga menyebut bahwa KPK sebenarnya telah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen yang menjadi lokasi ditemukannya mobil tersebut. Boyamin menilai KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Ia menganggap lembaga anti rasuah itu hanya sekadar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat bahwa pihaknya telah bekerja. Boyamin pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun Masiku, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Sebagai informasi, Harun Masiku diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu atau PAW. Namun hingga kini mantan caleg PDIP itu masih berstatus buronan dan masuk daftar pencarian orang atau DPO. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Keempat tersangka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina, kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK, Jakarta Selatan. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap bahwa pihaknya telah menemukan mobil diduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di apartemen di wilayah Jakarta Pusat. Ternyata di dalam mobil tersebut juga ditemukan dokumen penting terkait mantan caleg PDI Perjuangan tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengungkap bahwa di mobil tersebut ditemukan dokumen terkait Harun Masiku. Asep mengatakan bahwa mobil yang digunakan Harun Masiku itu ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni 2024 lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi tersebut sekira 2 tahun. Sebelumnya, Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango mengungkap fakta baru terkait pencarian mantan caleg PDIP Harun Masiku yang menjadi buronan atas kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR. Nawawi menyebut bahwa tim penyidik KPK menemukan mobil yang digunakan Harun Masiku terparkir selama bertahun-tahun. Namun, Nawawi saat itu tak membeberkan lebih jauh mengenai lokasi ditemukannya mobil tersebut. Ia juga tidak mengungkap kapan mobil itu ditemukan. Nawawi hanya menyebut penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu buronan tersebut. Ia menyatakan tim penyidik KPK tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020 lalu.
terkait besaran biaya parkir untuk mobil yang telah terparkir selama 2 tahun di Tamrin Residence apabila menilik dari laman traveloka.com dan expedia.co.id, biaya parkir di Tamrin Residence bisa mencapai ratusan ribu per malam. Biaya parkir sendiri saja mencapai Rp120.000 per malam, sedangkan biaya pembenahan sebesar Rp100.000 per masa menginap. Terdapat catatan bahwa daftar biaya parkir yang telah disebutkan tadi mungkin tidak lengkap. Juga biaya dan deposit yang tertera mungkin belum mencakup pajak dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Lantas dapat diperkirakan biaya parkir mobil Harun Masiku di Tamrin Residence bisa mencapai Rp86.400.000 jika per malam dihitung Rp120.000. Menanggapi temuan KPK soal dokumen penting di mobil Harun Masiku ini, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan bahwa mobil milik Harun Masiku sebenarnya adalah temuan lama. Selain itu, ia juga menyebut bahwa KPK sebenarnya telah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen yang menjadi lokasi ditemukannya mobil tersebut. Boyamin menilai KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Ia menganggap lembaga anti rasuah itu hanya sekadar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat bahwa pihaknya telah bekerja. Boyamin pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun Masiku, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Sebagai informasi, Harun Masiku diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu atau PAW. Namun hingga kini mantan caleg PDIP itu masih berstatus buronan dan masuk daftar pencarian orang atau DPO. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Keempat tersangka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina, kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK, Jakarta Selatan. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap bahwa pihaknya telah menemukan mobil diduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di apartemen di wilayah Jakarta Pusat. Ternyata di dalam mobil tersebut juga ditemukan dokumen penting terkait mantan caleg PDI Perjuangan tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, mengungkap bahwa di mobil tersebut ditemukan dokumen terkait Harun Masiku. Asep mengatakan bahwa mobil yang digunakan Harun Masiku itu ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni 2024 lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi tersebut sekira 2 tahun. Sebelumnya, Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango, mengungkap fakta baru terkait pencarian mantan caleg PDIP Harun Masiku yang menjadi buronan atas kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR. Nawawi menyebut bahwa tim penyidik KPK menemukan mobil yang digunakan Harun Masiku terparkir selama bertahun-tahun. Namun, Nawawi saat itu tak membeberkan lebih jauh mengenai lokasi ditemukannya mobil tersebut. Ia juga tidak mengungkap kapan mobil itu ditemukan. Nawawi hanya menyebut penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu buronan tersebut. Ia menyatakan tim penyidik KPK tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020 lalu.
Terkait besaran biaya parkir untuk mobil yang telah terparkir selama 2 tahun di Tamrin Residence apabila menilik dari laman traveloka.com dan expedia.co.id, biaya parkir di Tamrin Residence bisa mencapai ratusan ribu per malam. Biaya parkir sendiri saja mencapai Rp120.000 per malam, sedangkan biaya pembenahan sebesar Rp100.000 per masa menginap. Terdapat catatan bahwa daftar biaya parkir yang telah disebutkan tadi mungkin tidak lengkap. Juga biaya dan deposit yang tertera mungkin belum mencakup pajak dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Lantas, dapat diperkirakan biaya parkir mobil Harun Masiku di Tamrin Residence bisa mencapai Rp86.400.000 jika per malam dihitung Rp120.000. Menanggapi temuan KPK soal dokumen penting di mobil Harun Masiku ini, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan bahwa mobil milik Harun Masiku sebenarnya adalah temuan lama. Selain itu, ia juga menyebut bahwa KPK sebenarnya telah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen yang menjadi lokasi ditemukannya mobil tersebut. Boyamin menilai KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Ia menganggap lembaga anti rasuah itu hanya sekadar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat bahwa pihaknya telah bekerja. Boyamin pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun Masiku, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Sebagai informasi, Harun Masiku diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu atau PAW. Namun hingga kini mantan caleg PDIP itu masih berstatus buronan dan masuk daftar pencarian orang atau DPO. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Keempat tersangka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina, kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK, Jakarta Selatan. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap bahwa pihaknya telah menemukan mobil diduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di apartemen di wilayah Jakarta Pusat. Ternyata di dalam mobil tersebut juga ditemukan dokumen penting terkait mantan caleg PDI Perjuangan tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengungkap bahwa di mobil tersebut ditemukan dokumen terkait Harun Masiku. Asep mengatakan bahwa mobil yang digunakan Harun Masiku itu ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni 2024 lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi tersebut sekira 2 tahun. Sebelumnya, Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango mengungkap fakta baru terkait pencarian mantan caleg PDIP Harun Masiku yang menjadi buronan atas kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR. Nawawi menyebut bahwa tim penyidik KPK menemukan mobil yang digunakan Harun Masiku terparkir selama bertahun-tahun. Namun, Nawawi saat itu tak membeberkan lebih jauh mengenai lokasi ditemukannya mobil tersebut. Ia juga tidak mengungkap kapan mobil itu ditemukan. Nawawi hanya menyebut penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu buronan tersebut. Ia menyatakan tim penyidik KPK tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020 lalu.
terkait besaran biaya parkir untuk mobil yang telah terparkir selama 2 tahun di Tamrin Residence apabila menilik dari laman traveloka.com dan expedia.co.id, biaya parkir di Tamrin Residence bisa mencapai ratusan ribu per malam. Biaya parkir sendiri saja mencapai Rp120.000 per malam, sedangkan biaya pembenahan sebesar Rp100.000 per masa menginap. Terdapat catatan bahwa daftar biaya parkir yang telah disebutkan tadi mungkin tidak lengkap. Juga biaya dan deposit yang tertera mungkin belum mencakup pajak dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Lantas dapat diperkirakan biaya parkir mobil Harun Masiku di Tamrin Residence bisa mencapai Rp86.400.000 jika per malam dihitung Rp120.000. Menanggapi temuan KPK soal dokumen penting di mobil Harun Masiku ini, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan bahwa mobil milik Harun Masiku sebenarnya adalah temuan lama. Selain itu, ia juga menyebut bahwa KPK sebenarnya telah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen yang menjadi lokasi ditemukannya mobil tersebut. Boyamin menilai KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Ia menganggap lembaga anti rasuah itu hanya sekadar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat bahwa pihaknya telah bekerja. Boyamin pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun Masiku, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Sebagai informasi, Harun Masiku diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu atau PAW. Namun hingga kini mantan caleg PDIP itu masih berstatus buronan dan masuk daftar pencarian orang atau DPO. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Keempat tersangka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina, kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK, Jakarta Selatan. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap bahwa pihaknya telah menemukan mobil diduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di apartemen di wilayah Jakarta Pusat. Ternyata di dalam mobil tersebut juga ditemukan dokumen penting terkait mantan caleg PDI Perjuangan tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengungkap bahwa di mobil tersebut ditemukan dokumen terkait Harun Masiku. Asep mengatakan bahwa mobil yang digunakan Harun Masiku itu ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni 2024 lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi tersebut sekira 2 tahun. Sebelumnya, Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango mengungkap fakta baru terkait pencarian mantan caleg PDIP Harun Masiku yang menjadi buronan atas kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR. Nawawi menyebut bahwa tim penyidik KPK menemukan mobil yang digunakan Harun Masiku terparkir selama bertahun-tahun. Namun, Nawawi saat itu tak membeberkan lebih jauh mengenai lokasi ditemukannya mobil tersebut. Ia juga tidak mengungkap kapan mobil itu ditemukan. Nawawi hanya menyebut penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu buronan tersebut. Ia menyatakan tim penyidik KPK tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020 lalu.
Terkait besaran biaya parkir untuk mobil yang telah terparkir selama 2 tahun di Tamrin Residence apabila menilik dari laman traveloka.com dan expedia.co.id, biaya parkir di Tamrin Residence bisa mencapai ratusan ribu per malam. Biaya parkir sendiri saja mencapai Rp120.000 per malam, sedangkan biaya pembenahan sebesar Rp100.000 per masa menginap. Terdapat catatan bahwa daftar biaya parkir yang telah disebutkan tadi mungkin tidak lengkap. Juga biaya dan deposit yang tertera mungkin belum mencakup pajak dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Lantas, dapat diperkirakan biaya parkir mobil Harun Masiku di Tamrin Residence bisa mencapai Rp86.400.000 jika per malam dihitung Rp120.000. Menanggapi temuan KPK soal dokumen penting di mobil Harun Masiku ini, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan bahwa mobil milik Harun Masiku sebenarnya adalah temuan lama. Selain itu, ia juga menyebut bahwa KPK sebenarnya telah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen yang menjadi lokasi ditemukannya mobil tersebut. Boyamin menilai KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Ia menganggap lembaga anti rasuah itu hanya sekadar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat bahwa pihaknya telah bekerja. Boyamin pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun Masiku, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Sebagai informasi, Harun Masiku diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu atau PAW. Namun hingga kini mantan caleg PDIP itu masih berstatus buronan dan masuk daftar pencarian orang atau DPO. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Keempat tersangka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina, kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK, Jakarta Selatan. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap bahwa pihaknya telah menemukan mobil diduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di apartemen di wilayah Jakarta Pusat. Ternyata di dalam mobil tersebut juga ditemukan dokumen penting terkait mantan caleg PDI Perjuangan tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengungkap bahwa di mobil tersebut ditemukan dokumen terkait Harun Masiku. Asep mengatakan bahwa mobil yang digunakan Harun Masiku itu ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni 2024 lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi tersebut sekira 2 tahun. Sebelumnya, Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango mengungkap fakta baru terkait pencarian mantan caleg PDIP Harun Masiku yang menjadi buronan atas kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR. Nawawi menyebut bahwa tim penyidik KPK menemukan mobil yang digunakan Harun Masiku terparkir selama bertahun-tahun. Namun, Nawawi saat itu tak membeberkan lebih jauh mengenai lokasi ditemukannya mobil tersebut. Ia juga tidak mengungkap kapan mobil itu ditemukan. Nawawi hanya menyebut penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu buronan tersebut. Ia menyatakan tim penyidik KPK tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020 lalu.
terkait besaran biaya parkir untuk mobil yang telah terparkir selama 2 tahun di Tamrin Residence apabila menilik dari laman traveloka.com dan expedia.co.id, biaya parkir di Tamrin Residence bisa mencapai ratusan ribu per malam. Biaya parkir sendiri saja mencapai Rp120.000 per malam, sedangkan biaya pembenahan sebesar Rp100.000 per masa menginap. Terdapat catatan bahwa daftar biaya parkir yang telah disebutkan tadi mungkin tidak lengkap. Juga biaya dan deposit yang tertera mungkin belum mencakup pajak dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Lantas, dapat diperkirakan biaya parkir mobil Harun Masiku di Tamrin Residence bisa mencapai Rp86.400.000 jika per malam dihitung Rp120.000. Menanggapi temuan KPK soal dokumen penting di mobil Harun Masiku ini, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan bahwa mobil milik Harun Masiku sebenarnya adalah temuan lama. Selain itu, ia juga menyebut bahwa KPK sebenarnya telah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen yang menjadi lokasi ditemukannya mobil tersebut. Boyamin menilai KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Ia menganggap lembaga anti rasuah itu hanya sekadar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat bahwa pihaknya telah bekerja. Boyamin pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun Masiku, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Sebagai informasi, Harun Masiku diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu atau PAW. Namun hingga kini mantan caleg PDIP itu masih berstatus buronan dan masuk daftar pencarian orang atau DPO. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Keempat tersangka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina, kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK, Jakarta Selatan. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap bahwa pihaknya telah menemukan mobil diduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di apartemen di wilayah Jakarta Pusat. Ternyata di dalam mobil tersebut juga ditemukan dokumen penting terkait mantan caleg PDI Perjuangan tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, mengungkap bahwa di mobil tersebut ditemukan dokumen terkait Harun Masiku. Asep mengatakan bahwa mobil yang digunakan Harun Masiku itu ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni 2024 lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi tersebut sekira 2 tahun. Sebelumnya, Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango, mengungkap fakta baru terkait pencarian mantan caleg PDIP Harun Masiku yang menjadi buronan atas kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR. Nawawi menyebut bahwa tim penyidik KPK menemukan mobil yang digunakan Harun Masiku terparkir selama bertahun-tahun. Namun, Nawawi saat itu tak membeberkan lebih jauh mengenai lokasi ditemukannya mobil tersebut. Ia juga tidak mengungkap kapan mobil itu ditemukan. Nawawi hanya menyebut penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu buronan tersebut. Ia menyatakan tim penyidik KPK tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020 lalu.
terkait besaran biaya parkir untuk mobil yang telah terparkir selama 2 tahun di Tamrin Residence apabila menilik dari laman traveloka.com dan expedia.co.id, biaya parkir di Tamrin Residence bisa mencapai ratusan ribu per malam. Biaya parkir sendiri saja mencapai Rp120.000 per malam, sedangkan biaya pembenahan sebesar Rp100.000 per masa menginap. Terdapat catatan bahwa daftar biaya parkir yang telah disebutkan tadi mungkin tidak lengkap. Juga biaya dan deposit yang tertera mungkin belum mencakup pajak dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Lantas dapat diperkirakan biaya parkir mobil Harun Masiku di Tamrin Residen bisa mencapai Rp86.400.000 jika per malam dihitung Rp120.000. Menanggapi temuan KPK soal dokumen penting di mobil Harun Masiku ini, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan bahwa mobil milik Harun Masiku sebenarnya adalah temuan lama. Selain itu, ia juga menyebut bahwa KPK sebenarnya telah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen yang menjadi lokasi ditemukannya mobil tersebut. Boyamin menilai KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Ia menganggap lembaga anti rasuah itu hanya sekadar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat bahwa pihaknya telah bekerja. Boyamin pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun Masiku, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Sebagai informasi, Harun Masiku diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu atau PAW. Namun hingga kini mantan caleg PDIP itu masih berstatus buronan dan masuk daftar pencarian orang atau DPO. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Keempat tersangka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina, kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK, Jakarta Selatan. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap bahwa pihaknya telah menemukan mobil diduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di apartemen di wilayah Jakarta Pusat. Ternyata di dalam mobil tersebut juga ditemukan dokumen penting terkait mantan caleg PDI Perjuangan tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengungkap bahwa di mobil tersebut ditemukan dokumen terkait Harun Masiku. Asep mengatakan bahwa mobil yang digunakan Harun Masiku itu ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni 2024 lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi tersebut sekira 2 tahun. Sebelumnya, Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango mengungkap fakta baru terkait pencarian mantan caleg PDIP Harun Masiku yang menjadi buronan atas kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR. Nawawi menyebut bahwa tim penyidik KPK menemukan mobil yang digunakan Harun Masiku terparkir selama bertahun-tahun. Namun, Nawawi saat itu tak membeberkan lebih jauh mengenai lokasi ditemukannya mobil tersebut. Ia juga tidak mengungkap kapan mobil itu ditemukan. Nawawi hanya menyebut penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu buronan tersebut. Ia menyatakan tim penyidik KPK tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020 lalu.
Terkait besaran biaya parkir untuk mobil yang telah terparkir selama 2 tahun di Tamrin Residence apabila menilik dari laman traveloka.com dan expedia.co.id, biaya parkir di Tamrin Residence bisa mencapai ratusan ribu per malam. Biaya parkir sendiri saja mencapai Rp120.000 per malam, sedangkan biaya pembenahan sebesar Rp100.000 per masa menginap. Terdapat catatan bahwa daftar biaya parkir yang telah disebutkan tadi mungkin tidak lengkap. Juga biaya dan deposit yang tertera mungkin belum mencakup pajak dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Lantas, dapat diperkirakan biaya parkir mobil Harun Masiku di Tamrin Residence bisa mencapai Rp86.400.000 jika per malam dihitung Rp120.000. Menanggapi temuan KPK soal dokumen penting di mobil Harun Masiku ini, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan bahwa mobil milik Harun Masiku sebenarnya adalah temuan lama. Selain itu, ia juga menyebut bahwa KPK sebenarnya telah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen yang menjadi lokasi ditemukannya mobil tersebut. Boyamin menilai KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Ia menganggap lembaga anti rasuah itu hanya sekadar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat bahwa pihaknya telah bekerja. Boyamin pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun Masiku, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Sebagai informasi, Harun Masiku diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu atau PAW. Namun hingga kini mantan caleg PDIP itu masih berstatus buronan dan masuk daftar pencarian orang atau DPO. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Keempat tersangka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina, kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK, Jakarta Selatan. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap bahwa pihaknya telah menemukan mobil diduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di apartemen di wilayah Jakarta Pusat. Ternyata di dalam mobil tersebut juga ditemukan dokumen penting terkait mantan caleg PDI Perjuangan tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengungkap bahwa di mobil tersebut ditemukan dokumen terkait Harun Masiku. Asep mengatakan bahwa mobil yang digunakan Harun Masiku itu ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni 2024 lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi tersebut sekira 2 tahun. Sebelumnya, Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango mengungkap fakta baru terkait pencarian mantan caleg PDIP Harun Masiku yang menjadi buronan atas kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR. Nawawi menyebut bahwa tim penyidik KPK menemukan mobil yang digunakan Harun Masiku terparkir selama bertahun-tahun. Namun, Nawawi saat itu tak membeberkan lebih jauh mengenai lokasi ditemukannya mobil tersebut. Ia juga tidak mengungkap kapan mobil itu ditemukan. Nawawi hanya menyebut penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu buronan tersebut. Ia menyatakan tim penyidik KPK tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020 lalu.
terkait besaran biaya parkir untuk mobil yang telah terparkir selama 2 tahun di Tamrin Residence apabila menilik dari laman traveloka.com dan expedia.co.id, biaya parkir di Tamrin Residence bisa mencapai ratusan ribu per malam. Biaya parkir sendiri saja mencapai Rp120.000 per malam, sedangkan biaya pembenahan sebesar Rp100.000 per masa menginap. Terdapat catatan bahwa daftar biaya parkir yang telah disebutkan tadi mungkin tidak lengkap. Juga biaya dan deposit yang tertera mungkin belum mencakup pajak dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Lantas dapat diperkirakan biaya parkir mobil Harun Masiku di Tamrin Residence bisa mencapai Rp86.400.000 jika per malam dihitung Rp120.000. Menanggapi temuan KPK soal dokumen penting di mobil Harun Masiku ini, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan bahwa mobil milik Harun Masiku sebenarnya adalah temuan lama. Selain itu, ia juga menyebut bahwa KPK sebenarnya telah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen yang menjadi lokasi ditemukannya mobil tersebut. Boyamin menilai KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Ia menganggap lembaga anti rasuah itu hanya sekadar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat bahwa pihaknya telah bekerja. Boyamin pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun Masiku, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Sebagai informasi, Harun Masiku diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu atau PAW. Namun hingga kini mantan caleg PDIP itu masih berstatus buronan dan masuk daftar pencarian orang atau DPO. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Keempat tersangka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina, kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK, Jakarta Selatan. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap bahwa pihaknya telah menemukan mobil diduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di apartemen di wilayah Jakarta Pusat. Ternyata di dalam mobil tersebut juga ditemukan dokumen penting terkait mantan caleg PDI Perjuangan tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengungkap bahwa di mobil tersebut ditemukan dokumen terkait Harun Masiku. Asep mengatakan bahwa mobil yang digunakan Harun Masiku itu ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni 2024 lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi tersebut sekira 2 tahun. Sebelumnya, Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango mengungkap fakta baru terkait pencarian mantan caleg PDIP Harun Masiku yang menjadi buronan atas kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR. Nawawi menyebut bahwa tim penyidik KPK menemukan mobil yang digunakan Harun Masiku terparkir selama bertahun-tahun. Namun, Nawawi saat itu tak membeberkan lebih jauh mengenai lokasi ditemukannya mobil tersebut. Ia juga tidak mengungkap kapan mobil itu ditemukan. Nawawi hanya menyebut penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu buronan tersebut. Ia menyatakan tim penyidik KPK tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020 lalu.
terkait besaran biaya parkir untuk mobil yang telah terparkir selama 2 tahun di Tamrin Residence apabila menilik dari laman traveloka.com dan expedia.co.id, biaya parkir di Tamrin Residence bisa mencapai ratusan ribu per malam. Biaya parkir sendiri saja mencapai Rp120.000 per malam, sedangkan biaya pembenahan sebesar Rp100.000 per masa menginap. Terdapat catatan bahwa daftar biaya parkir yang telah disebutkan tadi mungkin tidak lengkap. Juga biaya dan deposit yang tertera mungkin belum mencakup pajak dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Lantas, dapat diperkirakan biaya parkir mobil Harun Masiku di Tamrin Residence bisa mencapai Rp86.400.000 jika per malam dihitung Rp120.000. Menanggapi temuan KPK soal dokumen penting di mobil Harun Masiku ini, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan bahwa mobil milik Harun Masiku sebenarnya adalah temuan lama. Selain itu, ia juga menyebut bahwa KPK sebenarnya telah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen yang menjadi lokasi ditemukannya mobil tersebut. Boyamin menilai KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Ia menganggap lembaga anti rasuah itu hanya sekadar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat bahwa pihaknya telah bekerja. Boyamin pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun Masiku, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Sebagai informasi, Harun Masiku diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu atau PAW. Namun hingga kini mantan caleg PDIP itu masih berstatus buronan dan masuk daftar pencarian orang atau DPO. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Keempat tersangka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina, kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK, Jakarta Selatan. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap bahwa pihaknya telah menemukan mobil diduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di apartemen di wilayah Jakarta Pusat. Ternyata di dalam mobil tersebut juga ditemukan dokumen penting terkait mantan caleg PDI Perjuangan tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengungkap bahwa di mobil tersebut ditemukan dokumen terkait Harun Masiku. Asep mengatakan bahwa mobil yang digunakan Harun Masiku itu ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni 2024 lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi tersebut sekira 2 tahun. Sebelumnya, Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango mengungkap fakta baru terkait pencarian mantan caleg PDIP Harun Masiku yang menjadi buronan atas kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR. Nawawi menyebut bahwa tim penyidik KPK menemukan mobil yang digunakan Harun Masiku terparkir selama bertahun-tahun. Namun, Nawawi saat itu tak membeberkan lebih jauh mengenai lokasi ditemukannya mobil tersebut. Ia juga tidak mengungkap kapan mobil itu ditemukan. Nawawi hanya menyebut penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu buronan tersebut. Ia menyatakan tim penyidik KPK tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020 lalu.
terkait besaran biaya parkir untuk mobil yang telah terparkir selama 2 tahun di Tamrin Residence apabila menilik dari laman traveloka.com dan expedia.co.id, biaya parkir di Tamrin Residence bisa mencapai ratusan ribu per malam. Biaya parkir sendiri saja mencapai Rp120.000 per malam, sedangkan biaya pembenahan sebesar Rp100.000 per masa menginap. Terdapat catatan bahwa daftar biaya parkir yang telah disebutkan tadi mungkin tidak lengkap. Juga biaya dan deposit yang tertera mungkin belum mencakup pajak dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Lantas, dapat diperkirakan biaya parkir mobil Harun Masiku di Tamrin Residence bisa mencapai Rp86.400.000 jika per malam dihitung Rp120.000. Menanggapi temuan KPK soal dokumen penting di mobil Harun Masiku ini, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan bahwa mobil milik Harun Masiku sebenarnya adalah temuan lama. Selain itu, ia juga menyebut bahwa KPK sebenarnya telah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen yang menjadi lokasi ditemukannya mobil tersebut. Boyamin menilai KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Ia menganggap lembaga anti rasuah itu hanya sekadar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat bahwa pihaknya telah bekerja. Boyamin pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun Masiku, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Sebagai informasi, Harun Masiku diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu atau PAW. Namun hingga kini mantan caleg PDIP itu masih berstatus buronan dan masuk daftar pencarian orang atau DPO. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Keempat tersangka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina, kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK, Jakarta Selatan. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap bahwa pihaknya telah menemukan mobil diduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di apartemen di wilayah Jakarta Pusat. Ternyata di dalam mobil tersebut juga ditemukan dokumen penting terkait mantan caleg PDI Perjuangan tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengungkap bahwa di mobil tersebut ditemukan dokumen terkait Harun Masiku. Asep mengatakan bahwa mobil yang digunakan Harun Masiku itu ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni 2024 lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi tersebut sekira 2 tahun. Sebelumnya, Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango mengungkap fakta baru terkait pencarian mantan caleg PDIP Harun Masiku yang menjadi buronan atas kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR. Nawawi menyebut bahwa tim penyidik KPK menemukan mobil yang digunakan Harun Masiku terparkir selama bertahun-tahun. Namun, Nawawi saat itu tak membeberkan lebih jauh mengenai lokasi ditemukannya mobil tersebut. Ia juga tidak mengungkap kapan mobil itu ditemukan. Nawawi hanya menyebut penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu buronan tersebut. Ia menyatakan tim penyidik KPK tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020 lalu.
Terkait besaran biaya parkir untuk mobil yang telah terparkir selama 2 tahun di Tamrin Residence apabila menilik dari laman traveloka.com dan expedia.co.id, biaya parkir di Tamrin Residence bisa mencapai ratusan ribu per malam. Biaya parkir sendiri saja mencapai Rp120.000 per malam, sedangkan biaya pembenahan sebesar Rp100.000 per masa menginap. Terdapat catatan bahwa daftar biaya parkir yang telah disebutkan tadi mungkin tidak lengkap. Juga biaya dan deposit yang tertera mungkin belum mencakup pajak dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Lantas, dapat diperkirakan biaya parkir mobil Harun Masiku di Tamrin Residence bisa mencapai Rp86.400.000 jika per malam dihitung Rp120.000. Menanggapi temuan KPK soal dokumen penting di mobil Harun Masiku ini, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan bahwa mobil milik Harun Masiku sebenarnya adalah temuan lama. Selain itu, ia juga menyebut bahwa KPK sebenarnya telah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen yang menjadi lokasi ditemukannya mobil tersebut. Boyamin menilai KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Ia menganggap lembaga anti rasuah itu hanya sekadar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat bahwa pihaknya telah bekerja. Boyamin pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun Masiku, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Sebagai informasi, Harun Masiku diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu atau PAW. Namun hingga kini mantan caleg PDIP itu masih berstatus buronan dan masuk daftar pencarian orang atau DPO. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Keempat tersangka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina, kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK, Jakarta Selatan. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap bahwa pihaknya telah menemukan mobil diduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di apartemen di wilayah Jakarta Pusat. Ternyata di dalam mobil tersebut juga ditemukan dokumen penting terkait mantan caleg PDI Perjuangan tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengungkap bahwa di mobil tersebut ditemukan dokumen terkait Harun Masiku. Asep mengatakan bahwa mobil yang digunakan Harun Masiku itu ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni 2024 lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi tersebut sekira 2 tahun. Sebelumnya, Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango mengungkap fakta baru terkait pencarian mantan caleg PDIP Harun Masiku yang menjadi buronan atas kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR. Nawawi menyebut bahwa tim penyidik KPK menemukan mobil yang digunakan Harun Masiku terparkir selama bertahun-tahun. Namun, Nawawi saat itu tak membeberkan lebih jauh mengenai lokasi ditemukannya mobil tersebut. Ia juga tidak mengungkap kapan mobil itu ditemukan. Nawawi hanya menyebut penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu buronan tersebut. Ia menyatakan tim penyidik KPK tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020 lalu.
Terkait besaran biaya parkir untuk mobil yang telah terparkir selama 2 tahun di Tamrin Residence apabila menilik dari laman traveloka.com dan expedia.co.id, biaya parkir di Tamrin Residence bisa mencapai ratusan ribu per malam. Biaya parkir sendiri saja mencapai Rp120.000 per malam, sedangkan biaya pembenahan sebesar Rp100.000 per masa menginap. Terdapat catatan bahwa daftar biaya parkir yang telah disebutkan tadi mungkin tidak lengkap. Juga biaya dan deposit yang tertera mungkin belum mencakup pajak dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Lantas dapat diperkirakan biaya parkir mobil Harun Masiku di Tamrin Residence bisa mencapai Rp86.400.000 jika per malam dihitung Rp120.000. Menanggapi temuan KPK soal dokumen penting di mobil Harun Masiku ini, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan bahwa mobil milik Harun Masiku sebenarnya adalah temuan lama. Selain itu, ia juga menyebut bahwa KPK sebenarnya telah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen yang menjadi lokasi ditemukannya mobil tersebut. Boyamin menilai KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Ia menganggap lembaga anti rasuah itu hanya sekadar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat bahwa pihaknya telah bekerja. Boyamin pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun Masiku, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Sebagai informasi, Harun Masiku diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu atau PAW. Namun hingga kini mantan caleg PDIP itu masih berstatus buronan dan masuk daftar pencarian orang atau DPO. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Keempat tersangka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina, kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK, Jakarta Selatan. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap bahwa pihaknya telah menemukan mobil diduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di apartemen di wilayah Jakarta Pusat. Ternyata di dalam mobil tersebut juga ditemukan dokumen penting terkait mantan caleg PDI Perjuangan tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengungkap bahwa di mobil tersebut ditemukan dokumen terkait Harun Masiku. Asep mengatakan bahwa mobil yang digunakan Harun Masiku itu ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni 2024 lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi tersebut sekira 2 tahun. Sebelumnya, Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango mengungkap fakta baru terkait pencarian mantan caleg PDIP Harun Masiku yang menjadi buronan atas kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR. Nawawi menyebut bahwa tim penyidik KPK menemukan mobil yang digunakan Harun Masiku terparkir selama bertahun-tahun. Namun, Nawawi saat itu tak membeberkan lebih jauh mengenai lokasi ditemukannya mobil tersebut. Ia juga tidak mengungkap kapan mobil itu ditemukan. Nawawi hanya menyebut penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu buronan tersebut. Ia menyatakan tim penyidik KPK tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020 lalu.
terkait besaran biaya parkir untuk mobil yang telah terparkir selama 2 tahun di Tamrin Residence apabila menilik dari laman traveloka.com dan expedia.co.id, biaya parkir di Tamrin Residence bisa mencapai ratusan ribu per malam. Biaya parkir sendiri saja mencapai Rp120.000 per malam, sedangkan biaya pembenahan sebesar Rp100.000 per masa menginap. Terdapat catatan bahwa daftar biaya parkir yang telah disebutkan tadi mungkin tidak lengkap. Juga biaya dan deposit yang tertera mungkin belum mencakup pajak dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Lantas dapat diperkirakan biaya parkir mobil Harun Masiku di Tamrin Residence bisa mencapai Rp86.400.000 jika per malam dihitung Rp120.000. Menanggapi temuan KPK soal dokumen penting di mobil Harun Masiku ini, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan bahwa mobil milik Harun Masiku sebenarnya adalah temuan lama. Selain itu, ia juga menyebut bahwa KPK sebenarnya telah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen yang menjadi lokasi ditemukannya mobil tersebut. Boyamin menilai KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Ia menganggap lembaga anti rasuah itu hanya sekadar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat bahwa pihaknya telah bekerja. Boyamin pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun Masiku, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Sebagai informasi, Harun Masiku diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu atau PAW. Namun hingga kini mantan caleg PDIP itu masih berstatus buronan dan masuk daftar pencarian orang atau DPO. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Keempat tersangka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina, kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK, Jakarta Selatan. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap bahwa pihaknya telah menemukan mobil diduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di apartemen di wilayah Jakarta Pusat. Ternyata di dalam mobil tersebut juga ditemukan dokumen penting terkait mantan caleg PDI Perjuangan tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengungkap bahwa di mobil tersebut ditemukan dokumen terkait Harun Masiku. Asep mengatakan bahwa mobil yang digunakan Harun Masiku itu ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni 2024 lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi tersebut sekira 2 tahun. Sebelumnya, Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango mengungkap fakta baru terkait pencarian mantan caleg PDIP Harun Masiku yang menjadi buronan atas kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR. Nawawi menyebut bahwa tim penyidik KPK menemukan mobil yang digunakan Harun Masiku terparkir selama bertahun-tahun. Namun, Nawawi saat itu tak membeberkan lebih jauh mengenai lokasi ditemukannya mobil tersebut. Ia juga tidak mengungkap kapan mobil itu ditemukan. Nawawi hanya menyebut penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu buronan tersebut. Ia menyatakan tim penyidik KPK tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020 lalu.
terkait besaran biaya parkir untuk mobil yang telah terparkir selama 2 tahun di Tamrin Residence apabila menilik dari laman traveloka.com dan expedia.co.id, biaya parkir di Tamrin Residence bisa mencapai ratusan ribu per malam. Biaya parkir sendiri saja mencapai Rp120.000 per malam, sedangkan biaya pembenahan sebesar Rp100.000 per masa menginap. Terdapat catatan bahwa daftar biaya parkir yang telah disebutkan tadi mungkin tidak lengkap. Juga biaya dan deposit yang tertera mungkin belum mencakup pajak dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Lantas, dapat diperkirakan biaya parkir mobil Harun Masiku di Tamrin Residence bisa mencapai Rp86.400.000 jika per malam dihitung Rp120.000. Menanggapi temuan KPK soal dokumen penting di mobil Harun Masiku ini, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan bahwa mobil milik Harun Masiku sebenarnya adalah temuan lama. Selain itu, ia juga menyebut bahwa KPK sebenarnya telah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen yang menjadi lokasi ditemukannya mobil tersebut. Boyamin menilai KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Ia menganggap lembaga anti rasuah itu hanya sekadar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat bahwa pihaknya telah bekerja. Boyamin pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun Masiku, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Sebagai informasi, Harun Masiku diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu atau PAW. Namun hingga kini mantan caleg PDIP itu masih berstatus buronan dan masuk daftar pencarian orang atau DPO. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Keempat tersangka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina, kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK, Jakarta Selatan. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap bahwa pihaknya telah menemukan mobil diduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di apartemen di wilayah Jakarta Pusat. Ternyata di dalam mobil tersebut juga ditemukan dokumen penting terkait mantan caleg PDI Perjuangan tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengungkap bahwa di mobil tersebut ditemukan dokumen terkait Harun Masiku. Asep mengatakan bahwa mobil yang digunakan Harun Masiku itu ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni 2024 lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi tersebut sekira 2 tahun. Sebelumnya, Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango mengungkap fakta baru terkait pencarian mantan caleg PDIP Harun Masiku yang menjadi buronan atas kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR. Nawawi menyebut bahwa tim penyidik KPK menemukan mobil yang digunakan Harun Masiku terparkir selama bertahun-tahun. Namun, Nawawi saat itu tak membeberkan lebih jauh mengenai lokasi ditemukannya mobil tersebut. Ia juga tidak mengungkap kapan mobil itu ditemukan. Nawawi hanya menyebut penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu buronan tersebut. Ia menyatakan tim penyidik KPK tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020 lalu.
Terkait besaran biaya parkir untuk mobil yang telah terparkir selama 2 tahun di Tamrin Residence apabila menilik dari laman traveloka.com dan expedia.co.id, biaya parkir di Tamrin Residence bisa mencapai ratusan ribu per malam. Biaya parkir sendiri saja mencapai Rp120.000 per malam, sedangkan biaya pembenahan sebesar Rp100.000 per masa menginap. Terdapat catatan bahwa daftar biaya parkir yang telah disebutkan tadi mungkin tidak lengkap. Juga biaya dan deposit yang tertera mungkin belum mencakup pajak dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Lantas, dapat diperkirakan biaya parkir mobil Harun Masiku di Tamrin Residence bisa mencapai Rp86.400.000 jika per malam dihitung Rp120.000. Menanggapi temuan KPK soal dokumen penting di mobil Harun Masiku ini, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan bahwa mobil milik Harun Masiku sebenarnya adalah temuan lama. Selain itu, ia juga menyebut bahwa KPK sebenarnya telah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen yang menjadi lokasi ditemukannya mobil tersebut. Boyamin menilai KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Ia menganggap lembaga anti rasuah itu hanya sekadar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat bahwa pihaknya telah bekerja. Boyamin pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun Masiku, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Sebagai informasi, Harun Masiku diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu atau PAW. Namun hingga kini mantan caleg PDIP itu masih berstatus buronan dan masuk daftar pencarian orang atau DPO. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Keempat tersangka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina, kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK, Jakarta Selatan. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap bahwa pihaknya telah menemukan mobil diduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di apartemen di wilayah Jakarta Pusat. Ternyata di dalam mobil tersebut juga ditemukan dokumen penting terkait mantan caleg PDI Perjuangan tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengungkap bahwa di mobil tersebut ditemukan dokumen terkait Harun Masiku. Asep mengatakan bahwa mobil yang digunakan Harun Masiku itu ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni 2024 lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi tersebut sekira 2 tahun. Sebelumnya, Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango mengungkap fakta baru terkait pencarian mantan caleg PDIP Harun Masiku yang menjadi buronan atas kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR. Nawawi menyebut bahwa tim penyidik KPK menemukan mobil yang digunakan Harun Masiku terparkir selama bertahun-tahun. Namun, Nawawi saat itu tak membeberkan lebih jauh mengenai lokasi ditemukannya mobil tersebut. Ia juga tidak mengungkap kapan mobil itu ditemukan. Nawawi hanya menyebut penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu buronan tersebut. Ia menyatakan tim penyidik KPK tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020 lalu.
terkait besaran biaya parkir untuk mobil yang telah terparkir selama 2 tahun di Tamrin Residence apabila menilik dari laman traveloka.com dan expedia.co.id, biaya parkir di Tamrin Residence bisa mencapai ratusan ribu per malam. Biaya parkir sendiri saja mencapai Rp120.000 per malam, sedangkan biaya pembenahan sebesar Rp100.000 per masa menginap. Terdapat catatan bahwa daftar biaya parkir yang telah disebutkan tadi mungkin tidak lengkap. Juga biaya dan deposit yang tertera mungkin belum mencakup pajak dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Lantas, dapat diperkirakan biaya parkir mobil Harun Masiku di Tamrin Residence bisa mencapai Rp86.400.000 jika per malam dihitung Rp120.000. Menanggapi temuan KPK soal dokumen penting di mobil Harun Masiku ini, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan bahwa mobil milik Harun Masiku sebenarnya adalah temuan lama. Selain itu, ia juga menyebut bahwa KPK sebenarnya telah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen yang menjadi lokasi ditemukannya mobil tersebut. Boyamin menilai KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Ia menganggap lembaga anti rasuah itu hanya sekadar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat bahwa pihaknya telah bekerja. Boyamin pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun Masiku, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Sebagai informasi, Harun Masiku diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu atau PAW. Namun hingga kini mantan caleg PDIP itu masih berstatus buronan dan masuk daftar pencarian orang atau DPO. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Keempat tersangka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina, kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK, Jakarta Selatan. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap bahwa pihaknya telah menemukan mobil diduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di apartemen di wilayah Jakarta Pusat. Ternyata di dalam mobil tersebut juga ditemukan dokumen penting terkait mantan caleg PDI Perjuangan tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, mengungkap bahwa di mobil tersebut ditemukan dokumen terkait Harun Masiku. Asep mengatakan bahwa mobil yang digunakan Harun Masiku itu ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni 2024 lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi tersebut sekira 2 tahun. Sebelumnya, Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango, mengungkap fakta baru terkait pencarian mantan caleg PDIP Harun Masiku yang menjadi buronan atas kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR. Nawawi menyebut bahwa tim penyidik KPK menemukan mobil yang digunakan Harun Masiku terparkir selama bertahun-tahun. Namun, Nawawi saat itu tak membeberkan lebih jauh mengenai lokasi ditemukannya mobil tersebut. Ia juga tidak mengungkap kapan mobil itu ditemukan. Nawawi hanya menyebut penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu buronan tersebut. Ia menyatakan tim penyidik KPK tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020 lalu.
Terkait besaran biaya parkir untuk mobil yang telah terparkir selama 2 tahun di Tamrin Residence apabila menilik dari laman traveloka.com dan expedia.co.id, biaya parkir di Tamrin Residence bisa mencapai ratusan ribu per malam. Biaya parkir sendiri saja mencapai Rp120.000 per malam, sedangkan biaya pembenahan sebesar Rp100.000 per masa menginap. Terdapat catatan bahwa daftar biaya parkir yang telah disebutkan tadi mungkin tidak lengkap. Juga biaya dan deposit yang tertera mungkin belum mencakup pajak dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Lantas, dapat diperkirakan biaya parkir mobil Harun Masiku di Tamrin Residence bisa mencapai Rp86.400.000 jika per malam dihitung Rp120.000. Menanggapi temuan KPK soal dokumen penting di mobil Harun Masiku ini, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan bahwa mobil milik Harun Masiku sebenarnya adalah temuan lama. Selain itu, ia juga menyebut bahwa KPK sebenarnya telah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen yang menjadi lokasi ditemukannya mobil tersebut. Boyamin menilai KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Ia menganggap lembaga anti rasuah itu hanya sekadar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat bahwa pihaknya telah bekerja. Boyamin pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun Masiku, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Sebagai informasi, Harun Masiku diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu atau PAW. Namun hingga kini mantan caleg PDIP itu masih berstatus buronan dan masuk daftar pencarian orang atau DPO. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Keempat tersangka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina, kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK, Jakarta Selatan. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap bahwa pihaknya telah menemukan mobil diduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di apartemen di wilayah Jakarta Pusat. Ternyata di dalam mobil tersebut juga ditemukan dokumen penting terkait mantan caleg PDI Perjuangan tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengungkap bahwa di mobil tersebut ditemukan dokumen terkait Harun Masiku. Asep mengatakan bahwa mobil yang digunakan Harun Masiku itu ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni 2024 lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi tersebut sekira 2 tahun. Sebelumnya, Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango mengungkap fakta baru terkait pencarian mantan caleg PDIP Harun Masiku yang menjadi buronan atas kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR. Nawawi menyebut bahwa tim penyidik KPK menemukan mobil yang digunakan Harun Masiku terparkir selama bertahun-tahun. Namun, Nawawi saat itu tak membeberkan lebih jauh mengenai lokasi ditemukannya mobil tersebut. Ia juga tidak mengungkap kapan mobil itu ditemukan. Nawawi hanya menyebut penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu buronan tersebut. Ia menyatakan tim penyidik KPK tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020 lalu.
terkait besaran biaya parkir untuk mobil yang telah terparkir selama 2 tahun di Tamrin Residence apabila menilik dari laman traveloka.com dan expedia.co.id, biaya parkir di Tamrin Residence bisa mencapai ratusan ribu per malam. Biaya parkir sendiri saja mencapai Rp120.000 per malam, sedangkan biaya pembenahan sebesar Rp100.000 per masa menginap. Terdapat catatan bahwa daftar biaya parkir yang telah disebutkan tadi mungkin tidak lengkap. Juga biaya dan deposit yang tertera mungkin belum mencakup pajak dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Lantas dapat diperkirakan biaya parkir mobil Harun Masiku di Tamrin Residence bisa mencapai Rp86.400.000 jika per malam dihitung Rp120.000. Menanggapi temuan KPK soal dokumen penting di mobil Harun Masiku ini, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan bahwa mobil milik Harun Masiku sebenarnya adalah temuan lama. Selain itu, ia juga menyebut bahwa KPK sebenarnya telah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen yang menjadi lokasi ditemukannya mobil tersebut. Boyamin menilai KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Ia menganggap lembaga anti rasuah itu hanya sekadar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat bahwa pihaknya telah bekerja. Boyamin pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun Masiku, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Sebagai informasi, Harun Masiku diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu atau PAW. Namun hingga kini mantan caleg PDIP itu masih berstatus buronan dan masuk daftar pencarian orang atau DPO. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Keempat tersangka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina, kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK, Jakarta Selatan. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap bahwa pihaknya telah menemukan mobil diduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di apartemen di wilayah Jakarta Pusat. Ternyata di dalam mobil tersebut juga ditemukan dokumen penting terkait mantan caleg PDI Perjuangan tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengungkap bahwa di mobil tersebut ditemukan dokumen terkait Harun Masiku. Asep mengatakan bahwa mobil yang digunakan Harun Masiku itu ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni 2024 lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi tersebut sekira 2 tahun. Sebelumnya, Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango mengungkap fakta baru terkait pencarian mantan caleg PDIP Harun Masiku yang menjadi buronan atas kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR. Nawawi menyebut bahwa tim penyidik KPK menemukan mobil yang digunakan Harun Masiku terparkir selama bertahun-tahun. Namun, Nawawi saat itu tak membeberkan lebih jauh mengenai lokasi ditemukannya mobil tersebut. Ia juga tidak mengungkap kapan mobil itu ditemukan. Nawawi hanya menyebut penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu buronan tersebut. Ia menyatakan tim penyidik KPK tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020 lalu.
terkait besaran biaya parkir untuk mobil yang telah terparkir selama 2 tahun di Tamrin Residence apabila menilik dari laman traveloka.com dan expedia.co.id, biaya parkir di Tamrin Residence bisa mencapai ratusan ribu per malam. Biaya parkir sendiri saja mencapai Rp120.000 per malam, sedangkan biaya pembenahan sebesar Rp100.000 per masa menginap. Terdapat catatan bahwa daftar biaya parkir yang telah disebutkan tadi mungkin tidak lengkap. Juga biaya dan deposit yang tertera mungkin belum mencakup pajak dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Lantas, dapat diperkirakan biaya parkir mobil Harun Masiku di Tamrin Residence bisa mencapai Rp86.400.000 jika per malam dihitung Rp120.000. Menanggapi temuan KPK soal dokumen penting di mobil Harun Masiku ini, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan bahwa mobil milik Harun Masiku sebenarnya adalah temuan lama. Selain itu, ia juga menyebut bahwa KPK sebenarnya telah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen yang menjadi lokasi ditemukannya mobil tersebut. Boyamin menilai KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Ia menganggap lembaga anti rasuah itu hanya sekadar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat bahwa pihaknya telah bekerja. Boyamin pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun Masiku, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Sebagai informasi, Harun Masiku diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu atau PAW. Namun hingga kini mantan caleg PDIP itu masih berstatus buronan dan masuk daftar pencarian orang atau DPO. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Keempat tersangka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina, kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK, Jakarta Selatan. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap bahwa pihaknya telah menemukan mobil diduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di apartemen di wilayah Jakarta Pusat. Ternyata di dalam mobil tersebut juga ditemukan dokumen penting terkait mantan caleg PDI Perjuangan tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengungkap bahwa di mobil tersebut ditemukan dokumen terkait Harun Masiku. Asep mengatakan bahwa mobil yang digunakan Harun Masiku itu ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni 2024 lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi tersebut sekira 2 tahun. Sebelumnya, Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango mengungkap fakta baru terkait pencarian mantan caleg PDIP Harun Masiku yang menjadi buronan atas kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR. Nawawi menyebut bahwa tim penyidik KPK menemukan mobil yang digunakan Harun Masiku terparkir selama bertahun-tahun. Namun, Nawawi saat itu tak membeberkan lebih jauh mengenai lokasi ditemukannya mobil tersebut. Ia juga tidak mengungkap kapan mobil itu ditemukan. Nawawi hanya menyebut penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu buronan tersebut. Ia menyatakan tim penyidik KPK tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020 lalu.
Terkait besaran biaya parkir untuk mobil yang telah terparkir selama 2 tahun di Tamrin Residence apabila menilik dari laman traveloka.com dan expedia.co.id, biaya parkir di Tamrin Residence bisa mencapai ratusan ribu per malam. Biaya parkir sendiri saja mencapai Rp120.000 per malam, sedangkan biaya pembenahan sebesar Rp100.000 per masa menginap. Terdapat catatan bahwa daftar biaya parkir yang telah disebutkan tadi mungkin tidak lengkap. Juga biaya dan deposit yang tertera mungkin belum mencakup pajak dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Lantas, dapat diperkirakan biaya parkir mobil Harun Masiku di Tamrin Residence bisa mencapai Rp86.400.000 jika per malam dihitung Rp120.000. Menanggapi temuan KPK soal dokumen penting di mobil Harun Masiku ini, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan bahwa mobil milik Harun Masiku sebenarnya adalah temuan lama. Selain itu, ia juga menyebut bahwa KPK sebenarnya telah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen yang menjadi lokasi ditemukannya mobil tersebut. Boyamin menilai KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Ia menganggap lembaga anti rasuah itu hanya sekadar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat bahwa pihaknya telah bekerja. Boyamin pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun Masiku, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Sebagai informasi, Harun Masiku diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu atau PAW. Namun hingga kini mantan caleg PDIP itu masih berstatus buronan dan masuk daftar pencarian orang atau DPO. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Keempat tersangka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina, kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK, Jakarta Selatan. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap bahwa pihaknya telah menemukan mobil diduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di apartemen di wilayah Jakarta Pusat. Ternyata di dalam mobil tersebut juga ditemukan dokumen penting terkait mantan caleg PDI Perjuangan tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengungkap bahwa di mobil tersebut ditemukan dokumen terkait Harun Masiku. Asep mengatakan bahwa mobil yang digunakan Harun Masiku itu ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni 2024 lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi tersebut sekira 2 tahun. Sebelumnya, Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango mengungkap fakta baru terkait pencarian mantan caleg PDIP Harun Masiku yang menjadi buronan atas kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR. Nawawi menyebut bahwa tim penyidik KPK menemukan mobil yang digunakan Harun Masiku terparkir selama bertahun-tahun. Namun, Nawawi saat itu tak membeberkan lebih jauh mengenai lokasi ditemukannya mobil tersebut. Ia juga tidak mengungkap kapan mobil itu ditemukan. Nawawi hanya menyebut penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu buronan tersebut. Ia menyatakan tim penyidik KPK tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020 lalu.
Terkait besaran biaya parkir untuk mobil yang telah terparkir selama 2 tahun di Tamrin Residence apabila menilik dari laman traveloka.com dan expedia.co.id, biaya parkir di Tamrin Residence bisa mencapai ratusan ribu per malam. Biaya parkir sendiri saja mencapai Rp120.000 per malam, sedangkan biaya pembenahan sebesar Rp100.000 per masa menginap. Terdapat catatan bahwa daftar biaya parkir yang telah disebutkan tadi mungkin tidak lengkap. Juga biaya dan deposit yang tertera mungkin belum mencakup pajak dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Lantas, dapat diperkirakan biaya parkir mobil Harun Masiku di Tamrin Residence bisa mencapai Rp86.400.000 jika per malam dihitung Rp120.000. Menanggapi temuan KPK soal dokumen penting di mobil Harun Masiku ini, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan bahwa mobil milik Harun Masiku sebenarnya adalah temuan lama. Selain itu, ia juga menyebut bahwa KPK sebenarnya telah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen yang menjadi lokasi ditemukannya mobil tersebut. Boyamin menilai KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Ia menganggap lembaga anti rasuah itu hanya sekadar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat bahwa pihaknya telah bekerja. Boyamin pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun Masiku, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Sebagai informasi, Harun Masiku diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu atau PAW. Namun hingga kini mantan caleg PDIP itu masih berstatus buronan dan masuk daftar pencarian orang atau DPO. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Keempat tersangka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina, kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK, Jakarta Selatan. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap bahwa pihaknya telah menemukan mobil diduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di apartemen di wilayah Jakarta Pusat. Ternyata di dalam mobil tersebut juga ditemukan dokumen penting terkait mantan caleg PDI Perjuangan tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengungkap bahwa di mobil tersebut ditemukan dokumen terkait Harun Masiku. Asep mengatakan bahwa mobil yang digunakan Harun Masiku itu ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni 2024 lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi tersebut sekira 2 tahun. Sebelumnya, Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango mengungkap fakta baru terkait pencarian mantan caleg PDIP Harun Masiku yang menjadi buronan atas kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR. Nawawi menyebut bahwa tim penyidik KPK menemukan mobil yang digunakan Harun Masiku terparkir selama bertahun-tahun. Namun, Nawawi saat itu tak membeberkan lebih jauh mengenai lokasi ditemukannya mobil tersebut. Ia juga tidak mengungkap kapan mobil itu ditemukan. Nawawi hanya menyebut penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu buronan tersebut. Ia menyatakan tim penyidik KPK tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020 lalu.
terkait besaran biaya parkir untuk mobil yang telah terparkir selama 2 tahun di Tamrin Residence apabila menilik dari laman traveloka.com dan expedia.co.id, biaya parkir di Tamrin Residence bisa mencapai ratusan ribu per malam. Biaya parkir sendiri saja mencapai Rp120.000 per malam, sedangkan biaya pembenahan sebesar Rp100.000 per masa menginap. Terdapat catatan bahwa daftar biaya parkir yang telah disebutkan tadi mungkin tidak lengkap. Juga biaya dan deposit yang tertera mungkin belum mencakup pajak dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Lantas, dapat diperkirakan biaya parkir mobil Harun Masiku di Tamrin Residence bisa mencapai Rp86.400.000 jika per malam dihitung Rp120.000. Menanggapi temuan KPK soal dokumen penting di mobil Harun Masiku ini, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan bahwa mobil milik Harun Masiku sebenarnya adalah temuan lama. Selain itu, ia juga menyebut bahwa KPK sebenarnya telah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen yang menjadi lokasi ditemukannya mobil tersebut. Boyamin menilai KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Ia menganggap lembaga anti rasuah itu hanya sekadar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat bahwa pihaknya telah bekerja. Boyamin pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun Masiku, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Sebagai informasi, Harun Masiku diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu atau PAW. Namun hingga kini mantan caleg PDIP itu masih berstatus buronan dan masuk daftar pencarian orang atau DPO. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Keempat tersangka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina, kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK, Jakarta Selatan. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap bahwa pihaknya telah menemukan mobil diduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di apartemen di wilayah Jakarta Pusat. Ternyata di dalam mobil tersebut juga ditemukan dokumen penting terkait mantan caleg PDI Perjuangan tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengungkap bahwa di mobil tersebut ditemukan dokumen terkait Harun Masiku. Asep mengatakan bahwa mobil yang digunakan Harun Masiku itu ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni 2024 lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi tersebut sekira 2 tahun. Sebelumnya, Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango mengungkap fakta baru terkait pencarian mantan caleg PDIP Harun Masiku yang menjadi buronan atas kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR. Nawawi menyebut bahwa tim penyidik KPK menemukan mobil yang digunakan Harun Masiku terparkir selama bertahun-tahun. Namun, Nawawi saat itu tak membeberkan lebih jauh mengenai lokasi ditemukannya mobil tersebut. Ia juga tidak mengungkap kapan mobil itu ditemukan. Nawawi hanya menyebut penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu buronan tersebut. Ia menyatakan tim penyidik KPK tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020 lalu.
terkait besaran biaya parkir untuk mobil yang telah terparkir selama 2 tahun di Tamrin Residence apabila menilik dari laman traveloka.com dan expedia.co.id, biaya parkir di Tamrin Residence bisa mencapai ratusan ribu per malam. Biaya parkir sendiri saja mencapai Rp120.000 per malam, sedangkan biaya pembenahan sebesar Rp100.000 per masa menginap. Terdapat catatan bahwa daftar biaya parkir yang telah disebutkan tadi mungkin tidak lengkap. Juga biaya dan deposit yang tertera mungkin belum mencakup pajak dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Lantas dapat diperkirakan biaya parkir mobil Harun Masiku di Tamrin Residence bisa mencapai Rp86.400.000 jika per malam dihitung Rp120.000. Menanggapi temuan KPK soal dokumen penting di mobil Harun Masiku ini, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan bahwa mobil milik Harun Masiku sebenarnya adalah temuan lama. Selain itu, ia juga menyebut bahwa KPK sebenarnya telah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen yang menjadi lokasi ditemukannya mobil tersebut. Boyamin menilai KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Ia menganggap lembaga anti rasuah itu hanya sekadar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat bahwa pihaknya telah bekerja. Boyamin pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun Masiku, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Sebagai informasi, Harun Masiku diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu atau PAW. Namun hingga kini mantan caleg PDIP itu masih berstatus buronan dan masuk daftar pencarian orang atau DPO. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Keempat tersangka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina, kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK, Jakarta Selatan. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap bahwa pihaknya telah menemukan mobil diduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di apartemen di wilayah Jakarta Pusat. Ternyata di dalam mobil tersebut juga ditemukan dokumen penting terkait mantan caleg PDI Perjuangan tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengungkap bahwa di mobil tersebut ditemukan dokumen terkait Harun Masiku. Asep mengatakan bahwa mobil yang digunakan Harun Masiku itu ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni 2024 lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi tersebut sekira 2 tahun. Sebelumnya, Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango mengungkap fakta baru terkait pencarian mantan caleg PDIP Harun Masiku yang menjadi buronan atas kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR. Nawawi menyebut bahwa tim penyidik KPK menemukan mobil yang digunakan Harun Masiku terparkir selama bertahun-tahun. Namun, Nawawi saat itu tak membeberkan lebih jauh mengenai lokasi ditemukannya mobil tersebut. Ia juga tidak mengungkap kapan mobil itu ditemukan. Nawawi hanya menyebut penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu buronan tersebut. Ia menyatakan tim penyidik KPK tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020 lalu.
Terkait besaran biaya parkir untuk mobil yang telah terparkir selama 2 tahun di Tamrin Residence apabila menilik dari laman traveloka.com dan expedia.co.id, biaya parkir di Tamrin Residence bisa mencapai ratusan ribu per malam. Biaya parkir sendiri saja mencapai Rp120.000 per malam, sedangkan biaya pembenahan sebesar Rp100.000 per masa menginap. Terdapat catatan bahwa daftar biaya parkir yang telah disebutkan tadi mungkin tidak lengkap. Juga biaya dan deposit yang tertera mungkin belum mencakup pajak dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Lantas, dapat diperkirakan biaya parkir mobil Harun Masiku di Tamrin Residence bisa mencapai Rp86.400.000 jika per malam dihitung Rp120.000. Menanggapi temuan KPK soal dokumen penting di mobil Harun Masiku ini, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan bahwa mobil milik Harun Masiku sebenarnya adalah temuan lama. Selain itu, ia juga menyebut bahwa KPK sebenarnya telah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen yang menjadi lokasi ditemukannya mobil tersebut. Boyamin menilai KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Ia menganggap lembaga anti rasuah itu hanya sekadar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat bahwa pihaknya telah bekerja. Boyamin pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun Masiku, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Sebagai informasi, Harun Masiku diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu atau PAW. Namun hingga kini mantan caleg PDIP itu masih berstatus buronan dan masuk daftar pencarian orang atau DPO. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Keempat tersangka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina, kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK, Jakarta Selatan. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap bahwa pihaknya telah menemukan mobil diduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di apartemen di wilayah Jakarta Pusat. Ternyata di dalam mobil tersebut juga ditemukan dokumen penting terkait mantan caleg PDI Perjuangan tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengungkap bahwa di mobil tersebut ditemukan dokumen terkait Harun Masiku. Asep mengatakan bahwa mobil yang digunakan Harun Masiku itu ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni 2024 lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi tersebut sekira 2 tahun. Sebelumnya, Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango mengungkap fakta baru terkait pencarian mantan caleg PDIP Harun Masiku yang menjadi buronan atas kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR. Nawawi menyebut bahwa tim penyidik KPK menemukan mobil yang digunakan Harun Masiku terparkir selama bertahun-tahun. Namun, Nawawi saat itu tak membeberkan lebih jauh mengenai lokasi ditemukannya mobil tersebut. Ia juga tidak mengungkap kapan mobil itu ditemukan. Nawawi hanya menyebut penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu buronan tersebut. Ia menyatakan tim penyidik KPK tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020 lalu.
Terkait besaran biaya parkir untuk mobil yang telah terparkir selama 2 tahun di Tamrin Residence apabila menilik dari laman traveloka.com dan expedia.co.id, biaya parkir di Tamrin Residence bisa mencapai ratusan ribu per malam. Biaya parkir sendiri saja mencapai Rp120.000 per malam, sedangkan biaya pembenahan sebesar Rp100.000 per masa menginap. Terdapat catatan bahwa daftar biaya parkir yang telah disebutkan tadi mungkin tidak lengkap. Juga biaya dan deposit yang tertera mungkin belum mencakup pajak dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Lantas, dapat diperkirakan biaya parkir mobil Harun Masiku di Tamrin Residence bisa mencapai Rp86.400.000 jika per malam dihitung Rp120.000. Menanggapi temuan KPK soal dokumen penting di mobil Harun Masiku ini, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan bahwa mobil milik Harun Masiku sebenarnya adalah temuan lama. Selain itu, ia juga menyebut bahwa KPK sebenarnya telah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen yang menjadi lokasi ditemukannya mobil tersebut. Boyamin menilai KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Ia menganggap lembaga anti rasuah itu hanya sekadar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat bahwa pihaknya telah bekerja. Boyamin pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun Masiku, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Sebagai informasi, Harun Masiku diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu atau PAW. Namun hingga kini mantan caleg PDIP itu masih berstatus buronan dan masuk daftar pencarian orang atau DPO. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Keempat tersangka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina, kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK, Jakarta Selatan. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap bahwa pihaknya telah menemukan mobil diduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di apartemen di wilayah Jakarta Pusat. Ternyata di dalam mobil tersebut juga ditemukan dokumen penting terkait mantan caleg PDI Perjuangan tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengungkap bahwa di mobil tersebut ditemukan dokumen terkait Harun Masiku. Asep mengatakan bahwa mobil yang digunakan Harun Masiku itu ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni 2024 lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi tersebut sekira 2 tahun. Sebelumnya, Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango mengungkap fakta baru terkait pencarian mantan caleg PDIP Harun Masiku yang menjadi buronan atas kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR. Nawawi menyebut bahwa tim penyidik KPK menemukan mobil yang digunakan Harun Masiku terparkir selama bertahun-tahun. Namun, Nawawi saat itu tak membeberkan lebih jauh mengenai lokasi ditemukannya mobil tersebut. Ia juga tidak mengungkap kapan mobil itu ditemukan. Nawawi hanya menyebut penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu buronan tersebut. Ia menyatakan tim penyidik KPK tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020 lalu.
terkait besaran biaya parkir untuk mobil yang telah terparkir selama 2 tahun di Tamrin Residence apabila menilik dari laman traveloka.com dan expedia.co.id, biaya parkir di Tamrin Residence bisa mencapai ratusan ribu per malam. Biaya parkir sendiri saja mencapai Rp120.000 per malam, sedangkan biaya pembenahan sebesar Rp100.000 per masa menginap. Terdapat catatan bahwa daftar biaya parkir yang telah disebutkan tadi mungkin tidak lengkap. Juga biaya dan deposit yang tertera mungkin belum mencakup pajak dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Lantas, dapat diperkirakan biaya parkir mobil Harun Masiku di Tamrin Residence bisa mencapai Rp86.400.000 jika per malam dihitung Rp120.000. Menanggapi temuan KPK soal dokumen penting di mobil Harun Masiku ini, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan bahwa mobil milik Harun Masiku sebenarnya adalah temuan lama. Selain itu, ia juga menyebut bahwa KPK sebenarnya telah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen yang menjadi lokasi ditemukannya mobil tersebut. Boyamin menilai KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Ia menganggap lembaga anti rasuah itu hanya sekadar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat bahwa pihaknya telah bekerja. Boyamin pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun Masiku, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Sebagai informasi, Harun Masiku diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu atau PAW. Namun hingga kini mantan caleg PDIP itu masih berstatus buronan dan masuk daftar pencarian orang atau DPO. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Keempat tersangka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina, kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK, Jakarta Selatan. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap bahwa pihaknya telah menemukan mobil diduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di apartemen di wilayah Jakarta Pusat. Ternyata di dalam mobil tersebut juga ditemukan dokumen penting terkait mantan caleg PDI Perjuangan tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengungkap bahwa di mobil tersebut ditemukan dokumen terkait Harun Masiku. Asep mengatakan bahwa mobil yang digunakan Harun Masiku itu ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni 2024 lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi tersebut sekira 2 tahun. Sebelumnya, Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango mengungkap fakta baru terkait pencarian mantan caleg PDIP Harun Masiku yang menjadi buronan atas kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR. Nawawi menyebut bahwa tim penyidik KPK menemukan mobil yang digunakan Harun Masiku terparkir selama bertahun-tahun. Namun, Nawawi saat itu tak membeberkan lebih jauh mengenai lokasi ditemukannya mobil tersebut. Ia juga tidak mengungkap kapan mobil itu ditemukan. Nawawi hanya menyebut penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu buronan tersebut. Ia menyatakan tim penyidik KPK tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020 lalu.
terkait besaran biaya parkir untuk mobil yang telah terparkir selama 2 tahun di Tamrin Residence apabila menilik dari laman traveloka.com dan expedia.co.id, biaya parkir di Tamrin Residence bisa mencapai ratusan ribu per malam. Biaya parkir sendiri saja mencapai Rp120.000 per malam, sedangkan biaya pembenahan sebesar Rp100.000 per masa menginap. Terdapat catatan bahwa daftar biaya parkir yang telah disebutkan tadi mungkin tidak lengkap. Juga biaya dan deposit yang tertera mungkin belum mencakup pajak dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Lantas, dapat diperkirakan biaya parkir mobil Harun Masiku di Tamrin Residence bisa mencapai Rp86.400.000 jika per malam dihitung Rp120.000. Menanggapi temuan KPK soal dokumen penting di mobil Harun Masiku ini, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan bahwa mobil milik Harun Masiku sebenarnya adalah temuan lama. Selain itu, ia juga menyebut bahwa KPK sebenarnya telah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen yang menjadi lokasi ditemukannya mobil tersebut. Boyamin menilai KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Ia menganggap lembaga anti rasuah itu hanya sekadar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat bahwa pihaknya telah bekerja. Boyamin pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun Masiku, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Sebagai informasi, Harun Masiku diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu atau PAW. Namun hingga kini mantan caleg PDIP itu masih berstatus buronan dan masuk daftar pencarian orang atau DPO. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Keempat tersangka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina, kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK, Jakarta Selatan. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap bahwa pihaknya telah menemukan mobil diduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di apartemen di wilayah Jakarta Pusat. Ternyata di dalam mobil tersebut juga ditemukan dokumen penting terkait mantan caleg PDI Perjuangan tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, mengungkap bahwa di mobil tersebut ditemukan dokumen terkait Harun Masiku. Asep mengatakan bahwa mobil yang digunakan Harun Masiku itu ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni 2024 lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi tersebut sekira 2 tahun. Sebelumnya, Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango, mengungkap fakta baru terkait pencarian mantan caleg PDIP Harun Masiku yang menjadi buronan atas kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR. Nawawi menyebut bahwa tim penyidik KPK menemukan mobil yang digunakan Harun Masiku terparkir selama bertahun-tahun. Namun, Nawawi saat itu tak membeberkan lebih jauh mengenai lokasi ditemukannya mobil tersebut. Ia juga tidak mengungkap kapan mobil itu ditemukan. Nawawi hanya menyebut penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu buronan tersebut. Ia menyatakan tim penyidik KPK tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020 lalu.
terkait besaran biaya parkir untuk mobil yang telah terparkir selama 2 tahun di Tamrin Residence apabila menilik dari laman traveloka.com dan expedia.co.id, biaya parkir di Tamrin Residence bisa mencapai ratusan ribu per malam. Biaya parkir sendiri saja mencapai Rp120.000 per malam, sedangkan biaya pembenahan sebesar Rp100.000 per masa menginap. Terdapat catatan bahwa daftar biaya parkir yang telah disebutkan tadi mungkin tidak lengkap. Juga biaya dan deposit yang tertera mungkin belum mencakup pajak dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Lantas dapat diperkirakan biaya parkir mobil Harun Masiku di Tamrin Residence bisa mencapai Rp86.400.000 jika per malam dihitung Rp120.000. Menanggapi temuan KPK soal dokumen penting di mobil Harun Masiku ini, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan bahwa mobil milik Harun Masiku sebenarnya adalah temuan lama. Selain itu, ia juga menyebut bahwa KPK sebenarnya telah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen yang menjadi lokasi ditemukannya mobil tersebut. Boyamin menilai KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Ia menganggap lembaga anti rasuah itu hanya sekadar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat bahwa pihaknya telah bekerja. Boyamin pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun Masiku, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Sebagai informasi, Harun Masiku diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu atau PAW. Namun hingga kini mantan caleg PDIP itu masih berstatus buronan dan masuk daftar pencarian orang atau DPO. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Keempat tersangka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina, kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK, Jakarta Selatan. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap bahwa pihaknya telah menemukan mobil diduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di apartemen di wilayah Jakarta Pusat. Ternyata di dalam mobil tersebut juga ditemukan dokumen penting terkait mantan caleg PDI Perjuangan tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengungkap bahwa di mobil tersebut ditemukan dokumen terkait Harun Masiku. Asep mengatakan bahwa mobil yang digunakan Harun Masiku itu ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni 2024 lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi tersebut sekira 2 tahun. Sebelumnya, Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango mengungkap fakta baru terkait pencarian mantan caleg PDIP Harun Masiku yang menjadi buronan atas kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR. Nawawi menyebut bahwa tim penyidik KPK menemukan mobil yang digunakan Harun Masiku terparkir selama bertahun-tahun. Namun, Nawawi saat itu tak membeberkan lebih jauh mengenai lokasi ditemukannya mobil tersebut. Ia juga tidak mengungkap kapan mobil itu ditemukan. Nawawi hanya menyebut penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu buronan tersebut. Ia menyatakan tim penyidik KPK tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020 lalu.
terkait besaran biaya parkir untuk mobil yang telah terparkir selama 2 tahun di Tamrin Residence apabila menilik dari laman traveloka.com dan expedia.co.id, biaya parkir di Tamrin Residence bisa mencapai ratusan ribu per malam. Biaya parkir sendiri saja mencapai Rp120.000 per malam, sedangkan biaya pembenahan sebesar Rp100.000 per masa menginap. Terdapat catatan bahwa daftar biaya parkir yang telah disebutkan tadi mungkin tidak lengkap. Juga biaya dan deposit yang tertera mungkin belum mencakup pajak dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Lantas, dapat diperkirakan biaya parkir mobil Harun Masiku di Tamrin Residence bisa mencapai Rp86.400.000 jika per malam dihitung Rp120.000. Menanggapi temuan KPK soal dokumen penting di mobil Harun Masiku ini, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan bahwa mobil milik Harun Masiku sebenarnya adalah temuan lama. Selain itu, ia juga menyebut bahwa KPK sebenarnya telah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen yang menjadi lokasi ditemukannya mobil tersebut. Boyamin menilai KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Ia menganggap lembaga anti rasuah itu hanya sekadar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat bahwa pihaknya telah bekerja. Boyamin pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun Masiku, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Sebagai informasi, Harun Masiku diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu atau PAW. Namun hingga kini mantan caleg PDIP itu masih berstatus buronan dan masuk daftar pencarian orang atau DPO. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Keempat tersangka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina, kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK, Jakarta Selatan. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap bahwa pihaknya telah menemukan mobil diduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di apartemen di wilayah Jakarta Pusat. Ternyata di dalam mobil tersebut juga ditemukan dokumen penting terkait mantan caleg PDI Perjuangan tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengungkap bahwa di mobil tersebut ditemukan dokumen terkait Harun Masiku. Asep mengatakan bahwa mobil yang digunakan Harun Masiku itu ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni 2024 lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi tersebut sekira 2 tahun. Sebelumnya, Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango mengungkap fakta baru terkait pencarian mantan caleg PDIP Harun Masiku yang menjadi buronan atas kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR. Nawawi menyebut bahwa tim penyidik KPK menemukan mobil yang digunakan Harun Masiku terparkir selama bertahun-tahun. Namun, Nawawi saat itu tak membeberkan lebih jauh mengenai lokasi ditemukannya mobil tersebut. Ia juga tidak mengungkap kapan mobil itu ditemukan. Nawawi hanya menyebut penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu buronan tersebut. Ia menyatakan tim penyidik KPK tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020 lalu.
Terkait besaran biaya parkir untuk mobil yang telah terparkir selama 2 tahun di Tamrin Residence apabila menilik dari laman traveloka.com dan expedia.co.id, biaya parkir di Tamrin Residence bisa mencapai ratusan ribu per malam. Biaya parkir sendiri saja mencapai Rp120.000 per malam, sedangkan biaya pembenahan sebesar Rp100.000 per masa menginap. Terdapat catatan bahwa daftar biaya parkir yang telah disebutkan tadi mungkin tidak lengkap. Juga biaya dan deposit yang tertera mungkin belum mencakup pajak dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Lantas, dapat diperkirakan biaya parkir mobil Harun Masiku di Tamrin Residence bisa mencapai Rp86.400.000 jika per malam dihitung Rp120.000. Menanggapi temuan KPK soal dokumen penting di mobil Harun Masiku ini, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan bahwa mobil milik Harun Masiku sebenarnya adalah temuan lama. Selain itu, ia juga menyebut bahwa KPK sebenarnya telah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen yang menjadi lokasi ditemukannya mobil tersebut. Boyamin menilai KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Ia menganggap lembaga anti rasuah itu hanya sekadar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat bahwa pihaknya telah bekerja. Boyamin pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun Masiku, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Sebagai informasi, Harun Masiku diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu atau PAW. Namun hingga kini mantan caleg PDIP itu masih berstatus buronan dan masuk daftar pencarian orang atau DPO. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Keempat tersangka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina, kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK, Jakarta Selatan. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap bahwa pihaknya telah menemukan mobil diduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di apartemen di wilayah Jakarta Pusat. Ternyata di dalam mobil tersebut juga ditemukan dokumen penting terkait mantan caleg PDI Perjuangan tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengungkap bahwa di mobil tersebut ditemukan dokumen terkait Harun Masiku. Asep mengatakan bahwa mobil yang digunakan Harun Masiku itu ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni 2024 lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi tersebut sekira 2 tahun. Sebelumnya, Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango mengungkap fakta baru terkait pencarian mantan caleg PDIP Harun Masiku yang menjadi buronan atas kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR. Nawawi menyebut bahwa tim penyidik KPK menemukan mobil yang digunakan Harun Masiku terparkir selama bertahun-tahun. Namun, Nawawi saat itu tak membeberkan lebih jauh mengenai lokasi ditemukannya mobil tersebut. Ia juga tidak mengungkap kapan mobil itu ditemukan. Nawawi hanya menyebut penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu buronan tersebut. Ia menyatakan tim penyidik KPK tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020 lalu.
Terkait besaran biaya parkir untuk mobil yang telah terparkir selama 2 tahun di Tamrin Residence apabila menilik dari laman traveloka.com dan expedia.co.id, biaya parkir di Tamrin Residence bisa mencapai ratusan ribu per malam. Biaya parkir sendiri saja mencapai Rp120.000 per malam, sedangkan biaya pembenahan sebesar Rp100.000 per masa menginap. Terdapat catatan bahwa daftar biaya parkir yang telah disebutkan tadi mungkin tidak lengkap. Juga biaya dan deposit yang tertera mungkin belum mencakup pajak dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Lantas, dapat diperkirakan biaya parkir mobil Harun Masiku di Tamrin Residence bisa mencapai Rp86.400.000 jika per malam dihitung Rp120.000. Menanggapi temuan KPK soal dokumen penting di mobil Harun Masiku ini, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan bahwa mobil milik Harun Masiku sebenarnya adalah temuan lama. Selain itu, ia juga menyebut bahwa KPK sebenarnya telah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen yang menjadi lokasi ditemukannya mobil tersebut. Boyamin menilai KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Ia menganggap lembaga anti rasuah itu hanya sekadar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat bahwa pihaknya telah bekerja. Boyamin pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun Masiku, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Sebagai informasi, Harun Masiku diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu atau PAW. Namun hingga kini mantan caleg PDIP itu masih berstatus buronan dan masuk daftar pencarian orang atau DPO. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Keempat tersangka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina, kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK, Jakarta Selatan. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap bahwa pihaknya telah menemukan mobil diduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di apartemen di wilayah Jakarta Pusat. Ternyata di dalam mobil tersebut juga ditemukan dokumen penting terkait mantan caleg PDI Perjuangan tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengungkap bahwa di mobil tersebut ditemukan dokumen terkait Harun Masiku. Asep mengatakan bahwa mobil yang digunakan Harun Masiku itu ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni 2024 lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi tersebut sekira 2 tahun. Sebelumnya, Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango mengungkap fakta baru terkait pencarian mantan caleg PDIP Harun Masiku yang menjadi buronan atas kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR. Nawawi menyebut bahwa tim penyidik KPK menemukan mobil yang digunakan Harun Masiku terparkir selama bertahun-tahun. Namun, Nawawi saat itu tak membeberkan lebih jauh mengenai lokasi ditemukannya mobil tersebut. Ia juga tidak mengungkap kapan mobil itu ditemukan. Nawawi hanya menyebut penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu buronan tersebut. Ia menyatakan tim penyidik KPK tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020 lalu.
Terkait besaran biaya parkir untuk mobil yang telah terparkir selama 2 tahun di Tamrin Residence apabila menilik dari laman traveloka.com dan expedia.co.id, biaya parkir di Tamrin Residence bisa mencapai ratusan ribu per malam. Biaya parkir sendiri saja mencapai Rp120.000 per malam, sedangkan biaya pembenahan sebesar Rp100.000 per masa menginap. Terdapat catatan bahwa daftar biaya parkir yang telah disebutkan tadi mungkin tidak lengkap. Juga biaya dan deposit yang tertera mungkin belum mencakup pajak dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Lantas dapat diperkirakan biaya parkir mobil Harun Masiku di Tamrin Residence bisa mencapai Rp86.400.000 jika per malam dihitung Rp120.000. Menanggapi temuan KPK soal dokumen penting di mobil Harun Masiku ini, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan bahwa mobil milik Harun Masiku sebenarnya adalah temuan lama. Selain itu, ia juga menyebut bahwa KPK sebenarnya telah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen yang menjadi lokasi ditemukannya mobil tersebut. Boyamin menilai KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Ia menganggap lembaga anti rasuah itu hanya sekadar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat bahwa pihaknya telah bekerja. Boyamin pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun Masiku, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Sebagai informasi, Harun Masiku diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu atau PAW. Namun hingga kini mantan caleg PDIP itu masih berstatus buronan dan masuk daftar pencarian orang atau DPO. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Keempat tersangka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina, kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK, Jakarta Selatan. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap bahwa pihaknya telah menemukan mobil diduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di apartemen di wilayah Jakarta Pusat. Ternyata di dalam mobil tersebut juga ditemukan dokumen penting terkait mantan caleg PDI Perjuangan tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengungkap bahwa di mobil tersebut ditemukan dokumen terkait Harun Masiku. Asep mengatakan bahwa mobil yang digunakan Harun Masiku itu ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni 2024 lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi tersebut sekira 2 tahun. Sebelumnya, Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango mengungkap fakta baru terkait pencarian mantan caleg PDIP Harun Masiku yang menjadi buronan atas kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR. Nawawi menyebut bahwa tim penyidik KPK menemukan mobil yang digunakan Harun Masiku terparkir selama bertahun-tahun. Namun, Nawawi saat itu tak membeberkan lebih jauh mengenai lokasi ditemukannya mobil tersebut. Ia juga tidak mengungkap kapan mobil itu ditemukan. Nawawi hanya menyebut penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu buronan tersebut. Ia menyatakan tim penyidik KPK tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020 lalu.
terkait besaran biaya parkir untuk mobil yang telah terparkir selama 2 tahun di Tamrin Residence apabila menilik dari laman traveloka.com dan expedia.co.id, biaya parkir di Tamrin Residence bisa mencapai ratusan ribu per malam. Biaya parkir sendiri saja mencapai Rp120.000 per malam, sedangkan biaya pembenahan sebesar Rp100.000 per masa menginap. Terdapat catatan bahwa daftar biaya parkir yang telah disebutkan tadi mungkin tidak lengkap. Juga biaya dan deposit yang tertera mungkin belum mencakup pajak dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Lantas dapat diperkirakan biaya parkir mobil Harun Masiku di Tamrin Residence bisa mencapai Rp86.400.000 jika per malam dihitung Rp120.000. Menanggapi temuan KPK soal dokumen penting di mobil Harun Masiku ini, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan bahwa mobil milik Harun Masiku sebenarnya adalah temuan lama. Selain itu, ia juga menyebut bahwa KPK sebenarnya telah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen yang menjadi lokasi ditemukannya mobil tersebut. Boyamin menilai KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Ia menganggap lembaga anti rasuah itu hanya sekadar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat bahwa pihaknya telah bekerja. Boyamin pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun Masiku, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Sebagai informasi, Harun Masiku diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu atau PAW. Namun hingga kini mantan caleg PDIP itu masih berstatus buronan dan masuk daftar pencarian orang atau DPO. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Keempat tersangka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina, kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK, Jakarta Selatan. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap bahwa pihaknya telah menemukan mobil diduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di apartemen di wilayah Jakarta Pusat. Ternyata di dalam mobil tersebut juga ditemukan dokumen penting terkait mantan caleg PDI Perjuangan tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengungkap bahwa di mobil tersebut ditemukan dokumen terkait Harun Masiku. Asep mengatakan bahwa mobil yang digunakan Harun Masiku itu ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni 2024 lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi tersebut sekira 2 tahun. Sebelumnya, Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango mengungkap fakta baru terkait pencarian mantan caleg PDIP Harun Masiku yang menjadi buronan atas kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR. Nawawi menyebut bahwa tim penyidik KPK menemukan mobil yang digunakan Harun Masiku terparkir selama bertahun-tahun. Namun, Nawawi saat itu tak membeberkan lebih jauh mengenai lokasi ditemukannya mobil tersebut. Ia juga tidak mengungkap kapan mobil itu ditemukan. Nawawi hanya menyebut penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu buronan tersebut. Ia menyatakan tim penyidik KPK tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020 lalu.
terkait besaran biaya parkir untuk mobil yang telah terparkir selama 2 tahun di Tamrin Residence apabila menilik dari laman traveloka.com dan expedia.co.id, biaya parkir di Tamrin Residence bisa mencapai ratusan ribu per malam. Biaya parkir sendiri saja mencapai Rp120.000 per malam, sedangkan biaya pembenahan sebesar Rp100.000 per masa menginap. Terdapat catatan bahwa daftar biaya parkir yang telah disebutkan tadi mungkin tidak lengkap. Juga biaya dan deposit yang tertera mungkin belum mencakup pajak dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Lantas, dapat diperkirakan biaya parkir mobil Harun Masiku di Tamrin Residence bisa mencapai Rp86.400.000 jika per malam dihitung Rp120.000. Menanggapi temuan KPK soal dokumen penting di mobil Harun Masiku ini, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan bahwa mobil milik Harun Masiku sebenarnya adalah temuan lama. Selain itu, ia juga menyebut bahwa KPK sebenarnya telah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen yang menjadi lokasi ditemukannya mobil tersebut. Boyamin menilai KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Ia menganggap lembaga anti rasuah itu hanya sekadar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat bahwa pihaknya telah bekerja. Boyamin pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun Masiku, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Sebagai informasi, Harun Masiku diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu atau PAW. Namun hingga kini mantan caleg PDIP itu masih berstatus buronan dan masuk daftar pencarian orang atau DPO. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Keempat tersangka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina, kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK, Jakarta Selatan. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap bahwa pihaknya telah menemukan mobil diduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di apartemen di wilayah Jakarta Pusat. Ternyata di dalam mobil tersebut juga ditemukan dokumen penting terkait mantan caleg PDI Perjuangan tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengungkap bahwa di mobil tersebut ditemukan dokumen terkait Harun Masiku. Asep mengatakan bahwa mobil yang digunakan Harun Masiku itu ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni 2024 lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi tersebut sekira 2 tahun. Sebelumnya, Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango mengungkap fakta baru terkait pencarian mantan caleg PDIP Harun Masiku yang menjadi buronan atas kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR. Nawawi menyebut bahwa tim penyidik KPK menemukan mobil yang digunakan Harun Masiku terparkir selama bertahun-tahun. Namun, Nawawi saat itu tak membeberkan lebih jauh mengenai lokasi ditemukannya mobil tersebut. Ia juga tidak mengungkap kapan mobil itu ditemukan. Nawawi hanya menyebut penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu buronan tersebut. Ia menyatakan tim penyidik KPK tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020 lalu.
terkait besaran biaya parkir untuk mobil yang telah terparkir selama 2 tahun di Tamrin Residence apabila menilik dari laman traveloka.com dan expedia.co.id, biaya parkir di Tamrin Residence bisa mencapai ratusan ribu per malam. Biaya parkir sendiri saja mencapai Rp120.000 per malam, sedangkan biaya pembenahan sebesar Rp100.000 per masa menginap. Terdapat catatan bahwa daftar biaya parkir yang telah disebutkan tadi mungkin tidak lengkap. Juga biaya dan deposit yang tertera mungkin belum mencakup pajak dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Lantas, dapat diperkirakan biaya parkir mobil Harun Masiku di Tamrin Residence bisa mencapai Rp86.400.000 jika per malam dihitung Rp120.000. Menanggapi temuan KPK soal dokumen penting di mobil Harun Masiku ini, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan bahwa mobil milik Harun Masiku sebenarnya adalah temuan lama. Selain itu, ia juga menyebut bahwa KPK sebenarnya telah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen yang menjadi lokasi ditemukannya mobil tersebut. Boyamin menilai KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Ia menganggap lembaga anti rasuah itu hanya sekadar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat bahwa pihaknya telah bekerja. Boyamin pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun Masiku, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Sebagai informasi, Harun Masiku diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu atau PAW. Namun hingga kini mantan caleg PDIP itu masih berstatus buronan dan masuk daftar pencarian orang atau DPO. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Keempat tersangka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina, kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK, Jakarta Selatan. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap bahwa pihaknya telah menemukan mobil diduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di apartemen di wilayah Jakarta Pusat. Ternyata di dalam mobil tersebut juga ditemukan dokumen penting terkait mantan caleg PDI Perjuangan tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengungkap bahwa di mobil tersebut ditemukan dokumen terkait Harun Masiku. Asep mengatakan bahwa mobil yang digunakan Harun Masiku itu ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni 2024 lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi tersebut sekira 2 tahun. Sebelumnya, Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango mengungkap fakta baru terkait pencarian mantan caleg PDIP Harun Masiku yang menjadi buronan atas kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR. Nawawi menyebut bahwa tim penyidik KPK menemukan mobil yang digunakan Harun Masiku terparkir selama bertahun-tahun. Namun, Nawawi saat itu tak membeberkan lebih jauh mengenai lokasi ditemukannya mobil tersebut. Ia juga tidak mengungkap kapan mobil itu ditemukan. Nawawi hanya menyebut penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu buronan tersebut. Ia menyatakan tim penyidik KPK tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020 lalu.
terkait besaran biaya parkir untuk mobil yang telah terparkir selama 2 tahun di Tamrin Residence apabila menilik dari laman traveloka.com dan expedia.co.id, biaya parkir di Tamrin Residence bisa mencapai ratusan ribu per malam. Biaya parkir sendiri saja mencapai Rp120.000 per malam, sedangkan biaya pembenahan sebesar Rp100.000 per masa menginap. Terdapat catatan bahwa daftar biaya parkir yang telah disebutkan tadi mungkin tidak lengkap. Juga biaya dan deposit yang tertera mungkin belum mencakup pajak dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Lantas, dapat diperkirakan biaya parkir mobil Harun Masiku di Tamrin Residence bisa mencapai Rp86.400.000 jika per malam dihitung Rp120.000. Menanggapi temuan KPK soal dokumen penting di mobil Harun Masiku ini, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan bahwa mobil milik Harun Masiku sebenarnya adalah temuan lama. Selain itu, ia juga menyebut bahwa KPK sebenarnya telah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen yang menjadi lokasi ditemukannya mobil tersebut. Boyamin menilai KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Ia menganggap lembaga anti rasuah itu hanya sekadar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat bahwa pihaknya telah bekerja. Boyamin pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun Masiku, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Sebagai informasi, Harun Masiku diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu atau PAW. Namun hingga kini mantan caleg PDIP itu masih berstatus buronan dan masuk daftar pencarian orang atau DPO. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Keempat tersangka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina, kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK, Jakarta Selatan. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap bahwa pihaknya telah menemukan mobil diduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di apartemen di wilayah Jakarta Pusat. Ternyata di dalam mobil tersebut juga ditemukan dokumen penting terkait mantan caleg PDI Perjuangan tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, mengungkap bahwa di mobil tersebut ditemukan dokumen terkait Harun Masiku. Asep mengatakan bahwa mobil yang digunakan Harun Masiku itu ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni 2024 lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi tersebut sekira 2 tahun. Sebelumnya, Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango, mengungkap fakta baru terkait pencarian mantan caleg PDIP Harun Masiku yang menjadi buronan atas kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR. Nawawi menyebut bahwa tim penyidik KPK menemukan mobil yang digunakan Harun Masiku terparkir selama bertahun-tahun. Namun, Nawawi saat itu tak membeberkan lebih jauh mengenai lokasi ditemukannya mobil tersebut. Ia juga tidak mengungkap kapan mobil itu ditemukan. Nawawi hanya menyebut penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu buronan tersebut. Ia menyatakan tim penyidik KPK tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020 lalu.
Terkait besaran biaya parkir untuk mobil yang telah terparkir selama 2 tahun di Tamrin Residence apabila menilik dari laman traveloka.com dan expedia.co.id, biaya parkir di Tamrin Residence bisa mencapai ratusan ribu per malam. Biaya parkir sendiri saja mencapai Rp120.000 per malam, sedangkan biaya pembenahan sebesar Rp100.000 per masa menginap. Terdapat catatan bahwa daftar biaya parkir yang telah disebutkan tadi mungkin tidak lengkap. Juga biaya dan deposit yang tertera mungkin belum mencakup pajak dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Lantas, dapat diperkirakan biaya parkir mobil Harun Masiku di Tamrin Residence bisa mencapai Rp86.400.000 jika per malam dihitung Rp120.000. Menanggapi temuan KPK soal dokumen penting di mobil Harun Masiku ini, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan bahwa mobil milik Harun Masiku sebenarnya adalah temuan lama. Selain itu, ia juga menyebut bahwa KPK sebenarnya telah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen yang menjadi lokasi ditemukannya mobil tersebut. Boyamin menilai KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Ia menganggap lembaga anti rasuah itu hanya sekadar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat bahwa pihaknya telah bekerja. Boyamin pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun Masiku, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Sebagai informasi, Harun Masiku diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu atau PAW. Namun hingga kini mantan caleg PDIP itu masih berstatus buronan dan masuk daftar pencarian orang atau DPO. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Keempat tersangka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina, kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK, Jakarta Selatan. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap bahwa pihaknya telah menemukan mobil diduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di apartemen di wilayah Jakarta Pusat. Ternyata di dalam mobil tersebut juga ditemukan dokumen penting terkait mantan caleg PDI Perjuangan tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengungkap bahwa di mobil tersebut ditemukan dokumen terkait Harun Masiku. Asep mengatakan bahwa mobil yang digunakan Harun Masiku itu ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni 2024 lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi tersebut sekira 2 tahun. Sebelumnya, Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango mengungkap fakta baru terkait pencarian mantan caleg PDIP Harun Masiku yang menjadi buronan atas kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR. Nawawi menyebut bahwa tim penyidik KPK menemukan mobil yang digunakan Harun Masiku terparkir selama bertahun-tahun. Namun, Nawawi saat itu tak membeberkan lebih jauh mengenai lokasi ditemukannya mobil tersebut. Ia juga tidak mengungkap kapan mobil itu ditemukan. Nawawi hanya menyebut penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu buronan tersebut. Ia menyatakan tim penyidik KPK tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020 lalu.
terkait besaran biaya parkir untuk mobil yang telah terparkir selama 2 tahun di Tamrin Residence apabila menilik dari laman traveloka.com dan expedia.co.id, biaya parkir di Tamrin Residence bisa mencapai ratusan ribu per malam. Biaya parkir sendiri saja mencapai Rp120.000 per malam, sedangkan biaya pembenahan sebesar Rp100.000 per masa menginap. Terdapat catatan bahwa daftar biaya parkir yang telah disebutkan tadi mungkin tidak lengkap. Juga biaya dan deposit yang tertera mungkin belum mencakup pajak dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Lantas dapat diperkirakan biaya parkir mobil Harun Masiku di Tamrin Residence bisa mencapai Rp86.400.000 jika per malam dihitung Rp120.000. Menanggapi temuan KPK soal dokumen penting di mobil Harun Masiku ini, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan bahwa mobil milik Harun Masiku sebenarnya adalah temuan lama. Selain itu, ia juga menyebut bahwa KPK sebenarnya telah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen yang menjadi lokasi ditemukannya mobil tersebut. Boyamin menilai KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Ia menganggap lembaga anti rasuah itu hanya sekadar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat bahwa pihaknya telah bekerja. Boyamin pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun Masiku, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Sebagai informasi, Harun Masiku diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu atau PAW. Namun hingga kini mantan caleg PDIP itu masih berstatus buronan dan masuk daftar pencarian orang atau DPO. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Keempat tersangka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina, kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK, Jakarta Selatan. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap bahwa pihaknya telah menemukan mobil diduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di apartemen di wilayah Jakarta Pusat. Ternyata di dalam mobil tersebut juga ditemukan dokumen penting terkait mantan caleg PDI Perjuangan tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengungkap bahwa di mobil tersebut ditemukan dokumen terkait Harun Masiku. Asep mengatakan bahwa mobil yang digunakan Harun Masiku itu ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni 2024 lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi tersebut sekira 2 tahun. Sebelumnya, Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango mengungkap fakta baru terkait pencarian mantan caleg PDIP Harun Masiku yang menjadi buronan atas kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR. Nawawi menyebut bahwa tim penyidik KPK menemukan mobil yang digunakan Harun Masiku terparkir selama bertahun-tahun. Namun, Nawawi saat itu tak membeberkan lebih jauh mengenai lokasi ditemukannya mobil tersebut. Ia juga tidak mengungkap kapan mobil itu ditemukan. Nawawi hanya menyebut penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu buronan tersebut. Ia menyatakan tim penyidik KPK tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020 lalu.
terkait besaran biaya parkir untuk mobil yang telah terparkir selama 2 tahun di Tamrin Residence apabila menilik dari laman traveloka.com dan expedia.co.id, biaya parkir di Tamrin Residence bisa mencapai ratusan ribu per malam. Biaya parkir sendiri saja mencapai Rp120.000 per malam, sedangkan biaya pembenahan sebesar Rp100.000 per masa menginap. Terdapat catatan bahwa daftar biaya parkir yang telah disebutkan tadi mungkin tidak lengkap. Juga biaya dan deposit yang tertera mungkin belum mencakup pajak dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Lantas, dapat diperkirakan biaya parkir mobil Harun Masiku di Tamrin Residence bisa mencapai Rp86.400.000 jika per malam dihitung Rp120.000. Menanggapi temuan KPK soal dokumen penting di mobil Harun Masiku ini, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan bahwa mobil milik Harun Masiku sebenarnya adalah temuan lama. Selain itu, ia juga menyebut bahwa KPK sebenarnya telah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen yang menjadi lokasi ditemukannya mobil tersebut. Boyamin menilai KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Ia menganggap lembaga anti rasuah itu hanya sekadar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat bahwa pihaknya telah bekerja. Boyamin pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun Masiku, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Sebagai informasi, Harun Masiku diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu atau PAW. Namun hingga kini mantan caleg PDIP itu masih berstatus buronan dan masuk daftar pencarian orang atau DPO. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Keempat tersangka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina, kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK, Jakarta Selatan. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap bahwa pihaknya telah menemukan mobil diduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di apartemen di wilayah Jakarta Pusat. Ternyata di dalam mobil tersebut juga ditemukan dokumen penting terkait mantan caleg PDI Perjuangan tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengungkap bahwa di mobil tersebut ditemukan dokumen terkait Harun Masiku. Asep mengatakan bahwa mobil yang digunakan Harun Masiku itu ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni 2024 lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi tersebut sekira 2 tahun. Sebelumnya, Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango mengungkap fakta baru terkait pencarian mantan caleg PDIP Harun Masiku yang menjadi buronan atas kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR. Nawawi menyebut bahwa tim penyidik KPK menemukan mobil yang digunakan Harun Masiku terparkir selama bertahun-tahun. Namun, Nawawi saat itu tak membeberkan lebih jauh mengenai lokasi ditemukannya mobil tersebut. Ia juga tidak mengungkap kapan mobil itu ditemukan. Nawawi hanya menyebut penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu buronan tersebut. Ia menyatakan tim penyidik KPK tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020 lalu.
Terkait besaran biaya parkir untuk mobil yang telah terparkir selama 2 tahun di Tamrin Residence apabila menilik dari laman traveloka.com dan expedia.co.id, biaya parkir di Tamrin Residence bisa mencapai ratusan ribu per malam. Biaya parkir sendiri saja mencapai Rp120.000 per malam, sedangkan biaya pembenahan sebesar Rp100.000 per masa menginap. Terdapat catatan bahwa daftar biaya parkir yang telah disebutkan tadi mungkin tidak lengkap. Juga biaya dan deposit yang tertera mungkin belum mencakup pajak dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Lantas, dapat diperkirakan biaya parkir mobil Harun Masiku di Tamrin Residence bisa mencapai Rp86.400.000 jika per malam dihitung Rp120.000. Menanggapi temuan KPK soal dokumen penting di mobil Harun Masiku ini, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan bahwa mobil milik Harun Masiku sebenarnya adalah temuan lama. Selain itu, ia juga menyebut bahwa KPK sebenarnya telah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen yang menjadi lokasi ditemukannya mobil tersebut. Boyamin menilai KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Ia menganggap lembaga anti rasuah itu hanya sekadar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat bahwa pihaknya telah bekerja. Boyamin pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun Masiku, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Sebagai informasi, Harun Masiku diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu atau PAW. Namun hingga kini mantan caleg PDIP itu masih berstatus buronan dan masuk daftar pencarian orang atau DPO. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Keempat tersangka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina, kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK, Jakarta Selatan. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap bahwa pihaknya telah menemukan mobil diduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di apartemen di wilayah Jakarta Pusat. Ternyata di dalam mobil tersebut juga ditemukan dokumen penting terkait mantan caleg PDI Perjuangan tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengungkap bahwa di mobil tersebut ditemukan dokumen terkait Harun Masiku. Asep mengatakan bahwa mobil yang digunakan Harun Masiku itu ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni 2024 lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi tersebut sekira 2 tahun. Sebelumnya, Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango mengungkap fakta baru terkait pencarian mantan caleg PDIP Harun Masiku yang menjadi buronan atas kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR. Nawawi menyebut bahwa tim penyidik KPK menemukan mobil yang digunakan Harun Masiku terparkir selama bertahun-tahun. Namun, Nawawi saat itu tak membeberkan lebih jauh mengenai lokasi ditemukannya mobil tersebut. Ia juga tidak mengungkap kapan mobil itu ditemukan. Nawawi hanya menyebut penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu buronan tersebut. Ia menyatakan tim penyidik KPK tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020 lalu.
Terkait besaran biaya parkir untuk mobil yang telah terparkir selama 2 tahun di Tamrin Residence apabila menilik dari laman traveloka.com dan expedia.co.id, biaya parkir di Tamrin Residence bisa mencapai ratusan ribu per malam. Biaya parkir sendiri saja mencapai Rp120.000 per malam, sedangkan biaya pembenahan sebesar Rp100.000 per masa menginap. Terdapat catatan bahwa daftar biaya parkir yang telah disebutkan tadi mungkin tidak lengkap. Juga biaya dan deposit yang tertera mungkin belum mencakup pajak dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Lantas, dapat diperkirakan biaya parkir mobil Harun Masiku di Tamrin Residence bisa mencapai Rp86.400.000 jika per malam dihitung Rp120.000. Menanggapi temuan KPK soal dokumen penting di mobil Harun Masiku ini, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan bahwa mobil milik Harun Masiku sebenarnya adalah temuan lama. Selain itu, ia juga menyebut bahwa KPK sebenarnya telah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen yang menjadi lokasi ditemukannya mobil tersebut. Boyamin menilai KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Ia menganggap lembaga anti rasuah itu hanya sekadar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat bahwa pihaknya telah bekerja. Boyamin pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun Masiku, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Sebagai informasi, Harun Masiku diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu atau PAW. Namun hingga kini mantan caleg PDIP itu masih berstatus buronan dan masuk daftar pencarian orang atau DPO. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Keempat tersangka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina, kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK, Jakarta Selatan. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap bahwa pihaknya telah menemukan mobil diduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di apartemen di wilayah Jakarta Pusat. Ternyata di dalam mobil tersebut juga ditemukan dokumen penting terkait mantan caleg PDI Perjuangan tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengungkap bahwa di mobil tersebut ditemukan dokumen terkait Harun Masiku. Asep mengatakan bahwa mobil yang digunakan Harun Masiku itu ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni 2024 lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi tersebut sekira 2 tahun. Sebelumnya, Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango mengungkap fakta baru terkait pencarian mantan caleg PDIP Harun Masiku yang menjadi buronan atas kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR. Nawawi menyebut bahwa tim penyidik KPK menemukan mobil yang digunakan Harun Masiku terparkir selama bertahun-tahun. Namun, Nawawi saat itu tak membeberkan lebih jauh mengenai lokasi ditemukannya mobil tersebut. Ia juga tidak mengungkap kapan mobil itu ditemukan. Nawawi hanya menyebut penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu buronan tersebut. Ia menyatakan tim penyidik KPK tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020 lalu.
Terkait besaran biaya parkir untuk mobil yang telah terparkir selama 2 tahun di Tamrin Residence apabila menilik dari laman traveloka.com dan expedia.co.id, biaya parkir di Tamrin Residence bisa mencapai ratusan ribu per malam. Biaya parkir sendiri saja mencapai Rp120.000 per malam, sedangkan biaya pembenahan sebesar Rp100.000 per masa menginap. Terdapat catatan bahwa daftar biaya parkir yang telah disebutkan tadi mungkin tidak lengkap. Juga biaya dan deposit yang tertera mungkin belum mencakup pajak dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Lantas dapat diperkirakan biaya parkir mobil Harun Masiku di Tamrin Residence bisa mencapai Rp86.400.000 jika per malam dihitung Rp120.000. Menanggapi temuan KPK soal dokumen penting di mobil Harun Masiku ini, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan bahwa mobil milik Harun Masiku sebenarnya adalah temuan lama. Selain itu, ia juga menyebut bahwa KPK sebenarnya telah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen yang menjadi lokasi ditemukannya mobil tersebut. Boyamin menilai KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Ia menganggap lembaga anti rasuah itu hanya sekadar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat bahwa pihaknya telah bekerja. Boyamin pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun Masiku, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Sebagai informasi, Harun Masiku diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu atau PAW. Namun hingga kini mantan caleg PDIP itu masih berstatus buronan dan masuk daftar pencarian orang atau DPO. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Keempat tersangka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina, kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK, Jakarta Selatan. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap bahwa pihaknya telah menemukan mobil diduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di apartemen di wilayah Jakarta Pusat. Ternyata di dalam mobil tersebut juga ditemukan dokumen penting terkait mantan caleg PDI Perjuangan tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengungkap bahwa di mobil tersebut ditemukan dokumen terkait Harun Masiku. Asep mengatakan bahwa mobil yang digunakan Harun Masiku itu ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni 2024 lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi tersebut sekira 2 tahun. Sebelumnya, Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango mengungkap fakta baru terkait pencarian mantan caleg PDIP Harun Masiku yang menjadi buronan atas kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR. Nawawi menyebut bahwa tim penyidik KPK menemukan mobil yang digunakan Harun Masiku terparkir selama bertahun-tahun. Namun, Nawawi saat itu tak membeberkan lebih jauh mengenai lokasi ditemukannya mobil tersebut. Ia juga tidak mengungkap kapan mobil itu ditemukan. Nawawi hanya menyebut penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu buronan tersebut. Ia menyatakan tim penyidik KPK tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020 lalu.
terkait besaran biaya parkir untuk mobil yang telah terparkir selama 2 tahun di Tamrin Residence apabila menilik dari laman traveloka.com dan expedia.co.id, biaya parkir di Tamrin Residence bisa mencapai ratusan ribu per malam. Biaya parkir sendiri saja mencapai Rp120.000 per malam, sedangkan biaya pembenahan sebesar Rp100.000 per masa menginap. Terdapat catatan bahwa daftar biaya parkir yang telah disebutkan tadi mungkin tidak lengkap. Juga biaya dan deposit yang tertera mungkin belum mencakup pajak dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Lantas dapat diperkirakan biaya parkir mobil Harun Masiku di Tamrin Residence bisa mencapai Rp86.400.000 jika per malam dihitung Rp120.000. Menanggapi temuan KPK soal dokumen penting di mobil Harun Masiku ini, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan bahwa mobil milik Harun Masiku sebenarnya adalah temuan lama. Selain itu, ia juga menyebut bahwa KPK sebenarnya telah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen yang menjadi lokasi ditemukannya mobil tersebut. Boyamin menilai KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Ia menganggap lembaga anti rasuah itu hanya sekadar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat bahwa pihaknya telah bekerja. Boyamin pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun Masiku, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Sebagai informasi, Harun Masiku diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu atau PAW. Namun hingga kini mantan caleg PDIP itu masih berstatus buronan dan masuk daftar pencarian orang atau DPO. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Keempat tersangka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina, kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK, Jakarta Selatan. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap bahwa pihaknya telah menemukan mobil diduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di apartemen di wilayah Jakarta Pusat. Ternyata di dalam mobil tersebut juga ditemukan dokumen penting terkait mantan caleg PDI Perjuangan tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengungkap bahwa di mobil tersebut ditemukan dokumen terkait Harun Masiku. Asep mengatakan bahwa mobil yang digunakan Harun Masiku itu ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni 2024 lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi tersebut sekira 2 tahun. Sebelumnya, Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango mengungkap fakta baru terkait pencarian mantan caleg PDIP Harun Masiku yang menjadi buronan atas kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR. Nawawi menyebut bahwa tim penyidik KPK menemukan mobil yang digunakan Harun Masiku terparkir selama bertahun-tahun. Namun, Nawawi saat itu tak membeberkan lebih jauh mengenai lokasi ditemukannya mobil tersebut. Ia juga tidak mengungkap kapan mobil itu ditemukan. Nawawi hanya menyebut penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu buronan tersebut. Ia menyatakan tim penyidik KPK tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020 lalu.
terkait besaran biaya parkir untuk mobil yang telah terparkir selama 2 tahun di Tamrin Residence apabila menilik dari laman traveloka.com dan expedia.co.id, biaya parkir di Tamrin Residence bisa mencapai ratusan ribu per malam. Biaya parkir sendiri saja mencapai Rp120.000 per malam, sedangkan biaya pembenahan sebesar Rp100.000 per masa menginap. Terdapat catatan bahwa daftar biaya parkir yang telah disebutkan tadi mungkin tidak lengkap. Juga biaya dan deposit yang tertera mungkin belum mencakup pajak dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Lantas dapat diperkirakan biaya parkir mobil Harun Masiku di Tamrin Residence bisa mencapai Rp86.400.000 jika per malam dihitung Rp120.000. Menanggapi temuan KPK soal dokumen penting di mobil Harun Masiku ini, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan bahwa mobil milik Harun Masiku sebenarnya adalah temuan lama. Selain itu, ia juga menyebut bahwa KPK sebenarnya telah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen yang menjadi lokasi ditemukannya mobil tersebut. Boyamin menilai KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Ia menganggap lembaga anti rasuah itu hanya sekadar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat bahwa pihaknya telah bekerja. Boyamin pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun Masiku, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Sebagai informasi, Harun Masiku diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu atau PAW. Namun hingga kini mantan caleg PDIP itu masih berstatus buronan dan masuk daftar pencarian orang atau DPO. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Keempat tersangka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina, kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK, Jakarta Selatan. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap bahwa pihaknya telah menemukan mobil diduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di apartemen di wilayah Jakarta Pusat. Ternyata di dalam mobil tersebut juga ditemukan dokumen penting terkait mantan caleg PDI Perjuangan tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengungkap bahwa di mobil tersebut ditemukan dokumen terkait Harun Masiku. Asep mengatakan bahwa mobil yang digunakan Harun Masiku itu ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni 2024 lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi tersebut sekira 2 tahun. Sebelumnya, Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango mengungkap fakta baru terkait pencarian mantan caleg PDIP Harun Masiku yang menjadi buronan atas kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR. Nawawi menyebut bahwa tim penyidik KPK menemukan mobil yang digunakan Harun Masiku terparkir selama bertahun-tahun. Namun, Nawawi saat itu tak membeberkan lebih jauh mengenai lokasi ditemukannya mobil tersebut. Ia juga tidak mengungkap kapan mobil itu ditemukan. Nawawi hanya menyebut penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu buronan tersebut. Ia menyatakan tim penyidik KPK tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020 lalu.
terkait besaran biaya parkir untuk mobil yang telah terparkir selama 2 tahun di Tamrin Residence apabila menilik dari laman traveloka.com dan expedia.co.id, biaya parkir di Tamrin Residence bisa mencapai ratusan ribu per malam. Biaya parkir sendiri saja mencapai Rp120.000 per malam, sedangkan biaya pembenahan sebesar Rp100.000 per masa menginap. Terdapat catatan bahwa daftar biaya parkir yang telah disebutkan tadi mungkin tidak lengkap. Juga biaya dan deposit yang tertera mungkin belum mencakup pajak dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Lantas, dapat diperkirakan biaya parkir mobil Harun Masiku di Tamrin Residence bisa mencapai Rp86.400.000 jika per malam dihitung Rp120.000. Menanggapi temuan KPK soal dokumen penting di mobil Harun Masiku ini, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan bahwa mobil milik Harun Masiku sebenarnya adalah temuan lama. Selain itu, ia juga menyebut bahwa KPK sebenarnya telah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen yang menjadi lokasi ditemukannya mobil tersebut. Boyamin menilai KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Ia menganggap lembaga anti rasuah itu hanya sekadar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat bahwa pihaknya telah bekerja. Boyamin pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun Masiku, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Sebagai informasi, Harun Masiku diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu atau PAW. Namun hingga kini mantan caleg PDIP itu masih berstatus buronan dan masuk daftar pencarian orang atau DPO. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Keempat tersangka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina, kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK, Jakarta Selatan. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap bahwa pihaknya telah menemukan mobil diduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di apartemen di wilayah Jakarta Pusat. Ternyata di dalam mobil tersebut juga ditemukan dokumen penting terkait mantan caleg PDI Perjuangan tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengungkap bahwa di mobil tersebut ditemukan dokumen terkait Harun Masiku. Asep mengatakan bahwa mobil yang digunakan Harun Masiku itu ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni 2024 lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi tersebut sekira 2 tahun. Sebelumnya, Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango mengungkap fakta baru terkait pencarian mantan caleg PDIP Harun Masiku yang menjadi buronan atas kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR. Nawawi menyebut bahwa tim penyidik KPK menemukan mobil yang digunakan Harun Masiku terparkir selama bertahun-tahun. Namun, Nawawi saat itu tak membeberkan lebih jauh mengenai lokasi ditemukannya mobil tersebut. Ia juga tidak mengungkap kapan mobil itu ditemukan. Nawawi hanya menyebut penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu buronan tersebut. Ia menyatakan tim penyidik KPK tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020 lalu.
terkait besaran biaya parkir untuk mobil yang telah terparkir selama 2 tahun di Tamrin Residence apabila menilik dari laman traveloka.com dan expedia.co.id, biaya parkir di Tamrin Residence bisa mencapai ratusan ribu per malam. Biaya parkir sendiri saja mencapai Rp120.000 per malam, sedangkan biaya pembenahan sebesar Rp100.000 per masa menginap. Terdapat catatan bahwa daftar biaya parkir yang telah disebutkan tadi mungkin tidak lengkap. Juga biaya dan deposit yang tertera mungkin belum mencakup pajak dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Lantas, dapat diperkirakan biaya parkir mobil Harun Masiku di Tamrin Residence bisa mencapai Rp86.400.000 jika per malam dihitung Rp120.000. Menanggapi temuan KPK soal dokumen penting di mobil Harun Masiku ini, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan bahwa mobil milik Harun Masiku sebenarnya adalah temuan lama. Selain itu, ia juga menyebut bahwa KPK sebenarnya telah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen yang menjadi lokasi ditemukannya mobil tersebut. Boyamin menilai KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Ia menganggap lembaga anti rasuah itu hanya sekadar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat bahwa pihaknya telah bekerja. Boyamin pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun Masiku, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Sebagai informasi, Harun Masiku diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu atau PAW. Namun hingga kini mantan caleg PDIP itu masih berstatus buronan dan masuk daftar pencarian orang atau DPO. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Keempat tersangka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina, kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK, Jakarta Selatan. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap bahwa pihaknya telah menemukan mobil diduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di apartemen di wilayah Jakarta Pusat. Ternyata di dalam mobil tersebut juga ditemukan dokumen penting terkait mantan caleg PDI Perjuangan tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, mengungkap bahwa di mobil tersebut ditemukan dokumen terkait Harun Masiku. Asep mengatakan bahwa mobil yang digunakan Harun Masiku itu ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni 2024 lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi tersebut sekira 2 tahun. Sebelumnya, Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango, mengungkap fakta baru terkait pencarian mantan caleg PDIP Harun Masiku yang menjadi buronan atas kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR. Nawawi menyebut bahwa tim penyidik KPK menemukan mobil yang digunakan Harun Masiku terparkir selama bertahun-tahun. Namun, Nawawi saat itu tak membeberkan lebih jauh mengenai lokasi ditemukannya mobil tersebut. Ia juga tidak mengungkap kapan mobil itu ditemukan. Nawawi hanya menyebut penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu buronan tersebut. Ia menyatakan tim penyidik KPK tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020 lalu.
Terkait besaran biaya parkir untuk mobil yang telah terparkir selama 2 tahun di Tamrin Residence apabila menilik dari laman traveloka.com dan expedia.co.id, biaya parkir di Tamrin Residence bisa mencapai ratusan ribu per malam. Biaya parkir sendiri saja mencapai Rp120.000 per malam, sedangkan biaya pembenahan sebesar Rp100.000 per masa menginap. Terdapat catatan bahwa daftar biaya parkir yang telah disebutkan tadi mungkin tidak lengkap. Juga biaya dan deposit yang tertera mungkin belum mencakup pajak dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Lantas, dapat diperkirakan biaya parkir mobil Harun Masiku di Tamrin Residence bisa mencapai Rp86.400.000 jika per malam dihitung Rp120.000. Menanggapi temuan KPK soal dokumen penting di mobil Harun Masiku ini, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan bahwa mobil milik Harun Masiku sebenarnya adalah temuan lama. Selain itu, ia juga menyebut bahwa KPK sebenarnya telah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen yang menjadi lokasi ditemukannya mobil tersebut. Boyamin menilai KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Ia menganggap lembaga anti rasuah itu hanya sekadar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat bahwa pihaknya telah bekerja. Boyamin pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun Masiku, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Sebagai informasi, Harun Masiku diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu atau PAW. Namun hingga kini mantan caleg PDIP itu masih berstatus buronan dan masuk daftar pencarian orang atau DPO. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Keempat tersangka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina, kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK, Jakarta Selatan. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap bahwa pihaknya telah menemukan mobil diduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di apartemen di wilayah Jakarta Pusat. Ternyata di dalam mobil tersebut juga ditemukan dokumen penting terkait mantan caleg PDI Perjuangan tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengungkap bahwa di mobil tersebut ditemukan dokumen terkait Harun Masiku. Asep mengatakan bahwa mobil yang digunakan Harun Masiku itu ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni 2024 lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi tersebut sekira 2 tahun. Sebelumnya, Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango mengungkap fakta baru terkait pencarian mantan caleg PDIP Harun Masiku yang menjadi buronan atas kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR. Nawawi menyebut bahwa tim penyidik KPK menemukan mobil yang digunakan Harun Masiku terparkir selama bertahun-tahun. Namun, Nawawi saat itu tak membeberkan lebih jauh mengenai lokasi ditemukannya mobil tersebut. Ia juga tidak mengungkap kapan mobil itu ditemukan. Nawawi hanya menyebut penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu buronan tersebut. Ia menyatakan tim penyidik KPK tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020 lalu.
terkait besaran biaya parkir untuk mobil yang telah terparkir selama 2 tahun di Tamrin Residence apabila menilik dari laman traveloka.com dan expedia.co.id, biaya parkir di Tamrin Residence bisa mencapai ratusan ribu per malam. Biaya parkir sendiri saja mencapai Rp120.000 per malam, sedangkan biaya pembenahan sebesar Rp100.000 per masa menginap. Terdapat catatan bahwa daftar biaya parkir yang telah disebutkan tadi mungkin tidak lengkap. Juga biaya dan deposit yang tertera mungkin belum mencakup pajak dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Lantas dapat diperkirakan biaya parkir mobil Harun Masiku di Tamrin Residence bisa mencapai Rp86.400.000 jika per malam dihitung Rp120.000. Menanggapi temuan KPK soal dokumen penting di mobil Harun Masiku ini, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan bahwa mobil milik Harun Masiku sebenarnya adalah temuan lama. Selain itu, ia juga menyebut bahwa KPK sebenarnya telah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen yang menjadi lokasi ditemukannya mobil tersebut. Boyamin menilai KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Ia menganggap lembaga anti rasuah itu hanya sekadar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat bahwa pihaknya telah bekerja. Boyamin pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun Masiku, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Sebagai informasi, Harun Masiku diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu atau PAW. Namun hingga kini mantan caleg PDIP itu masih berstatus buronan dan masuk daftar pencarian orang atau DPO. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Keempat tersangka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina, kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK, Jakarta Selatan. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap bahwa pihaknya telah menemukan mobil diduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di apartemen di wilayah Jakarta Pusat. Ternyata di dalam mobil tersebut juga ditemukan dokumen penting terkait mantan caleg PDI Perjuangan tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengungkap bahwa di mobil tersebut ditemukan dokumen terkait Harun Masiku. Asep mengatakan bahwa mobil yang digunakan Harun Masiku itu ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni 2024 lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi tersebut sekira 2 tahun. Sebelumnya, Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango mengungkap fakta baru terkait pencarian mantan caleg PDIP Harun Masiku yang menjadi buronan atas kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR. Nawawi menyebut bahwa tim penyidik KPK menemukan mobil yang digunakan Harun Masiku terparkir selama bertahun-tahun. Namun, Nawawi saat itu tak membeberkan lebih jauh mengenai lokasi ditemukannya mobil tersebut. Ia juga tidak mengungkap kapan mobil itu ditemukan. Nawawi hanya menyebut penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu buronan tersebut. Ia menyatakan tim penyidik KPK tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020 lalu.
terkait besaran biaya parkir untuk mobil yang telah terparkir selama 2 tahun di Tamrin Residence apabila menilik dari laman traveloka.com dan expedia.co.id, biaya parkir di Tamrin Residence bisa mencapai ratusan ribu per malam. Biaya parkir sendiri saja mencapai Rp120.000 per malam, sedangkan biaya pembenahan sebesar Rp100.000 per masa menginap. Terdapat catatan bahwa daftar biaya parkir yang telah disebutkan tadi mungkin tidak lengkap. Juga biaya dan deposit yang tertera mungkin belum mencakup pajak dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Lantas, dapat diperkirakan biaya parkir mobil Harun Masiku di Tamrin Residence bisa mencapai Rp86.400.000 jika per malam dihitung Rp120.000. Menanggapi temuan KPK soal dokumen penting di mobil Harun Masiku ini, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan bahwa mobil milik Harun Masiku sebenarnya adalah temuan lama. Selain itu, ia juga menyebut bahwa KPK sebenarnya telah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen yang menjadi lokasi ditemukannya mobil tersebut. Boyamin menilai KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Ia menganggap lembaga anti rasuah itu hanya sekadar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat bahwa pihaknya telah bekerja. Boyamin pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun Masiku, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Sebagai informasi, Harun Masiku diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu atau PAW. Namun hingga kini mantan caleg PDIP itu masih berstatus buronan dan masuk daftar pencarian orang atau DPO. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Keempat tersangka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina, kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK, Jakarta Selatan. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap bahwa pihaknya telah menemukan mobil diduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di apartemen di wilayah Jakarta Pusat. Ternyata di dalam mobil tersebut juga ditemukan dokumen penting terkait mantan caleg PDI Perjuangan tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengungkap bahwa di mobil tersebut ditemukan dokumen terkait Harun Masiku. Asep mengatakan bahwa mobil yang digunakan Harun Masiku itu ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni 2024 lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi tersebut sekira 2 tahun. Sebelumnya, Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango mengungkap fakta baru terkait pencarian mantan caleg PDIP Harun Masiku yang menjadi buronan atas kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR. Nawawi menyebut bahwa tim penyidik KPK menemukan mobil yang digunakan Harun Masiku terparkir selama bertahun-tahun. Namun, Nawawi saat itu tak membeberkan lebih jauh mengenai lokasi ditemukannya mobil tersebut. Ia juga tidak mengungkap kapan mobil itu ditemukan. Nawawi hanya menyebut penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu buronan tersebut. Ia menyatakan tim penyidik KPK tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020 lalu.
Terkait besaran biaya parkir untuk mobil yang telah terparkir selama 2 tahun di Tamrin Residence apabila menilik dari laman traveloka.com dan expedia.co.id, biaya parkir di Tamrin Residence bisa mencapai ratusan ribu per malam. Biaya parkir sendiri saja mencapai Rp120.000 per malam, sedangkan biaya pembenahan sebesar Rp100.000 per masa menginap. Terdapat catatan bahwa daftar biaya parkir yang telah disebutkan tadi mungkin tidak lengkap. Juga biaya dan deposit yang tertera mungkin belum mencakup pajak dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Lantas, dapat diperkirakan biaya parkir mobil Harun Masiku di Tamrin Residence bisa mencapai Rp86.400.000 jika per malam dihitung Rp120.000. Menanggapi temuan KPK soal dokumen penting di mobil Harun Masiku ini, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan bahwa mobil milik Harun Masiku sebenarnya adalah temuan lama. Selain itu, ia juga menyebut bahwa KPK sebenarnya telah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen yang menjadi lokasi ditemukannya mobil tersebut. Boyamin menilai KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Ia menganggap lembaga anti rasuah itu hanya sekadar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat bahwa pihaknya telah bekerja. Boyamin pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun Masiku, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Sebagai informasi, Harun Masiku diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu atau PAW. Namun hingga kini mantan caleg PDIP itu masih berstatus buronan dan masuk daftar pencarian orang atau DPO. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Keempat tersangka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina, kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK, Jakarta Selatan. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap bahwa pihaknya telah menemukan mobil diduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di apartemen di wilayah Jakarta Pusat. Ternyata di dalam mobil tersebut juga ditemukan dokumen penting terkait mantan caleg PDI Perjuangan tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengungkap bahwa di mobil tersebut ditemukan dokumen terkait Harun Masiku. Asep mengatakan bahwa mobil yang digunakan Harun Masiku itu ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni 2024 lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi tersebut sekira 2 tahun. Sebelumnya, Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango mengungkap fakta baru terkait pencarian mantan caleg PDIP Harun Masiku yang menjadi buronan atas kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR. Nawawi menyebut bahwa tim penyidik KPK menemukan mobil yang digunakan Harun Masiku terparkir selama bertahun-tahun. Namun, Nawawi saat itu tak membeberkan lebih jauh mengenai lokasi ditemukannya mobil tersebut. Ia juga tidak mengungkap kapan mobil itu ditemukan. Nawawi hanya menyebut penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu buronan tersebut. Ia menyatakan tim penyidik KPK tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020 lalu.
Terkait besaran biaya parkir untuk mobil yang telah terparkir selama 2 tahun di Tamrin Residence apabila menilik dari laman traveloka.com dan expedia.co.id, biaya parkir di Tamrin Residence bisa mencapai ratusan ribu per malam. Biaya parkir sendiri saja mencapai Rp120.000 per malam, sedangkan biaya pembenahan sebesar Rp100.000 per masa menginap. Terdapat catatan bahwa daftar biaya parkir yang telah disebutkan tadi mungkin tidak lengkap. Juga biaya dan deposit yang tertera mungkin belum mencakup pajak dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Lantas, dapat diperkirakan biaya parkir mobil Harun Masiku di Tamrin Residence bisa mencapai Rp86.400.000 jika per malam dihitung Rp120.000. Menanggapi temuan KPK soal dokumen penting di mobil Harun Masiku ini, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan bahwa mobil milik Harun Masiku sebenarnya adalah temuan lama. Selain itu, ia juga menyebut bahwa KPK sebenarnya telah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen yang menjadi lokasi ditemukannya mobil tersebut. Boyamin menilai KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Ia menganggap lembaga anti rasuah itu hanya sekadar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat bahwa pihaknya telah bekerja. Boyamin pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun Masiku, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Sebagai informasi, Harun Masiku diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu atau PAW. Namun hingga kini mantan caleg PDIP itu masih berstatus buronan dan masuk daftar pencarian orang atau DPO. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Keempat tersangka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina, kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK, Jakarta Selatan. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap bahwa pihaknya telah menemukan mobil diduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di apartemen di wilayah Jakarta Pusat. Ternyata di dalam mobil tersebut juga ditemukan dokumen penting terkait mantan caleg PDI Perjuangan tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengungkap bahwa di mobil tersebut ditemukan dokumen terkait Harun Masiku. Asep mengatakan bahwa mobil yang digunakan Harun Masiku itu ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni 2024 lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi tersebut sekira 2 tahun. Sebelumnya, Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango mengungkap fakta baru terkait pencarian mantan caleg PDIP Harun Masiku yang menjadi buronan atas kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR. Nawawi menyebut bahwa tim penyidik KPK menemukan mobil yang digunakan Harun Masiku terparkir selama bertahun-tahun. Namun, Nawawi saat itu tak membeberkan lebih jauh mengenai lokasi ditemukannya mobil tersebut. Ia juga tidak mengungkap kapan mobil itu ditemukan. Nawawi hanya menyebut penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu buronan tersebut. Ia menyatakan tim penyidik KPK tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020 lalu.
Terkait besaran biaya parkir untuk mobil yang telah terparkir selama 2 tahun di Tamrin Residence apabila menilik dari laman traveloka.com dan expedia.co.id, biaya parkir di Tamrin Residence bisa mencapai ratusan ribu per malam. Biaya parkir sendiri saja mencapai Rp120.000 per malam, sedangkan biaya pembenahan sebesar Rp100.000 per masa menginap. Terdapat catatan bahwa daftar biaya parkir yang telah disebutkan tadi mungkin tidak lengkap. Juga biaya dan deposit yang tertera mungkin belum mencakup pajak dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Lantas dapat diperkirakan biaya parkir mobil Harun Masiku di Tamrin Residence bisa mencapai Rp86.400.000 jika per malam dihitung Rp120.000. Menanggapi temuan KPK soal dokumen penting di mobil Harun Masiku ini, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan bahwa mobil milik Harun Masiku sebenarnya adalah temuan lama. Selain itu, ia juga menyebut bahwa KPK sebenarnya telah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen yang menjadi lokasi ditemukannya mobil tersebut. Boyamin menilai KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Ia menganggap lembaga anti rasuah itu hanya sekadar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat bahwa pihaknya telah bekerja. Boyamin pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun Masiku, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Sebagai informasi, Harun Masiku diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu atau PAW. Namun hingga kini mantan caleg PDIP itu masih berstatus buronan dan masuk daftar pencarian orang atau DPO. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Keempat tersangka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina, kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK, Jakarta Selatan. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap bahwa pihaknya telah menemukan mobil diduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di apartemen di wilayah Jakarta Pusat. Ternyata di dalam mobil tersebut juga ditemukan dokumen penting terkait mantan caleg PDI Perjuangan tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengungkap bahwa di mobil tersebut ditemukan dokumen terkait Harun Masiku. Asep mengatakan bahwa mobil yang digunakan Harun Masiku itu ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni 2024 lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi tersebut sekira 2 tahun. Sebelumnya, Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango mengungkap fakta baru terkait pencarian mantan caleg PDIP Harun Masiku yang menjadi buronan atas kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR. Nawawi menyebut bahwa tim penyidik KPK menemukan mobil yang digunakan Harun Masiku terparkir selama bertahun-tahun. Namun, Nawawi saat itu tak membeberkan lebih jauh mengenai lokasi ditemukannya mobil tersebut. Ia juga tidak mengungkap kapan mobil itu ditemukan. Nawawi hanya menyebut penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu buronan tersebut. Ia menyatakan tim penyidik KPK tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020 lalu.
terkait besaran biaya parkir untuk mobil yang telah terparkir selama 2 tahun di Tamrin Residence apabila menilik dari laman traveloka.com dan expedia.co.id, biaya parkir di Tamrin Residence bisa mencapai ratusan ribu per malam. Biaya parkir sendiri saja mencapai Rp120.000 per malam, sedangkan biaya pembenahan sebesar Rp100.000 per masa menginap. Terdapat catatan bahwa daftar biaya parkir yang telah disebutkan tadi mungkin tidak lengkap. Juga biaya dan deposit yang tertera mungkin belum mencakup pajak dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Lantas dapat diperkirakan biaya parkir mobil Harun Masiku di Tamrin Residence bisa mencapai Rp86.400.000 jika per malam dihitung Rp120.000. Menanggapi temuan KPK soal dokumen penting di mobil Harun Masiku ini, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan bahwa mobil milik Harun Masiku sebenarnya adalah temuan lama. Selain itu, ia juga menyebut bahwa KPK sebenarnya telah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen yang menjadi lokasi ditemukannya mobil tersebut. Boyamin menilai KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Ia menganggap lembaga anti rasuah itu hanya sekadar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat bahwa pihaknya telah bekerja. Boyamin pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun Masiku, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Sebagai informasi, Harun Masiku diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu atau PAW. Namun hingga kini mantan caleg PDIP itu masih berstatus buronan dan masuk daftar pencarian orang atau DPO. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Keempat tersangka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina, kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK, Jakarta Selatan. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap bahwa pihaknya telah menemukan mobil diduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di apartemen di wilayah Jakarta Pusat. Ternyata di dalam mobil tersebut juga ditemukan dokumen penting terkait mantan caleg PDI Perjuangan tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengungkap bahwa di mobil tersebut ditemukan dokumen terkait Harun Masiku. Asep mengatakan bahwa mobil yang digunakan Harun Masiku itu ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni 2024 lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi tersebut sekira 2 tahun. Sebelumnya, Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango mengungkap fakta baru terkait pencarian mantan caleg PDIP Harun Masiku yang menjadi buronan atas kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR. Nawawi menyebut bahwa tim penyidik KPK menemukan mobil yang digunakan Harun Masiku terparkir selama bertahun-tahun. Namun, Nawawi saat itu tak membeberkan lebih jauh mengenai lokasi ditemukannya mobil tersebut. Ia juga tidak mengungkap kapan mobil itu ditemukan. Nawawi hanya menyebut penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu buronan tersebut. Ia menyatakan tim penyidik KPK tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020 lalu.
terkait besaran biaya parkir untuk mobil yang telah terparkir selama 2 tahun di Tamrin Residence apabila menilik dari laman traveloka.com dan expedia.co.id, biaya parkir di Tamrin Residence bisa mencapai ratusan ribu per malam. Biaya parkir sendiri saja mencapai Rp120.000 per malam, sedangkan biaya pembenahan sebesar Rp100.000 per masa menginap. Terdapat catatan bahwa daftar biaya parkir yang telah disebutkan tadi mungkin tidak lengkap. Juga biaya dan deposit yang tertera mungkin belum mencakup pajak dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Lantas dapat diperkirakan biaya parkir mobil Harun Masiku di Tamrin Residence bisa mencapai Rp86.400.000 jika per malam dihitung Rp120.000. Menanggapi temuan KPK soal dokumen penting di mobil Harun Masiku ini, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan bahwa mobil milik Harun Masiku sebenarnya adalah temuan lama. Selain itu, ia juga menyebut bahwa KPK sebenarnya telah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen yang menjadi lokasi ditemukannya mobil tersebut. Boyamin menilai KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Ia menganggap lembaga anti rasuah itu hanya sekadar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat bahwa pihaknya telah bekerja. Boyamin pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun Masiku, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Sebagai informasi, Harun Masiku diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu atau PAW. Namun hingga kini mantan caleg PDIP itu masih berstatus buronan dan masuk daftar pencarian orang atau DPO. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Keempat tersangka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina, kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK, Jakarta Selatan. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap bahwa pihaknya telah menemukan mobil diduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di apartemen di wilayah Jakarta Pusat. Ternyata di dalam mobil tersebut juga ditemukan dokumen penting terkait mantan caleg PDI Perjuangan tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengungkap bahwa di mobil tersebut ditemukan dokumen terkait Harun Masiku. Asep mengatakan bahwa mobil yang digunakan Harun Masiku itu ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni 2024 lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi tersebut sekira 2 tahun. Sebelumnya, Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango mengungkap fakta baru terkait pencarian mantan caleg PDIP Harun Masiku yang menjadi buronan atas kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR. Nawawi menyebut bahwa tim penyidik KPK menemukan mobil yang digunakan Harun Masiku terparkir selama bertahun-tahun. Namun, Nawawi saat itu tak membeberkan lebih jauh mengenai lokasi ditemukannya mobil tersebut. Ia juga tidak mengungkap kapan mobil itu ditemukan. Nawawi hanya menyebut penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu buronan tersebut. Ia menyatakan tim penyidik KPK tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020 lalu.
Terkait besaran biaya parkir untuk mobil yang telah terparkir selama 2 tahun di Tamrin Residence apabila menilik dari laman traveloka.com dan expedia.co.id, biaya parkir di Tamrin Residence bisa mencapai ratusan ribu per malam. Biaya parkir sendiri saja mencapai Rp120.000 per malam, sedangkan biaya pembenahan sebesar Rp100.000 per masa menginap. Terdapat catatan bahwa daftar biaya parkir yang telah disebutkan tadi mungkin tidak lengkap. Juga biaya dan deposit yang tertera mungkin belum mencakup pajak dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Lantas, dapat diperkirakan biaya parkir mobil Harun Masiku di Tamrin Residence bisa mencapai Rp86.400.000 jika per malam dihitung Rp120.000. Menanggapi temuan KPK soal dokumen penting di mobil Harun Masiku ini, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan bahwa mobil milik Harun Masiku sebenarnya adalah temuan lama. Selain itu, ia juga menyebut bahwa KPK sebenarnya telah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen yang menjadi lokasi ditemukannya mobil tersebut. Boyamin menilai KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Ia menganggap lembaga anti rasuah itu hanya sekadar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat bahwa pihaknya telah bekerja. Boyamin pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun Masiku, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Sebagai informasi, Harun Masiku diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu atau PAW. Namun hingga kini mantan caleg PDIP itu masih berstatus buronan dan masuk daftar pencarian orang atau DPO. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Keempat tersangka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina, kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK, Jakarta Selatan. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap bahwa pihaknya telah menemukan mobil diduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di apartemen di wilayah Jakarta Pusat. Ternyata di dalam mobil tersebut juga ditemukan dokumen penting terkait mantan caleg PDI Perjuangan tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengungkap bahwa di mobil tersebut ditemukan dokumen terkait Harun Masiku. Asep mengatakan bahwa mobil yang digunakan Harun Masiku itu ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni 2024 lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi tersebut sekira 2 tahun. Sebelumnya, Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango mengungkap fakta baru terkait pencarian mantan caleg PDIP Harun Masiku yang menjadi buronan atas kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR. Nawawi menyebut bahwa tim penyidik KPK menemukan mobil yang digunakan Harun Masiku terparkir selama bertahun-tahun. Namun, Nawawi saat itu tak membeberkan lebih jauh mengenai lokasi ditemukannya mobil tersebut. Ia juga tidak mengungkap kapan mobil itu ditemukan. Nawawi hanya menyebut penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu buronan tersebut. Ia menyatakan tim penyidik KPK tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020 lalu.
terkait besaran biaya parkir untuk mobil yang telah terparkir selama 2 tahun di Tamrin Residence apabila menilik dari laman traveloka.com dan expedia.co.id, biaya parkir di Tamrin Residence bisa mencapai ratusan ribu per malam. Biaya parkir sendiri saja mencapai Rp120.000 per malam, sedangkan biaya pembenahan sebesar Rp100.000 per masa menginap. Terdapat catatan bahwa daftar biaya parkir yang telah disebutkan tadi mungkin tidak lengkap. Juga biaya dan deposit yang tertera mungkin belum mencakup pajak dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Lantas, dapat diperkirakan biaya parkir mobil Harun Masiku di Tamrin Residence bisa mencapai Rp86.400.000 jika per malam dihitung Rp120.000. Menanggapi temuan KPK soal dokumen penting di mobil Harun Masiku ini, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan bahwa mobil milik Harun Masiku sebenarnya adalah temuan lama. Selain itu, ia juga menyebut bahwa KPK sebenarnya telah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen yang menjadi lokasi ditemukannya mobil tersebut. Boyamin menilai KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Ia menganggap lembaga anti rasuah itu hanya sekadar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat bahwa pihaknya telah bekerja. Boyamin pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun Masiku, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Sebagai informasi, Harun Masiku diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu atau PAW. Namun hingga kini mantan caleg PDIP itu masih berstatus buronan dan masuk daftar pencarian orang atau DPO. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Keempat tersangka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina, kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK, Jakarta Selatan. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap bahwa pihaknya telah menemukan mobil diduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di apartemen di wilayah Jakarta Pusat. Ternyata di dalam mobil tersebut juga ditemukan dokumen penting terkait mantan caleg PDI Perjuangan tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengungkap bahwa di mobil tersebut ditemukan dokumen terkait Harun Masiku. Asep mengatakan bahwa mobil yang digunakan Harun Masiku itu ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni 2024 lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi tersebut sekira 2 tahun. Sebelumnya, Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango mengungkap fakta baru terkait pencarian mantan caleg PDIP Harun Masiku yang menjadi buronan atas kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR. Nawawi menyebut bahwa tim penyidik KPK menemukan mobil yang digunakan Harun Masiku terparkir selama bertahun-tahun. Namun, Nawawi saat itu tak membeberkan lebih jauh mengenai lokasi ditemukannya mobil tersebut. Ia juga tidak mengungkap kapan mobil itu ditemukan. Nawawi hanya menyebut penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu buronan tersebut. Ia menyatakan tim penyidik KPK tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020 lalu.
terkait besaran biaya parkir untuk mobil yang telah terparkir selama 2 tahun di Tamrin Residence apabila menilik dari laman traveloka.com dan expedia.co.id, biaya parkir di Tamrin Residence bisa mencapai ratusan ribu per malam. Biaya parkir sendiri saja mencapai Rp120.000 per malam, sedangkan biaya pembenahan sebesar Rp100.000 per masa menginap. Terdapat catatan bahwa daftar biaya parkir yang telah disebutkan tadi mungkin tidak lengkap. Juga biaya dan deposit yang tertera mungkin belum mencakup pajak dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Lantas, dapat diperkirakan biaya parkir mobil Harun Masiku di Tamrin Residence bisa mencapai Rp86.400.000 jika per malam dihitung Rp120.000. Menanggapi temuan KPK soal dokumen penting di mobil Harun Masiku ini, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan bahwa mobil milik Harun Masiku sebenarnya adalah temuan lama. Selain itu, ia juga menyebut bahwa KPK sebenarnya telah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen yang menjadi lokasi ditemukannya mobil tersebut. Boyamin menilai KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Ia menganggap lembaga anti rasuah itu hanya sekadar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat bahwa pihaknya telah bekerja. Boyamin pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun Masiku, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Sebagai informasi, Harun Masiku diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu atau PAW. Namun hingga kini mantan caleg PDIP itu masih berstatus buronan dan masuk daftar pencarian orang atau DPO. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Keempat tersangka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina, kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK, Jakarta Selatan. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap bahwa pihaknya telah menemukan mobil diduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di apartemen di wilayah Jakarta Pusat. Ternyata di dalam mobil tersebut juga ditemukan dokumen penting terkait mantan caleg PDI Perjuangan tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengungkap bahwa di mobil tersebut ditemukan dokumen terkait Harun Masiku. Asep mengatakan bahwa mobil yang digunakan Harun Masiku itu ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni 2024 lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi tersebut sekira 2 tahun. Sebelumnya, Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango mengungkap fakta baru terkait pencarian mantan caleg PDIP Harun Masiku yang menjadi buronan atas kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR. Nawawi menyebut bahwa tim penyidik KPK menemukan mobil yang digunakan Harun Masiku terparkir selama bertahun-tahun. Namun, Nawawi saat itu tak membeberkan lebih jauh mengenai lokasi ditemukannya mobil tersebut. Ia juga tidak mengungkap kapan mobil itu ditemukan. Nawawi hanya menyebut penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu buronan tersebut. Ia menyatakan tim penyidik KPK tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020 lalu.
terkait besaran biaya parkir untuk mobil yang telah terparkir selama 2 tahun di Tamrin Residence apabila menilik dari laman traveloka.com dan expedia.co.id, biaya parkir di Tamrin Residence bisa mencapai ratusan ribu per malam. Biaya parkir sendiri saja mencapai Rp120.000 per malam, sedangkan biaya pembenahan sebesar Rp100.000 per masa menginap. Terdapat catatan bahwa daftar biaya parkir yang telah disebutkan tadi mungkin tidak lengkap. Juga biaya dan deposit yang tertera mungkin belum mencakup pajak dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Lantas dapat diperkirakan biaya parkir mobil Harun Masiku di Tamrin Residence bisa mencapai Rp86.400.000 jika per malam dihitung Rp120.000. Menanggapi temuan KPK soal dokumen penting di mobil Harun Masiku ini, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan bahwa mobil milik Harun Masiku sebenarnya adalah temuan lama. Selain itu, ia juga menyebut bahwa KPK sebenarnya telah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen yang menjadi lokasi ditemukannya mobil tersebut. Boyamin menilai KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Ia menganggap lembaga anti rasuah itu hanya sekadar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat bahwa pihaknya telah bekerja. Boyamin pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun Masiku, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Sebagai informasi, Harun Masiku diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu atau PAW. Namun hingga kini mantan caleg PDIP itu masih berstatus buronan dan masuk daftar pencarian orang atau DPO. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Keempat tersangka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina, kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK, Jakarta Selatan. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap bahwa pihaknya telah menemukan mobil diduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di apartemen di wilayah Jakarta Pusat. Ternyata di dalam mobil tersebut juga ditemukan dokumen penting terkait mantan caleg PDI Perjuangan tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengungkap bahwa di mobil tersebut ditemukan dokumen terkait Harun Masiku. Asep mengatakan bahwa mobil yang digunakan Harun Masiku itu ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni 2024 lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi tersebut sekira 2 tahun. Sebelumnya, Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango mengungkap fakta baru terkait pencarian mantan caleg PDIP Harun Masiku yang menjadi buronan atas kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR. Nawawi menyebut bahwa tim penyidik KPK menemukan mobil yang digunakan Harun Masiku terparkir selama bertahun-tahun. Namun, Nawawi saat itu tak membeberkan lebih jauh mengenai lokasi ditemukannya mobil tersebut. Ia juga tidak mengungkap kapan mobil itu ditemukan. Nawawi hanya menyebut penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu buronan tersebut. Ia menyatakan tim penyidik KPK tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020 lalu.
terkait besaran biaya parkir untuk mobil yang telah terparkir selama 2 tahun di Tamrin Residence apabila menilik dari laman traveloka.com dan expedia.co.id, biaya parkir di Tamrin Residence bisa mencapai ratusan ribu per malam. Biaya parkir sendiri saja mencapai Rp120.000 per malam, sedangkan biaya pembenahan sebesar Rp100.000 per masa menginap. Terdapat catatan bahwa daftar biaya parkir yang telah disebutkan tadi mungkin tidak lengkap. Juga biaya dan deposit yang tertera mungkin belum mencakup pajak dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Lantas, dapat diperkirakan biaya parkir mobil Harun Masiku di Tamrin Residence bisa mencapai Rp86.400.000 jika per malam dihitung Rp120.000. Menanggapi temuan KPK soal dokumen penting di mobil Harun Masiku ini, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan bahwa mobil milik Harun Masiku sebenarnya adalah temuan lama. Selain itu, ia juga menyebut bahwa KPK sebenarnya telah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen yang menjadi lokasi ditemukannya mobil tersebut. Boyamin menilai KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Ia menganggap lembaga anti rasuah itu hanya sekadar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat bahwa pihaknya telah bekerja. Boyamin pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun Masiku, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Sebagai informasi, Harun Masiku diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu atau PAW. Namun hingga kini mantan caleg PDIP itu masih berstatus buronan dan masuk daftar pencarian orang atau DPO. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Keempat tersangka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina, kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK, Jakarta Selatan. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap bahwa pihaknya telah menemukan mobil diduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di apartemen di wilayah Jakarta Pusat. Ternyata di dalam mobil tersebut juga ditemukan dokumen penting terkait mantan caleg PDI Perjuangan tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengungkap bahwa di mobil tersebut ditemukan dokumen terkait Harun Masiku. Asep mengatakan bahwa mobil yang digunakan Harun Masiku itu ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni 2024 lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi tersebut sekira 2 tahun. Sebelumnya, Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango mengungkap fakta baru terkait pencarian mantan caleg PDIP Harun Masiku yang menjadi buronan atas kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR. Nawawi menyebut bahwa tim penyidik KPK menemukan mobil yang digunakan Harun Masiku terparkir selama bertahun-tahun. Namun, Nawawi saat itu tak membeberkan lebih jauh mengenai lokasi ditemukannya mobil tersebut. Ia juga tidak mengungkap kapan mobil itu ditemukan. Nawawi hanya menyebut penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu buronan tersebut. Ia menyatakan tim penyidik KPK tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020 lalu.
Terkait besaran biaya parkir untuk mobil yang telah terparkir selama 2 tahun di Tamrin Residence apabila menilik dari laman traveloka.com dan expedia.co.id, biaya parkir di Tamrin Residence bisa mencapai ratusan ribu per malam. Biaya parkir sendiri saja mencapai Rp120.000 per malam, sedangkan biaya pembenahan sebesar Rp100.000 per masa menginap. Terdapat catatan bahwa daftar biaya parkir yang telah disebutkan tadi mungkin tidak lengkap. Juga biaya dan deposit yang tertera mungkin belum mencakup pajak dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Lantas, dapat diperkirakan biaya parkir mobil Harun Masiku di Tamrin Residence bisa mencapai Rp86.400.000 jika per malam dihitung Rp120.000. Menanggapi temuan KPK soal dokumen penting di mobil Harun Masiku ini, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan bahwa mobil milik Harun Masiku sebenarnya adalah temuan lama. Selain itu, ia juga menyebut bahwa KPK sebenarnya telah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen yang menjadi lokasi ditemukannya mobil tersebut. Boyamin menilai KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Ia menganggap lembaga anti rasuah itu hanya sekadar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat bahwa pihaknya telah bekerja. Boyamin pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun Masiku, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Sebagai informasi, Harun Masiku diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu atau PAW. Namun hingga kini mantan caleg PDIP itu masih berstatus buronan dan masuk daftar pencarian orang atau DPO. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Keempat tersangka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina, kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK, Jakarta Selatan. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap bahwa pihaknya telah menemukan mobil diduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di apartemen di wilayah Jakarta Pusat. Ternyata di dalam mobil tersebut juga ditemukan dokumen penting terkait mantan caleg PDI Perjuangan tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengungkap bahwa di mobil tersebut ditemukan dokumen terkait Harun Masiku. Asep mengatakan bahwa mobil yang digunakan Harun Masiku itu ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni 2024 lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi tersebut sekira 2 tahun. Sebelumnya, Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango mengungkap fakta baru terkait pencarian mantan caleg PDIP Harun Masiku yang menjadi buronan atas kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR. Nawawi menyebut bahwa tim penyidik KPK menemukan mobil yang digunakan Harun Masiku terparkir selama bertahun-tahun. Namun, Nawawi saat itu tak membeberkan lebih jauh mengenai lokasi ditemukannya mobil tersebut. Ia juga tidak mengungkap kapan mobil itu ditemukan. Nawawi hanya menyebut penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu buronan tersebut. Ia menyatakan tim penyidik KPK tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020 lalu.
Terkait besaran biaya parkir untuk mobil yang telah terparkir selama 2 tahun di Tamrin Residence apabila menilik dari laman traveloka.com dan expedia.co.id, biaya parkir di Tamrin Residence bisa mencapai ratusan ribu per malam. Biaya parkir sendiri saja mencapai Rp120.000 per malam, sedangkan biaya pembenahan sebesar Rp100.000 per masa menginap. Terdapat catatan bahwa daftar biaya parkir yang telah disebutkan tadi mungkin tidak lengkap. Juga biaya dan deposit yang tertera mungkin belum mencakup pajak dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Lantas, dapat diperkirakan biaya parkir mobil Harun Masiku di Tamrin Residence bisa mencapai Rp86.400.000 jika per malam dihitung Rp120.000. Menanggapi temuan KPK soal dokumen penting di mobil Harun Masiku ini, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan bahwa mobil milik Harun Masiku sebenarnya adalah temuan lama. Selain itu, ia juga menyebut bahwa KPK sebenarnya telah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen yang menjadi lokasi ditemukannya mobil tersebut. Boyamin menilai KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Ia menganggap lembaga anti rasuah itu hanya sekadar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat bahwa pihaknya telah bekerja. Boyamin pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun Masiku, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Sebagai informasi, Harun Masiku diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu atau PAW. Namun hingga kini mantan caleg PDIP itu masih berstatus buronan dan masuk daftar pencarian orang atau DPO. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Keempat tersangka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina, kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK, Jakarta Selatan. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap bahwa pihaknya telah menemukan mobil diduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di apartemen di wilayah Jakarta Pusat. Ternyata di dalam mobil tersebut juga ditemukan dokumen penting terkait mantan caleg PDI Perjuangan tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, mengungkap bahwa di mobil tersebut ditemukan dokumen terkait Harun Masiku. Asep mengatakan bahwa mobil yang digunakan Harun Masiku itu ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni 2024 lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi tersebut sekira 2 tahun. Sebelumnya, Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango, mengungkap fakta baru terkait pencarian mantan caleg PDIP Harun Masiku yang menjadi buronan atas kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR. Nawawi menyebut bahwa tim penyidik KPK menemukan mobil yang digunakan Harun Masiku terparkir selama bertahun-tahun. Namun, Nawawi saat itu tak membeberkan lebih jauh mengenai lokasi ditemukannya mobil tersebut. Ia juga tidak mengungkap kapan mobil itu ditemukan. Nawawi hanya menyebut penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu buronan tersebut. Ia menyatakan tim penyidik KPK tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020 lalu.
terkait besaran biaya parkir untuk mobil yang telah terparkir selama 2 tahun di Tamrin Residence apabila menilik dari laman traveloka.com dan expedia.co.id, biaya parkir di Tamrin Residence bisa mencapai ratusan ribu per malam. Biaya parkir sendiri saja mencapai Rp120.000 per malam, sedangkan biaya pembenahan sebesar Rp100.000 per masa menginap. Terdapat catatan bahwa daftar biaya parkir yang telah disebutkan tadi mungkin tidak lengkap. Juga biaya dan deposit yang tertera mungkin belum mencakup pajak dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Lantas, dapat diperkirakan biaya parkir mobil Harun Masiku di Tamrin Residence bisa mencapai Rp86.400.000 jika per malam dihitung Rp120.000. Menanggapi temuan KPK soal dokumen penting di mobil Harun Masiku ini, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan bahwa mobil milik Harun Masiku sebenarnya adalah temuan lama. Selain itu, ia juga menyebut bahwa KPK sebenarnya telah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen yang menjadi lokasi ditemukannya mobil tersebut. Boyamin menilai KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Ia menganggap lembaga anti rasuah itu hanya sekadar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat bahwa pihaknya telah bekerja. Boyamin pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun Masiku, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Sebagai informasi, Harun Masiku diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu atau PAW. Namun hingga kini mantan caleg PDIP itu masih berstatus buronan dan masuk daftar pencarian orang atau DPO. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Keempat tersangka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina, kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK, Jakarta Selatan. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap bahwa pihaknya telah menemukan mobil diduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di apartemen di wilayah Jakarta Pusat. Ternyata di dalam mobil tersebut juga ditemukan dokumen penting terkait mantan caleg PDI Perjuangan tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengungkap bahwa di mobil tersebut ditemukan dokumen terkait Harun Masiku. Asep mengatakan bahwa mobil yang digunakan Harun Masiku itu ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni 2024 lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi tersebut sekira 2 tahun. Sebelumnya, Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango mengungkap fakta baru terkait pencarian mantan caleg PDIP Harun Masiku yang menjadi buronan atas kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR. Nawawi menyebut bahwa tim penyidik KPK menemukan mobil yang digunakan Harun Masiku terparkir selama bertahun-tahun. Namun, Nawawi saat itu tak membeberkan lebih jauh mengenai lokasi ditemukannya mobil tersebut. Ia juga tidak mengungkap kapan mobil itu ditemukan. Nawawi hanya menyebut penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu buronan tersebut. Ia menyatakan tim penyidik KPK tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020 lalu.
terkait besaran biaya parkir untuk mobil yang telah terparkir selama 2 tahun di Tamrin Residence apabila menilik dari laman traveloka.com dan expedia.co.id, biaya parkir di Tamrin Residence bisa mencapai ratusan ribu per malam. Biaya parkir sendiri saja mencapai Rp120.000 per malam, sedangkan biaya pembenahan sebesar Rp100.000 per masa menginap. Terdapat catatan bahwa daftar biaya parkir yang telah disebutkan tadi mungkin tidak lengkap. Juga biaya dan deposit yang tertera mungkin belum mencakup pajak dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Lantas dapat diperkirakan biaya parkir mobil Harun Masiku di Tamrin Residence bisa mencapai Rp86.400.000 jika per malam dihitung Rp120.000. Menanggapi temuan KPK soal dokumen penting di mobil Harun Masiku ini, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan bahwa mobil milik Harun Masiku sebenarnya adalah temuan lama. Selain itu, ia juga menyebut bahwa KPK sebenarnya telah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen yang menjadi lokasi ditemukannya mobil tersebut. Boyamin menilai KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Ia menganggap lembaga anti rasuah itu hanya sekadar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat bahwa pihaknya telah bekerja. Boyamin pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun Masiku, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Sebagai informasi, Harun Masiku diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu atau PAW. Namun hingga kini mantan caleg PDIP itu masih berstatus buronan dan masuk daftar pencarian orang atau DPO. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Keempat tersangka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina, kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK, Jakarta Selatan. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap bahwa pihaknya telah menemukan mobil diduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di apartemen di wilayah Jakarta Pusat. Ternyata di dalam mobil tersebut juga ditemukan dokumen penting terkait mantan caleg PDI Perjuangan tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengungkap bahwa di mobil tersebut ditemukan dokumen terkait Harun Masiku. Asep mengatakan bahwa mobil yang digunakan Harun Masiku itu ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni 2024 lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi tersebut sekira 2 tahun. Sebelumnya, Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango mengungkap fakta baru terkait pencarian mantan caleg PDIP Harun Masiku yang menjadi buronan atas kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR. Nawawi menyebut bahwa tim penyidik KPK menemukan mobil yang digunakan Harun Masiku terparkir selama bertahun-tahun. Namun, Nawawi saat itu tak membeberkan lebih jauh mengenai lokasi ditemukannya mobil tersebut. Ia juga tidak mengungkap kapan mobil itu ditemukan. Nawawi hanya menyebut penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu buronan tersebut. Ia menyatakan tim penyidik KPK tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020 lalu.
Terkait besaran biaya parkir untuk mobil yang telah terparkir selama 2 tahun di Tamrin Residence apabila menilik dari laman traveloka.com dan expedia.co.id, biaya parkir di Tamrin Residence bisa mencapai ratusan ribu per malam. Biaya parkir sendiri saja mencapai Rp120.000 per malam, sedangkan biaya pembenahan sebesar Rp100.000 per masa menginap. Terdapat catatan bahwa daftar biaya parkir yang telah disebutkan tadi mungkin tidak lengkap. Juga biaya dan deposit yang tertera mungkin belum mencakup pajak dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Lantas, dapat diperkirakan biaya parkir mobil Harun Masiku di Tamrin Residence bisa mencapai Rp86.400.000 jika per malam dihitung Rp120.000. Menanggapi temuan KPK soal dokumen penting di mobil Harun Masiku ini, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan bahwa mobil milik Harun Masiku sebenarnya adalah temuan lama. Selain itu, ia juga menyebut bahwa KPK sebenarnya telah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen yang menjadi lokasi ditemukannya mobil tersebut. Boyamin menilai KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Ia menganggap lembaga anti rasuah itu hanya sekadar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat bahwa pihaknya telah bekerja. Boyamin pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun Masiku, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Sebagai informasi, Harun Masiku diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu atau PAW. Namun hingga kini mantan caleg PDIP itu masih berstatus buronan dan masuk daftar pencarian orang atau DPO. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Keempat tersangka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina, kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK Jakarta Selatan. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap bahwa pihaknya telah menemukan mobil diduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di apartemen di wilayah Jakarta Pusat. Ternyata di dalam mobil tersebut juga ditemukan dokumen penting terkait mantan caleg PDI Perjuangan tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengungkap bahwa di mobil tersebut ditemukan dokumen terkait Harun Masiku. Asep mengatakan bahwa mobil yang digunakan Harun Masiku itu ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni 2024 lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi tersebut sekira 2 tahun. Sebelumnya, Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango mengungkap fakta baru terkait pencarian mantan caleg PDIP Harun Masiku yang menjadi buronan atas kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR. Nawawi menyebut bahwa tim penyidik KPK menemukan mobil yang digunakan Harun Masiku terparkir selama bertahun-tahun. Namun, Nawawi saat itu tak membeberkan lebih jauh mengenai lokasi ditemukannya mobil tersebut. Ia juga tidak mengungkap kapan mobil itu ditemukan. Nawawi hanya menyebut penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu buronan tersebut. Ia menyatakan tim penyidik KPK tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020 lalu.
terkait besaran biaya parkir untuk mobil yang telah terparkir selama 2 tahun di Tamrin Residence apabila menilik dari laman traveloka.com dan expedia.co.id, biaya parkir di Tamrin Residence bisa mencapai ratusan ribu per malam. Biaya parkir sendiri saja mencapai Rp120.000 per malam, sedangkan biaya pembenahan sebesar Rp100.000 per masa menginap. Terdapat catatan bahwa daftar biaya parkir yang telah disebutkan tadi mungkin tidak lengkap. Juga biaya dan deposit yang tertera mungkin belum mencakup pajak dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Lantas, dapat diperkirakan biaya parkir mobil Harun Masiku di Tamrin Residence bisa mencapai Rp86.400.000 jika per malam dihitung Rp120.000. Menanggapi temuan KPK soal dokumen penting di mobil Harun Masiku ini, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan bahwa mobil milik Harun Masiku sebenarnya adalah temuan lama. Selain itu, ia juga menyebut bahwa KPK sebenarnya telah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen yang menjadi lokasi ditemukannya mobil tersebut. Boyamin menilai KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Ia menganggap lembaga anti rasuah itu hanya sekadar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat bahwa pihaknya telah bekerja. Boyamin pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun Masiku, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Sebagai informasi, Harun Masiku diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu atau PAW. Namun hingga kini mantan caleg PDIP itu masih berstatus buronan dan masuk daftar pencarian orang atau DPO. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Keempat tersangka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina, kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK, Jakarta Selatan. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap bahwa pihaknya telah menemukan mobil diduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di apartemen di wilayah Jakarta Pusat. Ternyata di dalam mobil tersebut juga ditemukan dokumen penting terkait mantan caleg PDI Perjuangan tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengungkap bahwa di mobil tersebut ditemukan dokumen terkait Harun Masiku. Asep mengatakan bahwa mobil yang digunakan Harun Masiku itu ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni 2024 lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi tersebut sekira 2 tahun. Sebelumnya, Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango mengungkap fakta baru terkait pencarian mantan caleg PDIP Harun Masiku yang menjadi buronan atas kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR. Nawawi menyebut bahwa tim penyidik KPK menemukan mobil yang digunakan Harun Masiku terparkir selama bertahun-tahun. Namun, Nawawi saat itu tak membeberkan lebih jauh mengenai lokasi ditemukannya mobil tersebut. Ia juga tidak mengungkap kapan mobil itu ditemukan. Nawawi hanya menyebut penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu buronan tersebut. Ia menyatakan tim penyidik KPK tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020 lalu.
terkait besaran biaya parkir untuk mobil yang telah terparkir selama 2 tahun di Tamrin Residence apabila menilik dari laman traveloka.com dan expedia.co.id, biaya parkir di Tamrin Residence bisa mencapai ratusan ribu per malam. Biaya parkir sendiri saja mencapai Rp120.000 per malam, sedangkan biaya pembenahan sebesar Rp100.000 per masa menginap. Terdapat catatan bahwa daftar biaya parkir yang telah disebutkan tadi mungkin tidak lengkap. Juga biaya dan deposit yang tertera mungkin belum mencakup pajak dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Lantas, dapat diperkirakan biaya parkir mobil Harun Masiku di Tamrin Residence bisa mencapai Rp86.400.000 jika per malam dihitung Rp120.000. Menanggapi temuan KPK soal dokumen penting di mobil Harun Masiku ini, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan bahwa mobil milik Harun Masiku sebenarnya adalah temuan lama. Selain itu, ia juga menyebut bahwa KPK sebenarnya telah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen yang menjadi lokasi ditemukannya mobil tersebut. Boyamin menilai KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Ia menganggap lembaga anti rasuah itu hanya sekadar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat bahwa pihaknya telah bekerja. Boyamin pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun Masiku, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Sebagai informasi, Harun Masiku diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu atau PAW. Namun hingga kini mantan caleg PDIP itu masih berstatus buronan dan masuk daftar pencarian orang atau DPO. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Keempat tersangka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina, kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK, Jakarta Selatan. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap bahwa pihaknya telah menemukan mobil diduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di apartemen di wilayah Jakarta Pusat. Ternyata di dalam mobil tersebut juga ditemukan dokumen penting terkait mantan caleg PDI Perjuangan tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengungkap bahwa di mobil tersebut ditemukan dokumen terkait Harun Masiku. Asep mengatakan bahwa mobil yang digunakan Harun Masiku itu ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni 2024 lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi tersebut sekira 2 tahun. Sebelumnya, Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango mengungkap fakta baru terkait pencarian mantan caleg PDIP Harun Masiku yang menjadi buronan atas kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR. Nawawi menyebut bahwa tim penyidik KPK menemukan mobil yang digunakan Harun Masiku terparkir selama bertahun-tahun. Namun, Nawawi saat itu tak membeberkan lebih jauh mengenai lokasi ditemukannya mobil tersebut. Ia juga tidak mengungkap kapan mobil itu ditemukan. Nawawi hanya menyebut penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu buronan tersebut. Ia menyatakan tim penyidik KPK tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020 lalu.
Terkait besaran biaya parkir untuk mobil yang telah terparkir selama 2 tahun di Tamrin Residence apabila menilik dari laman traveloka.com dan expedia.co.id, biaya parkir di Tamrin Residence bisa mencapai ratusan ribu per malam. Biaya parkir sendiri saja mencapai Rp120.000 per malam, sedangkan biaya pembenahan sebesar Rp100.000 per masa menginap. Terdapat catatan bahwa daftar biaya parkir yang telah disebutkan tadi mungkin tidak lengkap. Juga biaya dan deposit yang tertera mungkin belum mencakup pajak dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Lantas dapat diperkirakan biaya parkir mobil Harun Masiku di Tamrin Residence bisa mencapai Rp86.400.000 jika per malam dihitung Rp120.000. Menanggapi temuan KPK soal dokumen penting di mobil Harun Masiku ini, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan bahwa mobil milik Harun Masiku sebenarnya adalah temuan lama. Selain itu, ia juga menyebut bahwa KPK sebenarnya telah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen yang menjadi lokasi ditemukannya mobil tersebut. Boyamin menilai KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Ia menganggap lembaga anti rasuah itu hanya sekadar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat bahwa pihaknya telah bekerja. Boyamin pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun Masiku, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Sebagai informasi, Harun Masiku diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu atau PAW. Namun hingga kini mantan caleg PDIP itu masih berstatus buronan dan masuk daftar pencarian orang atau DPO. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Keempat tersangka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina, kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK, Jakarta Selatan. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap bahwa pihaknya telah menemukan mobil diduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di apartemen di wilayah Jakarta Pusat. Ternyata di dalam mobil tersebut juga ditemukan dokumen penting terkait mantan caleg PDI Perjuangan tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengungkap bahwa di mobil tersebut ditemukan dokumen terkait Harun Masiku. Asep mengatakan bahwa mobil yang digunakan Harun Masiku itu ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni 2024 lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi tersebut sekira 2 tahun. Sebelumnya, Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango mengungkap fakta baru terkait pencarian mantan caleg PDIP Harun Masiku yang menjadi buronan atas kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR. Nawawi menyebut bahwa tim penyidik KPK menemukan mobil yang digunakan Harun Masiku terparkir selama bertahun-tahun. Namun, Nawawi saat itu tak membeberkan lebih jauh mengenai lokasi ditemukannya mobil tersebut. Ia juga tidak mengungkap kapan mobil itu ditemukan. Nawawi hanya menyebut penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu buronan tersebut. Ia menyatakan tim penyidik KPK tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020 lalu.
terkait besaran biaya parkir untuk mobil yang telah terparkir selama 2 tahun di Tamrin Residence apabila menilik dari laman traveloka.com dan expedia.co.id, biaya parkir di Tamrin Residence bisa mencapai ratusan ribu per malam. Biaya parkir sendiri saja mencapai Rp120.000 per malam, sedangkan biaya pembenahan sebesar Rp100.000 per masa menginap. Terdapat catatan bahwa daftar biaya parkir yang telah disebutkan tadi mungkin tidak lengkap. Juga biaya dan deposit yang tertera mungkin belum mencakup pajak dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Lantas dapat diperkirakan biaya parkir mobil Harun Masiku di Tamrin Residence bisa mencapai Rp86.400.000 jika per malam dihitung Rp120.000. Menanggapi temuan KPK soal dokumen penting di mobil Harun Masiku ini, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan bahwa mobil milik Harun Masiku sebenarnya adalah temuan lama. Selain itu, ia juga menyebut bahwa KPK sebenarnya telah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen yang menjadi lokasi ditemukannya mobil tersebut. Boyamin menilai KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Ia menganggap lembaga anti rasuah itu hanya sekadar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat bahwa pihaknya telah bekerja. Boyamin pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun Masiku, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Sebagai informasi, Harun Masiku diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu atau PAW. Namun hingga kini mantan caleg PDIP itu masih berstatus buronan dan masuk daftar pencarian orang atau DPO. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Keempat tersangka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina, kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK, Jakarta Selatan. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap bahwa pihaknya telah menemukan mobil diduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di apartemen di wilayah Jakarta Pusat. Ternyata di dalam mobil tersebut juga ditemukan dokumen penting terkait mantan caleg PDI Perjuangan tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengungkap bahwa di mobil tersebut ditemukan dokumen terkait Harun Masiku. Asep mengatakan bahwa mobil yang digunakan Harun Masiku itu ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni 2024 lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi tersebut sekira 2 tahun. Sebelumnya, Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango mengungkap fakta baru terkait pencarian mantan caleg PDIP Harun Masiku yang menjadi buronan atas kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR. Nawawi menyebut bahwa tim penyidik KPK menemukan mobil yang digunakan Harun Masiku terparkir selama bertahun-tahun. Namun, Nawawi saat itu tak membeberkan lebih jauh mengenai lokasi ditemukannya mobil tersebut. Ia juga tidak mengungkap kapan mobil itu ditemukan. Nawawi hanya menyebut penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu buronan tersebut. Ia menyatakan tim penyidik KPK tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020 lalu.
terkait besaran biaya parkir untuk mobil yang telah terparkir selama 2 tahun di Tamrin Residence apabila menilik dari laman traveloka.com dan expedia.co.id, biaya parkir di Tamrin Residence bisa mencapai ratusan ribu per malam. Biaya parkir sendiri saja mencapai Rp120.000 per malam, sedangkan biaya pembenahan sebesar Rp100.000 per masa menginap. Terdapat catatan bahwa daftar biaya parkir yang telah disebutkan tadi mungkin tidak lengkap. Juga biaya dan deposit yang tertera mungkin belum mencakup pajak dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Lantas dapat diperkirakan biaya parkir mobil Harun Masiku di Tamrin Residence bisa mencapai Rp86.400.000 jika per malam dihitung Rp120.000. Menanggapi temuan KPK soal dokumen penting di mobil Harun Masiku ini, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan bahwa mobil milik Harun Masiku sebenarnya adalah temuan lama. Selain itu, ia juga menyebut bahwa KPK sebenarnya telah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen yang menjadi lokasi ditemukannya mobil tersebut. Boyamin menilai KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Ia menganggap lembaga anti rasuah itu hanya sekadar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat bahwa pihaknya telah bekerja. Boyamin pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun Masiku, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Sebagai informasi, Harun Masiku diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu atau PAW. Namun hingga kini mantan caleg PDIP itu masih berstatus buronan dan masuk daftar pencarian orang atau DPO. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Keempat tersangka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina, kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK, Jakarta Selatan. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap bahwa pihaknya telah menemukan mobil diduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di apartemen di wilayah Jakarta Pusat. Ternyata di dalam mobil tersebut juga ditemukan dokumen penting terkait mantan caleg PDI Perjuangan tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengungkap bahwa di mobil tersebut ditemukan dokumen terkait Harun Masiku. Asep mengatakan bahwa mobil yang digunakan Harun Masiku itu ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni 2024 lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi tersebut sekira 2 tahun. Sebelumnya, Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango mengungkap fakta baru terkait pencarian mantan caleg PDIP Harun Masiku yang menjadi buronan atas kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR. Nawawi menyebut bahwa tim penyidik KPK menemukan mobil yang digunakan Harun Masiku terparkir selama bertahun-tahun. Namun, Nawawi saat itu tak membeberkan lebih jauh mengenai lokasi ditemukannya mobil tersebut. Ia juga tidak mengungkap kapan mobil itu ditemukan. Nawawi hanya menyebut penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu buronan tersebut. Ia menyatakan tim penyidik KPK tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020 lalu.
Terkait besaran biaya parkir untuk mobil yang telah terparkir selama 2 tahun di Tamrin Residence apabila menilik dari laman traveloka.com dan expedia.co.id, biaya parkir di Tamrin Residence bisa mencapai ratusan ribu per malam. Biaya parkir sendiri saja mencapai Rp120.000 per malam, sedangkan biaya pembenahan sebesar Rp100.000 per masa menginap. Terdapat catatan bahwa daftar biaya parkir yang telah disebutkan tadi mungkin tidak lengkap. Juga biaya dan deposit yang tertera mungkin belum mencakup pajak dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Lantas, dapat diperkirakan biaya parkir mobil Harun Masiku di Tamrin Residence bisa mencapai Rp86.400.000 jika per malam dihitung Rp120.000. Menanggapi temuan KPK soal dokumen penting di mobil Harun Masiku ini, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan bahwa mobil milik Harun Masiku sebenarnya adalah temuan lama. Selain itu, ia juga menyebut bahwa KPK sebenarnya telah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen yang menjadi lokasi ditemukannya mobil tersebut. Boyamin menilai KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Ia menganggap lembaga anti rasuah itu hanya sekadar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat bahwa pihaknya telah bekerja. Boyamin pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun Masiku, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Sebagai informasi, Harun Masiku diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu atau PAW. Namun hingga kini mantan caleg PDIP itu masih berstatus buronan dan masuk daftar pencarian orang atau DPO. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Keempat tersangka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina, kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK, Jakarta Selatan. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap bahwa pihaknya telah menemukan mobil diduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di apartemen di wilayah Jakarta Pusat. Ternyata di dalam mobil tersebut juga ditemukan dokumen penting terkait mantan caleg PDI Perjuangan tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengungkap bahwa di mobil tersebut ditemukan dokumen terkait Harun Masiku. Asep mengatakan bahwa mobil yang digunakan Harun Masiku itu ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni 2024 lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi tersebut sekira 2 tahun. Sebelumnya, Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango mengungkap fakta baru terkait pencarian mantan caleg PDIP Harun Masiku yang menjadi buronan atas kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR. Nawawi menyebut bahwa tim penyidik KPK menemukan mobil yang digunakan Harun Masiku terparkir selama bertahun-tahun. Namun, Nawawi saat itu tak membeberkan lebih jauh mengenai lokasi ditemukannya mobil tersebut. Ia juga tidak mengungkap kapan mobil itu ditemukan. Nawawi hanya menyebut penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu buronan tersebut. Ia menyatakan tim penyidik KPK tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020 lalu.
Terkait besaran biaya parkir untuk mobil yang telah terparkir selama 2 tahun di Tamrin Residence apabila menilik dari laman traveloka.com dan expedia.co.id, biaya parkir di Tamrin Residence bisa mencapai ratusan ribu per malam. Biaya parkir sendiri saja mencapai Rp120.000 per malam, sedangkan biaya pembenahan sebesar Rp100.000 per masa menginap. Terdapat catatan bahwa daftar biaya parkir yang telah disebutkan tadi mungkin tidak lengkap. Juga biaya dan deposit yang tertera mungkin belum mencakup pajak dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Lantas, dapat diperkirakan biaya parkir mobil Harun Masiku di Tamrin Residence bisa mencapai Rp86.400.000 jika per malam dihitung Rp120.000. Menanggapi temuan KPK soal dokumen penting di mobil Harun Masiku ini, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan bahwa mobil milik Harun Masiku sebenarnya adalah temuan lama. Selain itu, ia juga menyebut bahwa KPK sebenarnya telah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen yang menjadi lokasi ditemukannya mobil tersebut. Boyamin menilai KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Ia menganggap lembaga anti rasuah itu hanya sekadar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat bahwa pihaknya telah bekerja. Boyamin pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun Masiku, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Sebagai informasi, Harun Masiku diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu atau PAW. Namun hingga kini mantan caleg PDIP itu masih berstatus buronan dan masuk daftar pencarian orang atau DPO. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Keempat tersangka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina, kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK, Jakarta Selatan. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap bahwa pihaknya telah menemukan mobil diduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di apartemen di wilayah Jakarta Pusat. Ternyata di dalam mobil tersebut juga ditemukan dokumen penting terkait mantan caleg PDI Perjuangan tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengungkap bahwa di mobil tersebut ditemukan dokumen terkait Harun Masiku. Asep mengatakan bahwa mobil yang digunakan Harun Masiku itu ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni 2024 lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi tersebut sekira 2 tahun. Sebelumnya, Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango mengungkap fakta baru terkait pencarian mantan caleg PDIP Harun Masiku yang menjadi buronan atas kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR. Nawawi menyebut bahwa tim penyidik KPK menemukan mobil yang digunakan Harun Masiku terparkir selama bertahun-tahun. Namun, Nawawi saat itu tak membeberkan lebih jauh mengenai lokasi ditemukannya mobil tersebut. Ia juga tidak mengungkap kapan mobil itu ditemukan. Nawawi hanya menyebut penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu buronan tersebut. Ia menyatakan tim penyidik KPK tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020 lalu.
terkait besaran biaya parkir untuk mobil yang telah terparkir selama 2 tahun di Tamrin Residence apabila menilik dari laman traveloka.com dan expedia.co.id, biaya parkir di Tamrin Residence bisa mencapai ratusan ribu per malam. Biaya parkir sendiri saja mencapai Rp120.000 per malam, sedangkan biaya pembenahan sebesar Rp100.000 per masa menginap. Terdapat catatan bahwa daftar biaya parkir yang telah disebutkan tadi mungkin tidak lengkap. Juga biaya dan deposit yang tertera mungkin belum mencakup pajak dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Lantas dapat diperkirakan biaya parkir mobil Harun Masiku di Tamrin Residence bisa mencapai Rp86.400.000 jika per malam dihitung Rp120.000. Menanggapi temuan KPK soal dokumen penting di mobil Harun Masiku ini, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan bahwa mobil milik Harun Masiku sebenarnya adalah temuan lama. Selain itu, ia juga menyebut bahwa KPK sebenarnya telah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen yang menjadi lokasi ditemukannya mobil tersebut. Boyamin menilai KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Ia menganggap lembaga anti rasuah itu hanya sekadar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat bahwa pihaknya telah bekerja. Boyamin pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun Masiku, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Sebagai informasi, Harun Masiku diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu atau PAW. Namun hingga kini mantan caleg PDIP itu masih berstatus buronan dan masuk daftar pencarian orang atau DPO. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Keempat tersangka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina, kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK, Jakarta Selatan. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap bahwa pihaknya telah menemukan mobil diduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di apartemen di wilayah Jakarta Pusat. Ternyata di dalam mobil tersebut juga ditemukan dokumen penting terkait mantan caleg PDI Perjuangan tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengungkap bahwa di mobil tersebut ditemukan dokumen terkait Harun Masiku. Asep mengatakan bahwa mobil yang digunakan Harun Masiku itu ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni 2024 lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi tersebut sekira 2 tahun. Sebelumnya, Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango mengungkap fakta baru terkait pencarian mantan caleg PDIP Harun Masiku yang menjadi buronan atas kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR. Nawawi menyebut bahwa tim penyidik KPK menemukan mobil yang digunakan Harun Masiku terparkir selama bertahun-tahun. Namun, Nawawi saat itu tak membeberkan lebih jauh mengenai lokasi ditemukannya mobil tersebut. Ia juga tidak mengungkap kapan mobil itu ditemukan. Nawawi hanya menyebut penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu buronan tersebut. Ia menyatakan tim penyidik KPK tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020 lalu.
terkait besaran biaya parkir untuk mobil yang telah terparkir selama 2 tahun di Tamrin Residence apabila menilik dari laman traveloka.com dan expedia.co.id, biaya parkir di Tamrin Residence bisa mencapai ratusan ribu per malam. Biaya parkir sendiri saja mencapai Rp120.000 per malam, sedangkan biaya pembenahan sebesar Rp100.000 per masa menginap. Terdapat catatan bahwa daftar biaya parkir yang telah disebutkan tadi mungkin tidak lengkap. Juga biaya dan deposit yang tertera mungkin belum mencakup pajak dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Lantas dapat diperkirakan biaya parkir mobil Harun Masiku di Tamrin Residence bisa mencapai Rp86.400.000 jika per malam dihitung Rp120.000. Menanggapi temuan KPK soal dokumen penting di mobil Harun Masiku ini, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan bahwa mobil milik Harun Masiku sebenarnya adalah temuan lama. Selain itu, ia juga menyebut bahwa KPK sebenarnya telah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen yang menjadi lokasi ditemukannya mobil tersebut. Boyamin menilai KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Ia menganggap lembaga anti rasuah itu hanya sekadar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat bahwa pihaknya telah bekerja. Boyamin pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun Masiku, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Sebagai informasi, Harun Masiku diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu atau PAW. Namun hingga kini mantan caleg PDIP itu masih berstatus buronan dan masuk daftar pencarian orang atau DPO. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Keempat tersangka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina, kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK, Jakarta Selatan. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap bahwa pihaknya telah menemukan mobil diduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di apartemen di wilayah Jakarta Pusat. Ternyata di dalam mobil tersebut juga ditemukan dokumen penting terkait mantan caleg PDI Perjuangan tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengungkap bahwa di mobil tersebut ditemukan dokumen terkait Harun Masiku. Asep mengatakan bahwa mobil yang digunakan Harun Masiku itu ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni 2024 lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi tersebut sekira 2 tahun. Sebelumnya, Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango mengungkap fakta baru terkait pencarian mantan caleg PDIP Harun Masiku yang menjadi buronan atas kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR. Nawawi menyebut bahwa tim penyidik KPK menemukan mobil yang digunakan Harun Masiku terparkir selama bertahun-tahun. Namun, Nawawi saat itu tak membeberkan lebih jauh mengenai lokasi ditemukannya mobil tersebut. Ia juga tidak mengungkap kapan mobil itu ditemukan. Nawawi hanya menyebut penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu buronan tersebut. Ia menyatakan tim penyidik KPK tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020 lalu.
terkait besaran biaya parkir untuk mobil yang telah terparkir selama 2 tahun di Tamrin Residence apabila menilik dari laman traveloka.com dan expedia.co.id, biaya parkir di Tamrin Residence bisa mencapai ratusan ribu per malam. Biaya parkir sendiri saja mencapai Rp120.000 per malam, sedangkan biaya pembenahan sebesar Rp100.000 per masa menginap. Terdapat catatan bahwa daftar biaya parkir yang telah disebutkan tadi mungkin tidak lengkap. Juga biaya dan deposit yang tertera mungkin belum mencakup pajak dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Lantas, dapat diperkirakan biaya parkir mobil Harun Masiku di Tamrin Residence bisa mencapai Rp86.400.000 jika per malam dihitung Rp120.000. Menanggapi temuan KPK soal dokumen penting di mobil Harun Masiku ini, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan bahwa mobil milik Harun Masiku sebenarnya adalah temuan lama. Selain itu, ia juga menyebut bahwa KPK sebenarnya telah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen yang menjadi lokasi ditemukannya mobil tersebut. Boyamin menilai KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Ia menganggap lembaga anti rasuah itu hanya sekadar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat bahwa pihaknya telah bekerja. Boyamin pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun Masiku, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Sebagai informasi, Harun Masiku diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu atau PAW. Namun hingga kini mantan caleg PDIP itu masih berstatus buronan dan masuk daftar pencarian orang atau DPO. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Keempat tersangka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina, kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK, Jakarta Selatan. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap bahwa pihaknya telah menemukan mobil diduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di apartemen di wilayah Jakarta Pusat. Ternyata di dalam mobil tersebut juga ditemukan dokumen penting terkait mantan caleg PDI Perjuangan tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengungkap bahwa di mobil tersebut ditemukan dokumen terkait Harun Masiku. Asep mengatakan bahwa mobil yang digunakan Harun Masiku itu ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni 2024 lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi tersebut sekira 2 tahun. Sebelumnya, Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango mengungkap fakta baru terkait pencarian mantan caleg PDIP Harun Masiku yang menjadi buronan atas kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR. Nawawi menyebut bahwa tim penyidik KPK menemukan mobil yang digunakan Harun Masiku terparkir selama bertahun-tahun. Namun, Nawawi saat itu tak membeberkan lebih jauh mengenai lokasi ditemukannya mobil tersebut. Ia juga tidak mengungkap kapan mobil itu ditemukan. Nawawi hanya menyebut penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu buronan tersebut. Ia menyatakan tim penyidik KPK tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020 lalu.
Terkait besaran biaya parkir untuk mobil yang telah terparkir selama 2 tahun di Tamrin Residence apabila menilik dari laman traveloka.com dan expedia.co.id, biaya parkir di Tamrin Residence bisa mencapai ratusan ribu per malam. Biaya parkir sendiri saja mencapai Rp120.000 per malam, sedangkan biaya pembenahan sebesar Rp100.000 per masa menginap. Terdapat catatan bahwa daftar biaya parkir yang telah disebutkan tadi mungkin tidak lengkap. Juga biaya dan deposit yang tertera mungkin belum mencakup pajak dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Lantas, dapat diperkirakan biaya parkir mobil Harun Masiku di Tamrin Residence bisa mencapai Rp86.400.000 jika per malam dihitung Rp120.000. Menanggapi temuan KPK soal dokumen penting di mobil Harun Masiku ini, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan bahwa mobil milik Harun Masiku sebenarnya adalah temuan lama. Selain itu, ia juga menyebut bahwa KPK sebenarnya telah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen yang menjadi lokasi ditemukannya mobil tersebut. Boyamin menilai KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Ia menganggap lembaga anti rasuah itu hanya sekadar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat bahwa pihaknya telah bekerja. Boyamin pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun Masiku, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Sebagai informasi, Harun Masiku diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu atau PAW. Namun hingga kini mantan caleg PDIP itu masih berstatus buronan dan masuk daftar pencarian orang atau DPO. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Keempat tersangka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina, kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK, Jakarta Selatan. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap bahwa pihaknya telah menemukan mobil diduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di apartemen di wilayah Jakarta Pusat. Ternyata di dalam mobil tersebut juga ditemukan dokumen penting terkait mantan caleg PDI Perjuangan tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengungkap bahwa di mobil tersebut ditemukan dokumen terkait Harun Masiku. Asep mengatakan bahwa mobil yang digunakan Harun Masiku itu ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni 2024 lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi tersebut sekira 2 tahun. Sebelumnya, Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango mengungkap fakta baru terkait pencarian mantan caleg PDIP Harun Masiku yang menjadi buronan atas kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR. Nawawi menyebut bahwa tim penyidik KPK menemukan mobil yang digunakan Harun Masiku terparkir selama bertahun-tahun. Namun, Nawawi saat itu tak membeberkan lebih jauh mengenai lokasi ditemukannya mobil tersebut. Ia juga tidak mengungkap kapan mobil itu ditemukan. Nawawi hanya menyebut penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu buronan tersebut. Ia menyatakan tim penyidik KPK tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020 lalu.
terkait besaran biaya parkir untuk mobil yang telah terparkir selama 2 tahun di Tamrin Residence apabila menilik dari laman traveloka.com dan expedia.co.id, biaya parkir di Tamrin Residence bisa mencapai ratusan ribu per malam. Biaya parkir sendiri saja mencapai Rp120.000 per malam, sedangkan biaya pembenahan sebesar Rp100.000 per masa menginap. Terdapat catatan bahwa daftar biaya parkir yang telah disebutkan tadi mungkin tidak lengkap. Juga biaya dan deposit yang tertera mungkin belum mencakup pajak dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Lantas, dapat diperkirakan biaya parkir mobil Harun Masiku di Tamrin Residence bisa mencapai Rp86.400.000 jika per malam dihitung Rp120.000. Menanggapi temuan KPK soal dokumen penting di mobil Harun Masiku ini, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan bahwa mobil milik Harun Masiku sebenarnya adalah temuan lama. Selain itu, ia juga menyebut bahwa KPK sebenarnya telah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen yang menjadi lokasi ditemukannya mobil tersebut. Boyamin menilai KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Ia menganggap lembaga anti rasuah itu hanya sekadar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat bahwa pihaknya telah bekerja. Boyamin pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun Masiku, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Sebagai informasi, Harun Masiku diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu atau PAW. Namun hingga kini mantan caleg PDIP itu masih berstatus buronan dan masuk daftar pencarian orang atau DPO. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Keempat tersangka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina, kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK, Jakarta Selatan. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap bahwa pihaknya telah menemukan mobil diduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di apartemen di wilayah Jakarta Pusat. Ternyata di dalam mobil tersebut juga ditemukan dokumen penting terkait mantan caleg PDI Perjuangan tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, mengungkap bahwa di mobil tersebut ditemukan dokumen terkait Harun Masiku. Asep mengatakan bahwa mobil yang digunakan Harun Masiku itu ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni 2024 lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi tersebut sekira 2 tahun. Sebelumnya, Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango, mengungkap fakta baru terkait pencarian mantan caleg PDIP Harun Masiku yang menjadi buronan atas kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR. Nawawi menyebut bahwa tim penyidik KPK menemukan mobil yang digunakan Harun Masiku terparkir selama bertahun-tahun. Namun, Nawawi saat itu tak membeberkan lebih jauh mengenai lokasi ditemukannya mobil tersebut. Ia juga tidak mengungkap kapan mobil itu ditemukan. Nawawi hanya menyebut penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu buronan tersebut. Ia menyatakan tim penyidik KPK tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020 lalu.
Terkait besaran biaya parkir untuk mobil yang telah terparkir selama 2 tahun di Tamrin Residence apabila menilik dari laman traveloka.com dan expedia.co.id, biaya parkir di Tamrin Residence bisa mencapai ratusan ribu per malam. Biaya parkir sendiri saja mencapai Rp120.000 per malam, sedangkan biaya pembenahan sebesar Rp100.000 per masa menginap. Terdapat catatan bahwa daftar biaya parkir yang telah disebutkan tadi mungkin tidak lengkap. Juga biaya dan deposit yang tertera mungkin belum mencakup pajak dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Lantas, dapat diperkirakan biaya parkir mobil Harun Masiku di Tamrin Residence bisa mencapai Rp86.400.000 jika per malam dihitung Rp120.000. Menanggapi temuan KPK soal dokumen penting di mobil Harun Masiku ini, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan bahwa mobil milik Harun Masiku sebenarnya adalah temuan lama. Selain itu, ia juga menyebut bahwa KPK sebenarnya telah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen yang menjadi lokasi ditemukannya mobil tersebut. Boyamin menilai KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Ia menganggap lembaga anti rasuah itu hanya sekadar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat bahwa pihaknya telah bekerja. Boyamin pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun Masiku, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Sebagai informasi, Harun Masiku diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu atau PAW. Namun hingga kini mantan caleg PDIP itu masih berstatus buronan dan masuk daftar pencarian orang atau DPO. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Keempat tersangka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina, kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK, Jakarta Selatan. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap bahwa pihaknya telah menemukan mobil diduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di apartemen di wilayah Jakarta Pusat. Ternyata di dalam mobil tersebut juga ditemukan dokumen penting terkait mantan caleg PDI Perjuangan tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengungkap bahwa di mobil tersebut ditemukan dokumen terkait Harun Masiku. Asep mengatakan bahwa mobil yang digunakan Harun Masiku itu ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni 2024 lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi tersebut sekira 2 tahun. Sebelumnya, Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango mengungkap fakta baru terkait pencarian mantan caleg PDIP Harun Masiku yang menjadi buronan atas kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR. Nawawi menyebut bahwa tim penyidik KPK menemukan mobil yang digunakan Harun Masiku terparkir selama bertahun-tahun. Namun, Nawawi saat itu tak membeberkan lebih jauh mengenai lokasi ditemukannya mobil tersebut. Ia juga tidak mengungkap kapan mobil itu ditemukan. Nawawi hanya menyebut penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu buronan tersebut. Ia menyatakan tim penyidik KPK tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020 lalu.
terkait besaran biaya parkir untuk mobil yang telah terparkir selama 2 tahun di Tamrin Residence apabila menilik dari laman traveloka.com dan expedia.co.id, biaya parkir di Tamrin Residence bisa mencapai ratusan ribu per malam. Biaya parkir sendiri saja mencapai Rp120.000 per malam, sedangkan biaya pembenahan sebesar Rp100.000 per masa menginap. Terdapat catatan bahwa daftar biaya parkir yang telah disebutkan tadi mungkin tidak lengkap. Juga biaya dan deposit yang tertera mungkin belum mencakup pajak dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Lantas dapat diperkirakan biaya parkir mobil Harun Masiku di Tamrin Residence bisa mencapai Rp86.400.000 jika per malam dihitung Rp120.000. Menanggapi temuan KPK soal dokumen penting di mobil Harun Masiku ini, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan bahwa mobil milik Harun Masiku sebenarnya adalah temuan lama. Selain itu, ia juga menyebut bahwa KPK sebenarnya telah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen yang menjadi lokasi ditemukannya mobil tersebut. Boyamin menilai KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Ia menganggap lembaga anti rasuah itu hanya sekadar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat bahwa pihaknya telah bekerja. Boyamin pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun Masiku, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Sebagai informasi, Harun Masiku diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu atau PAW. Namun hingga kini mantan caleg PDIP itu masih berstatus buronan dan masuk daftar pencarian orang atau DPO. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Keempat tersangka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina, kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK, Jakarta Selatan. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap bahwa pihaknya telah menemukan mobil diduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di apartemen di wilayah Jakarta Pusat. Ternyata di dalam mobil tersebut juga ditemukan dokumen penting terkait mantan caleg PDI Perjuangan tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengungkap bahwa di mobil tersebut ditemukan dokumen terkait Harun Masiku. Asep mengatakan bahwa mobil yang digunakan Harun Masiku itu ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni 2024 lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi tersebut sekira 2 tahun. Sebelumnya, Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango mengungkap fakta baru terkait pencarian mantan caleg PDIP Harun Masiku yang menjadi buronan atas kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR. Nawawi menyebut bahwa tim penyidik KPK menemukan mobil yang digunakan Harun Masiku terparkir selama bertahun-tahun. Namun, Nawawi saat itu tak membeberkan lebih jauh mengenai lokasi ditemukannya mobil tersebut. Ia juga tidak mengungkap kapan mobil itu ditemukan. Nawawi hanya menyebut penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu buronan tersebut. Ia menyatakan tim penyidik KPK tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020 lalu.
terkait besaran biaya parkir untuk mobil yang telah terparkir selama 2 tahun di Tamrin Residence apabila menilik dari laman traveloka.com dan expedia.co.id, biaya parkir di Tamrin Residence bisa mencapai ratusan ribu per malam. Biaya parkir sendiri saja mencapai Rp120.000 per malam, sedangkan biaya pembenahan sebesar Rp100.000 per masa menginap. Terdapat catatan bahwa daftar biaya parkir yang telah disebutkan tadi mungkin tidak lengkap. Juga biaya dan deposit yang tertera mungkin belum mencakup pajak dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Lantas, dapat diperkirakan biaya parkir mobil Harun Masiku di Tamrin Residence bisa mencapai Rp86.400.000 jika per malam dihitung Rp120.000. Menanggapi temuan KPK soal dokumen penting di mobil Harun Masiku ini, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan bahwa mobil milik Harun Masiku sebenarnya adalah temuan lama. Selain itu, ia juga menyebut bahwa KPK sebenarnya telah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen yang menjadi lokasi ditemukannya mobil tersebut. Boyamin menilai KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Ia menganggap lembaga anti rasuah itu hanya sekadar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat bahwa pihaknya telah bekerja. Boyamin pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun Masiku, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Sebagai informasi, Harun Masiku diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu atau PAW. Namun hingga kini mantan caleg PDIP itu masih berstatus buronan dan masuk daftar pencarian orang atau DPO. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Keempat tersangka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina, kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK, Jakarta Selatan. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap bahwa pihaknya telah menemukan mobil diduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di apartemen di wilayah Jakarta Pusat. Ternyata di dalam mobil tersebut juga ditemukan dokumen penting terkait mantan caleg PDI Perjuangan tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengungkap bahwa di mobil tersebut ditemukan dokumen terkait Harun Masiku. Asep mengatakan bahwa mobil yang digunakan Harun Masiku itu ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni 2024 lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi tersebut sekira 2 tahun. Sebelumnya, Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango mengungkap fakta baru terkait pencarian mantan caleg PDIP Harun Masiku yang menjadi buronan atas kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR. Nawawi menyebut bahwa tim penyidik KPK menemukan mobil yang digunakan Harun Masiku terparkir selama bertahun-tahun. Namun, Nawawi saat itu tak membeberkan lebih jauh mengenai lokasi ditemukannya mobil tersebut. Ia juga tidak mengungkap kapan mobil itu ditemukan. Nawawi hanya menyebut penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu buronan tersebut. Ia menyatakan tim penyidik KPK tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020 lalu.
Terkait besaran biaya parkir untuk mobil yang telah terparkir selama 2 tahun di Tamrin Residence apabila menilik dari laman traveloka.com dan expedia.co.id, biaya parkir di Tamrin Residence bisa mencapai ratusan ribu per malam. Biaya parkir sendiri saja mencapai Rp120.000 per malam, sedangkan biaya pembenahan sebesar Rp100.000 per masa menginap. Terdapat catatan bahwa daftar biaya parkir yang telah disebutkan tadi mungkin tidak lengkap. Juga biaya dan deposit yang tertera mungkin belum mencakup pajak dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Lantas, dapat diperkirakan biaya parkir mobil Harun Masiku di Tamrin Residence bisa mencapai Rp86.400.000 jika per malam dihitung Rp120.000. Menanggapi temuan KPK soal dokumen penting di mobil Harun Masiku ini, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan bahwa mobil milik Harun Masiku sebenarnya adalah temuan lama. Selain itu, ia juga menyebut bahwa KPK sebenarnya telah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen yang menjadi lokasi ditemukannya mobil tersebut. Boyamin menilai KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Ia menganggap lembaga anti rasuah itu hanya sekadar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat bahwa pihaknya telah bekerja. Boyamin pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun Masiku, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Sebagai informasi, Harun Masiku diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu atau PAW. Namun hingga kini mantan caleg PDIP itu masih berstatus buronan dan masuk daftar pencarian orang atau DPO. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Keempat tersangka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina, kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK, Jakarta Selatan. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap bahwa pihaknya telah menemukan mobil diduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di apartemen di wilayah Jakarta Pusat. Ternyata di dalam mobil tersebut juga ditemukan dokumen penting terkait mantan caleg PDI Perjuangan tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengungkap bahwa di mobil tersebut ditemukan dokumen terkait Harun Masiku. Asep mengatakan bahwa mobil yang digunakan Harun Masiku itu ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni 2024 lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi tersebut sekira 2 tahun. Sebelumnya, Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango mengungkap fakta baru terkait pencarian mantan caleg PDIP Harun Masiku yang menjadi buronan atas kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR. Nawawi menyebut bahwa tim penyidik KPK menemukan mobil yang digunakan Harun Masiku terparkir selama bertahun-tahun. Namun, Nawawi saat itu tak membeberkan lebih jauh mengenai lokasi ditemukannya mobil tersebut. Ia juga tidak mengungkap kapan mobil itu ditemukan. Nawawi hanya menyebut penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu buronan tersebut. Ia menyatakan tim penyidik KPK tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020 lalu.
Terkait besaran biaya parkir untuk mobil yang telah terparkir selama 2 tahun di Tamrin Residence apabila menilik dari laman traveloka.com dan expedia.co.id, biaya parkir di Tamrin Residence bisa mencapai ratusan ribu per malam. Biaya parkir sendiri saja mencapai Rp120.000 per malam, sedangkan biaya pembenahan sebesar Rp100.000 per masa menginap. Terdapat catatan bahwa daftar biaya parkir yang telah disebutkan tadi mungkin tidak lengkap. Juga biaya dan deposit yang tertera mungkin belum mencakup pajak dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Lantas, dapat diperkirakan biaya parkir mobil Harun Masiku di Tamrin Residence bisa mencapai Rp86.400.000 jika per malam dihitung Rp120.000. Menanggapi temuan KPK soal dokumen penting di mobil Harun Masiku ini, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan bahwa mobil milik Harun Masiku sebenarnya adalah temuan lama. Selain itu, ia juga menyebut bahwa KPK sebenarnya telah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen yang menjadi lokasi ditemukannya mobil tersebut. Boyamin menilai KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Ia menganggap lembaga anti rasuah itu hanya sekadar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat bahwa pihaknya telah bekerja. Boyamin pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun Masiku, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Sebagai informasi, Harun Masiku diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu atau PAW. Namun hingga kini mantan caleg PDIP itu masih berstatus buronan dan masuk daftar pencarian orang atau DPO. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Keempat tersangka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina, kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK, Jakarta Selatan. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap bahwa pihaknya telah menemukan mobil diduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di apartemen di wilayah Jakarta Pusat. Ternyata di dalam mobil tersebut juga ditemukan dokumen penting terkait mantan caleg PDI Perjuangan tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, mengungkap bahwa di mobil tersebut ditemukan dokumen terkait Harun Masiku. Asep mengatakan bahwa mobil yang digunakan Harun Masiku itu ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni 2024 lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi tersebut sekira 2 tahun. Sebelumnya, Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango, mengungkap fakta baru terkait pencarian mantan caleg PDIP Harun Masiku yang menjadi buronan atas kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR. Nawawi menyebut bahwa tim penyidik KPK menemukan mobil yang digunakan Harun Masiku terparkir selama bertahun-tahun. Namun, Nawawi saat itu tak membeberkan lebih jauh mengenai lokasi ditemukannya mobil tersebut. Ia juga tidak mengungkap kapan mobil itu ditemukan. Nawawi hanya menyebut penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu buronan tersebut. Ia menyatakan tim penyidik KPK tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020 lalu.
terkait besaran biaya parkir untuk mobil yang telah terparkir selama 2 tahun di Tamrin Residence apabila menilik dari laman traveloka.com dan expedia.co.id, biaya parkir di Tamrin Residence bisa mencapai ratusan ribu per malam. Biaya parkir sendiri saja mencapai Rp120.000 per malam, sedangkan biaya pembenahan sebesar Rp100.000 per masa menginap. Terdapat catatan bahwa daftar biaya parkir yang telah disebutkan tadi mungkin tidak lengkap. Juga biaya dan deposit yang tertera mungkin belum mencakup pajak dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Lantas dapat diperkirakan biaya parkir mobil Harun Masiku di Tamrin Residence bisa mencapai Rp86.400.000 jika per malam dihitung Rp120.000. Menanggapi temuan KPK soal dokumen penting di mobil Harun Masiku ini, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan bahwa mobil milik Harun Masiku sebenarnya adalah temuan lama. Selain itu, ia juga menyebut bahwa KPK sebenarnya telah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen yang menjadi lokasi ditemukannya mobil tersebut. Boyamin menilai KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Ia menganggap lembaga anti rasuah itu hanya sekadar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat bahwa pihaknya telah bekerja. Boyamin pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun Masiku, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Sebagai informasi, Harun Masiku diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu atau PAW. Namun hingga kini mantan caleg PDIP itu masih berstatus buronan dan masuk daftar pencarian orang atau DPO. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Keempat tersangka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina, kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK, Jakarta Selatan. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap bahwa pihaknya telah menemukan mobil diduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di apartemen di wilayah Jakarta Pusat. Ternyata di dalam mobil tersebut juga ditemukan dokumen penting terkait mantan caleg PDI Perjuangan tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengungkap bahwa di mobil tersebut ditemukan dokumen terkait Harun Masiku. Asep mengatakan bahwa mobil yang digunakan Harun Masiku itu ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni 2024 lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi tersebut sekira 2 tahun. Sebelumnya, Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango mengungkap fakta baru terkait pencarian mantan caleg PDIP Harun Masiku yang menjadi buronan atas kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR. Nawawi menyebut bahwa tim penyidik KPK menemukan mobil yang digunakan Harun Masiku terparkir selama bertahun-tahun. Namun, Nawawi saat itu tak membeberkan lebih jauh mengenai lokasi ditemukannya mobil tersebut. Ia juga tidak mengungkap kapan mobil itu ditemukan. Nawawi hanya menyebut penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu buronan tersebut. Ia menyatakan tim penyidik KPK tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020 lalu.
terkait besaran biaya parkir untuk mobil yang telah terparkir selama 2 tahun di Tamrin Residence apabila menilik dari laman traveloka.com dan expedia.co.id, biaya parkir di Tamrin Residence bisa mencapai ratusan ribu per malam. Biaya parkir sendiri saja mencapai Rp120.000 per malam, sedangkan biaya pembenahan sebesar Rp100.000 per masa menginap. Terdapat catatan bahwa daftar biaya parkir yang telah disebutkan tadi mungkin tidak lengkap. Juga biaya dan deposit yang tertera mungkin belum mencakup pajak dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Lantas dapat diperkirakan biaya parkir mobil Harun Masiku di Tamrin Residence bisa mencapai Rp86.400.000 jika per malam dihitung Rp120.000. Menanggapi temuan KPK soal dokumen penting di mobil Harun Masiku ini, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan bahwa mobil milik Harun Masiku sebenarnya adalah temuan lama. Selain itu, ia juga menyebut bahwa KPK sebenarnya telah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen yang menjadi lokasi ditemukannya mobil tersebut. Boyamin menilai KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Ia menganggap lembaga anti rasuah itu hanya sekadar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat bahwa pihaknya telah bekerja. Boyamin pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun Masiku, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Sebagai informasi, Harun Masiku diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu atau PAW. Namun hingga kini mantan caleg PDIP itu masih berstatus buronan dan masuk daftar pencarian orang atau DPO. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Keempat tersangka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina, kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK, Jakarta Selatan. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap bahwa pihaknya telah menemukan mobil diduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di apartemen di wilayah Jakarta Pusat. Ternyata di dalam mobil tersebut juga ditemukan dokumen penting terkait mantan caleg PDI Perjuangan tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengungkap bahwa di mobil tersebut ditemukan dokumen terkait Harun Masiku. Asep mengatakan bahwa mobil yang digunakan Harun Masiku itu ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni 2024 lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi tersebut sekira 2 tahun. Sebelumnya, Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango mengungkap fakta baru terkait pencarian mantan caleg PDIP Harun Masiku yang menjadi buronan atas kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR. Nawawi menyebut bahwa tim penyidik KPK menemukan mobil yang digunakan Harun Masiku terparkir selama bertahun-tahun. Namun, Nawawi saat itu tak membeberkan lebih jauh mengenai lokasi ditemukannya mobil tersebut. Ia juga tidak mengungkap kapan mobil itu ditemukan. Nawawi hanya menyebut penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu buronan tersebut. Ia menyatakan tim penyidik KPK tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020 lalu.
Terkait besaran biaya parkir untuk mobil yang telah terparkir selama 2 tahun di Tamrin Residence apabila menilik dari laman traveloka.com dan expedia.co.id, biaya parkir di Tamrin Residence bisa mencapai ratusan ribu per malam. Biaya parkir sendiri saja mencapai Rp120.000 per malam, sedangkan biaya pembenahan sebesar Rp100.000 per masa menginap. Terdapat catatan bahwa daftar biaya parkir yang telah disebutkan tadi mungkin tidak lengkap. Juga biaya dan deposit yang tertera mungkin belum mencakup pajak dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Lantas, dapat diperkirakan biaya parkir mobil Harun Masiku di Tamrin Residence bisa mencapai Rp86.400.000 jika per malam dihitung Rp120.000. Menanggapi temuan KPK soal dokumen penting di mobil Harun Masiku ini, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan bahwa mobil milik Harun Masiku sebenarnya adalah temuan lama. Selain itu, ia juga menyebut bahwa KPK sebenarnya telah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen yang menjadi lokasi ditemukannya mobil tersebut. Boyamin menilai KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Ia menganggap lembaga anti rasuah itu hanya sekadar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat bahwa pihaknya telah bekerja. Boyamin pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun Masiku, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Sebagai informasi, Harun Masiku diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu atau PAW. Namun hingga kini mantan caleg PDIP itu masih berstatus buronan dan masuk daftar pencarian orang atau DPO. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Keempat tersangka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina, kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK, Jakarta Selatan. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap bahwa pihaknya telah menemukan mobil diduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di apartemen di wilayah Jakarta Pusat. Ternyata di dalam mobil tersebut juga ditemukan dokumen penting terkait mantan caleg PDI Perjuangan tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengungkap bahwa di mobil tersebut ditemukan dokumen terkait Harun Masiku. Asep mengatakan bahwa mobil yang digunakan Harun Masiku itu ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni 2024 lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi tersebut sekira 2 tahun. Sebelumnya, Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango mengungkap fakta baru terkait pencarian mantan caleg PDIP Harun Masiku yang menjadi buronan atas kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR. Nawawi menyebut bahwa tim penyidik KPK menemukan mobil yang digunakan Harun Masiku terparkir selama bertahun-tahun. Namun, Nawawi saat itu tak membeberkan lebih jauh mengenai lokasi ditemukannya mobil tersebut. Ia juga tidak mengungkap kapan mobil itu ditemukan. Nawawi hanya menyebut penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu buronan tersebut. Ia menyatakan tim penyidik KPK tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020 lalu.
Terkait besaran biaya parkir untuk mobil yang telah terparkir selama 2 tahun di Tamrin Residence apabila menilik dari laman traveloka.com dan expedia.co.id, biaya parkir di Tamrin Residence bisa mencapai ratusan ribu per malam. Biaya parkir sendiri saja mencapai Rp120.000 per malam, sedangkan biaya pembenahan sebesar Rp100.000 per masa menginap. Terdapat catatan bahwa daftar biaya parkir yang telah disebutkan tadi mungkin tidak lengkap. Juga biaya dan deposit yang tertera mungkin belum mencakup pajak dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Lantas, dapat diperkirakan biaya parkir mobil Harun Masiku di Tamrin Residence bisa mencapai Rp86.400.000 jika per malam dihitung Rp120.000. Menanggapi temuan KPK soal dokumen penting di mobil Harun Masiku ini, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan bahwa mobil milik Harun Masiku sebenarnya adalah temuan lama. Selain itu, ia juga menyebut bahwa KPK sebenarnya telah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen yang menjadi lokasi ditemukannya mobil tersebut. Boyamin menilai KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Ia menganggap lembaga anti rasuah itu hanya sekadar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat bahwa pihaknya telah bekerja. Boyamin pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun Masiku, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Sebagai informasi, Harun Masiku diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu atau PAW. Namun hingga kini mantan caleg PDIP itu masih berstatus buronan dan masuk daftar pencarian orang atau DPO. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Keempat tersangka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina, kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK, Jakarta Selatan. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap bahwa pihaknya telah menemukan mobil diduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di apartemen di wilayah Jakarta Pusat. Ternyata di dalam mobil tersebut juga ditemukan dokumen penting terkait mantan caleg PDI Perjuangan tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengungkap bahwa di mobil tersebut ditemukan dokumen terkait Harun Masiku. Asep mengatakan bahwa mobil yang digunakan Harun Masiku itu ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni 2024 lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi tersebut sekira 2 tahun. Sebelumnya, Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango mengungkap fakta baru terkait pencarian mantan caleg PDIP Harun Masiku yang menjadi buronan atas kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR. Nawawi menyebut bahwa tim penyidik KPK menemukan mobil yang digunakan Harun Masiku terparkir selama bertahun-tahun. Namun, Nawawi saat itu tak membeberkan lebih jauh mengenai lokasi ditemukannya mobil tersebut. Ia juga tidak mengungkap kapan mobil itu ditemukan. Nawawi hanya menyebut penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu buronan tersebut. Ia menyatakan tim penyidik KPK tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020 lalu.
terkait besaran biaya parkir untuk mobil yang telah terparkir selama 2 tahun di Tamrin Residence apabila menilik dari laman traveloka.com dan expedia.co.id, biaya parkir di Tamrin Residence bisa mencapai ratusan ribu per malam. Biaya parkir sendiri saja mencapai Rp120.000 per malam, sedangkan biaya pembenahan sebesar Rp100.000 per masa menginap. Terdapat catatan bahwa daftar biaya parkir yang telah disebutkan tadi mungkin tidak lengkap. Juga biaya dan deposit yang tertera mungkin belum mencakup pajak dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Lantas, dapat diperkirakan biaya parkir mobil Harun Masiku di Tamrin Residence bisa mencapai Rp86.400.000 jika per malam dihitung Rp120.000. Menanggapi temuan KPK soal dokumen penting di mobil Harun Masiku ini, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan bahwa mobil milik Harun Masiku sebenarnya adalah temuan lama. Selain itu, ia juga menyebut bahwa KPK sebenarnya telah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen yang menjadi lokasi ditemukannya mobil tersebut. Boyamin menilai KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Ia menganggap lembaga anti rasuah itu hanya sekadar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat bahwa pihaknya telah bekerja. Boyamin pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun Masiku, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Sebagai informasi, Harun Masiku diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu atau PAW. Namun hingga kini mantan caleg PDIP itu masih berstatus buronan dan masuk daftar pencarian orang atau DPO. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Keempat tersangka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina, kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK, Jakarta Selatan. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap bahwa pihaknya telah menemukan mobil diduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di apartemen di wilayah Jakarta Pusat. Ternyata di dalam mobil tersebut juga ditemukan dokumen penting terkait mantan caleg PDI Perjuangan tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengungkap bahwa di mobil tersebut ditemukan dokumen terkait Harun Masiku. Asep mengatakan bahwa mobil yang digunakan Harun Masiku itu ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni 2024 lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi tersebut sekira 2 tahun. Sebelumnya, Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango mengungkap fakta baru terkait pencarian mantan caleg PDIP Harun Masiku yang menjadi buronan atas kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR. Nawawi menyebut bahwa tim penyidik KPK menemukan mobil yang digunakan Harun Masiku terparkir selama bertahun-tahun. Namun, Nawawi saat itu tak membeberkan lebih jauh mengenai lokasi ditemukannya mobil tersebut. Ia juga tidak mengungkap kapan mobil itu ditemukan. Nawawi hanya menyebut penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu buronan tersebut. Ia menyatakan tim penyidik KPK tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020 lalu.
Terkait besaran biaya parkir untuk mobil yang telah terparkir selama 2 tahun di Tamrin Residence apabila menilik dari laman traveloka.com dan expedia.co.id, biaya parkir di Tamrin Residence bisa mencapai ratusan ribu per malam. Biaya parkir sendiri saja mencapai Rp120.000 per malam, sedangkan biaya pembenahan sebesar Rp100.000 per masa menginap. Terdapat catatan bahwa daftar biaya parkir yang telah disebutkan tadi mungkin tidak lengkap. Juga biaya dan deposit yang tertera mungkin belum mencakup pajak dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Lantas dapat diperkirakan biaya parkir mobil Harun Masiku di Tamrin Residence bisa mencapai Rp86.400.000 jika per malam dihitung Rp120.000. Menanggapi temuan KPK soal dokumen penting di mobil Harun Masiku ini, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan bahwa mobil milik Harun Masiku sebenarnya adalah temuan lama. Selain itu, ia juga menyebut bahwa KPK sebenarnya telah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen yang menjadi lokasi ditemukannya mobil tersebut. Boyamin menilai KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Ia menganggap lembaga anti rasuah itu hanya sekadar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat bahwa pihaknya telah bekerja. Boyamin pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun Masiku, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Sebagai informasi, Harun Masiku diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu atau PAW. Namun hingga kini mantan caleg PDIP itu masih berstatus buronan dan masuk daftar pencarian orang atau DPO. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Keempat tersangka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina, kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK, Jakarta Selatan. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap bahwa pihaknya telah menemukan mobil diduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di apartemen di wilayah Jakarta Pusat. Ternyata di dalam mobil tersebut juga ditemukan dokumen penting terkait mantan caleg PDI Perjuangan tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengungkap bahwa di mobil tersebut ditemukan dokumen terkait Harun Masiku. Asep mengatakan bahwa mobil yang digunakan Harun Masiku itu ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni 2024 lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi tersebut sekira 2 tahun. Sebelumnya, Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango mengungkap fakta baru terkait pencarian mantan caleg PDIP Harun Masiku yang menjadi buronan atas kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR. Nawawi menyebut bahwa tim penyidik KPK menemukan mobil yang digunakan Harun Masiku terparkir selama bertahun-tahun. Namun, Nawawi saat itu tak membeberkan lebih jauh mengenai lokasi ditemukannya mobil tersebut. Ia juga tidak mengungkap kapan mobil itu ditemukan. Nawawi hanya menyebut penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu buronan tersebut. Ia menyatakan tim penyidik KPK tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020 lalu.
terkait besaran biaya parkir untuk mobil yang telah terparkir selama 2 tahun di Tamrin Residence apabila menilik dari laman traveloka.com dan expedia.co.id, biaya parkir di Tamrin Residence bisa mencapai ratusan ribu per malam. Biaya parkir sendiri saja mencapai Rp120.000 per malam, sedangkan biaya pembenahan sebesar Rp100.000 per masa menginap. Terdapat catatan bahwa daftar biaya parkir yang telah disebutkan tadi mungkin tidak lengkap. Juga biaya dan deposit yang tertera mungkin belum mencakup pajak dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Lantas dapat diperkirakan biaya parkir mobil Harun Masiku di Tamrin Residen bisa mencapai Rp86.400.000 jika per malam dihitung Rp120.000. Menanggapi temuan KPK soal dokumen penting di mobil Harun Masiku ini, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan bahwa mobil milik Harun Masiku sebenarnya adalah temuan lama. Selain itu, ia juga menyebut bahwa KPK sebenarnya telah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen yang menjadi lokasi ditemukannya mobil tersebut. Boyamin menilai KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Ia menganggap lembaga anti rasuah itu hanya sekadar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat bahwa pihaknya telah bekerja. Boyamin pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun Masiku, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Sebagai informasi, Harun Masiku diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu atau PAW. Namun hingga kini mantan caleg PDIP itu masih berstatus buronan dan masuk daftar pencarian orang atau DPO. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Keempat tersangka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina, kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK, Jakarta Selatan. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap bahwa pihaknya telah menemukan mobil diduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di apartemen di wilayah Jakarta Pusat. Ternyata di dalam mobil tersebut juga ditemukan dokumen penting terkait mantan caleg PDI Perjuangan tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengungkap bahwa di mobil tersebut ditemukan dokumen terkait Harun Masiku. Asep mengatakan bahwa mobil yang digunakan Harun Masiku itu ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni 2024 lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi tersebut sekira 2 tahun. Sebelumnya, Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango mengungkap fakta baru terkait pencarian mantan caleg PDIP Harun Masiku yang menjadi buronan atas kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR. Nawawi menyebut bahwa tim penyidik KPK menemukan mobil yang digunakan Harun Masiku terparkir selama bertahun-tahun. Namun, Nawawi saat itu tak membeberkan lebih jauh mengenai lokasi ditemukannya mobil tersebut. Ia juga tidak mengungkap kapan mobil itu ditemukan. Nawawi hanya menyebut penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu buronan tersebut. Ia menyatakan tim penyidik KPK tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020 lalu.
terkait besaran biaya parkir untuk mobil yang telah terparkir selama 2 tahun di Tamrin Residence apabila menilik dari laman traveloka.com dan expedia.co.id, biaya parkir di Tamrin Residence bisa mencapai ratusan ribu per malam. Biaya parkir sendiri saja mencapai Rp120.000 per malam, sedangkan biaya pembenahan sebesar Rp100.000 per masa menginap. Terdapat catatan bahwa daftar biaya parkir yang telah disebutkan tadi mungkin tidak lengkap. Juga biaya dan deposit yang tertera mungkin belum mencakup pajak dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Lantas, dapat diperkirakan biaya parkir mobil Harun Masiku di Tamrin Residence bisa mencapai Rp86.400.000 jika per malam dihitung Rp120.000. Menanggapi temuan KPK soal dokumen penting di mobil Harun Masiku ini, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan bahwa mobil milik Harun Masiku sebenarnya adalah temuan lama. Selain itu, ia juga menyebut bahwa KPK sebenarnya telah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen yang menjadi lokasi ditemukannya mobil tersebut. Boyamin menilai KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Ia menganggap lembaga anti rasuah itu hanya sekadar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat bahwa pihaknya telah bekerja. Boyamin pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun Masiku, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Sebagai informasi, Harun Masiku diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu atau PAW. Namun hingga kini mantan caleg PDIP itu masih berstatus buronan dan masuk daftar pencarian orang atau DPO. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Keempat tersangka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina, kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK, Jakarta Selatan. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap bahwa pihaknya telah menemukan mobil diduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di apartemen di wilayah Jakarta Pusat. Ternyata di dalam mobil tersebut juga ditemukan dokumen penting terkait mantan caleg PDI Perjuangan tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengungkap bahwa di mobil tersebut ditemukan dokumen terkait Harun Masiku. Asep mengatakan bahwa mobil yang digunakan Harun Masiku itu ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni 2024 lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi tersebut sekira 2 tahun. Sebelumnya, Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango mengungkap fakta baru terkait pencarian mantan caleg PDIP Harun Masiku yang menjadi buronan atas kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR. Nawawi menyebut bahwa tim penyidik KPK menemukan mobil yang digunakan Harun Masiku terparkir selama bertahun-tahun. Namun, Nawawi saat itu tak membeberkan lebih jauh mengenai lokasi ditemukannya mobil tersebut. Ia juga tidak mengungkap kapan mobil itu ditemukan. Nawawi hanya menyebut penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu buronan tersebut. Ia menyatakan tim penyidik KPK tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020 lalu.
Terkait besaran biaya parkir untuk mobil yang telah terparkir selama 2 tahun di Tamrin Residence apabila menilik dari laman traveloka.com dan expedia.co.id, biaya parkir di Tamrin Residence bisa mencapai ratusan ribu per malam. Biaya parkir sendiri saja mencapai Rp120.000 per malam, sedangkan biaya pembenahan sebesar Rp100.000 per masa menginap. Terdapat catatan bahwa daftar biaya parkir yang telah disebutkan tadi mungkin tidak lengkap. Juga biaya dan deposit yang tertera mungkin belum mencakup pajak dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Lantas, dapat diperkirakan biaya parkir mobil Harun Masiku di Tamrin Residence bisa mencapai Rp86.400.000 jika per malam dihitung Rp120.000. Menanggapi temuan KPK soal dokumen penting di mobil Harun Masiku ini, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan bahwa mobil milik Harun Masiku sebenarnya adalah temuan lama. Selain itu, ia juga menyebut bahwa KPK sebenarnya telah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen yang menjadi lokasi ditemukannya mobil tersebut. Boyamin menilai KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Ia menganggap lembaga anti rasuah itu hanya sekadar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat bahwa pihaknya telah bekerja. Boyamin pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun Masiku, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Sebagai informasi, Harun Masiku diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu atau PAW. Namun hingga kini mantan caleg PDIP itu masih berstatus buronan dan masuk daftar pencarian orang atau DPO. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Keempat tersangka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina, kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK, Jakarta Selatan. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap bahwa pihaknya telah menemukan mobil diduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di apartemen di wilayah Jakarta Pusat. Ternyata di dalam mobil tersebut juga ditemukan dokumen penting terkait mantan caleg PDI Perjuangan tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengungkap bahwa di mobil tersebut ditemukan dokumen terkait Harun Masiku. Asep mengatakan bahwa mobil yang digunakan Harun Masiku itu ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni 2024 lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi tersebut sekira 2 tahun. Sebelumnya, Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango mengungkap fakta baru terkait pencarian mantan caleg PDIP Harun Masiku yang menjadi buronan atas kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR. Nawawi menyebut bahwa tim penyidik KPK menemukan mobil yang digunakan Harun Masiku terparkir selama bertahun-tahun. Namun, Nawawi saat itu tak membeberkan lebih jauh mengenai lokasi ditemukannya mobil tersebut. Ia juga tidak mengungkap kapan mobil itu ditemukan. Nawawi hanya menyebut penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu buronan tersebut. Ia menyatakan tim penyidik KPK tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020 lalu.
Terkait besaran biaya parkir untuk mobil yang telah terparkir selama 2 tahun di Tamrin Residence apabila menilik dari laman traveloka.com dan expedia.co.id, biaya parkir di Tamrin Residence bisa mencapai ratusan ribu per malam. Biaya parkir sendiri saja mencapai Rp120.000 per malam, sedangkan biaya pembenahan sebesar Rp100.000 per masa menginap. Terdapat catatan bahwa daftar biaya parkir yang telah disebutkan tadi mungkin tidak lengkap. Juga biaya dan deposit yang tertera mungkin belum mencakup pajak dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Lantas, dapat diperkirakan biaya parkir mobil Harun Masiku di Tamrin Residence bisa mencapai Rp86.400.000 jika per malam dihitung Rp120.000. Menanggapi temuan KPK soal dokumen penting di mobil Harun Masiku ini, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan bahwa mobil milik Harun Masiku sebenarnya adalah temuan lama. Selain itu, ia juga menyebut bahwa KPK sebenarnya telah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen yang menjadi lokasi ditemukannya mobil tersebut. Boyamin menilai KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Ia menganggap lembaga anti rasuah itu hanya sekadar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat bahwa pihaknya telah bekerja. Boyamin pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun Masiku, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Sebagai informasi, Harun Masiku diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu atau PAW. Namun hingga kini mantan caleg PDIP itu masih berstatus buronan dan masuk daftar pencarian orang atau DPO. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Keempat tersangka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina, kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK, Jakarta Selatan. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap bahwa pihaknya telah menemukan mobil diduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di apartemen di wilayah Jakarta Pusat. Ternyata di dalam mobil tersebut juga ditemukan dokumen penting terkait mantan caleg PDI Perjuangan tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengungkap bahwa di mobil tersebut ditemukan dokumen terkait Harun Masiku. Asep mengatakan bahwa mobil yang digunakan Harun Masiku itu ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni 2024 lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi tersebut sekira 2 tahun. Sebelumnya, Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango mengungkap fakta baru terkait pencarian mantan caleg PDIP Harun Masiku yang menjadi buronan atas kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR. Nawawi menyebut bahwa tim penyidik KPK menemukan mobil yang digunakan Harun Masiku terparkir selama bertahun-tahun. Namun, Nawawi saat itu tak membeberkan lebih jauh mengenai lokasi ditemukannya mobil tersebut. Ia juga tidak mengungkap kapan mobil itu ditemukan. Nawawi hanya menyebut penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu buronan tersebut. Ia menyatakan tim penyidik KPK tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020 lalu.
Terkait besaran biaya parkir untuk mobil yang telah terparkir selama 2 tahun di Tamrin Residence apabila menilik dari laman traveloka.com dan expedia.co.id, biaya parkir di Tamrin Residence bisa mencapai ratusan ribu per malam. Biaya parkir sendiri saja mencapai Rp120.000 per malam, sedangkan biaya pembenahan sebesar Rp100.000 per masa menginap. Terdapat catatan bahwa daftar biaya parkir yang telah disebutkan tadi mungkin tidak lengkap. Juga biaya dan deposit yang tertera mungkin belum mencakup pajak dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Lantas, dapat diperkirakan biaya parkir mobil Harun Masiku di Tamrin Residence bisa mencapai Rp86.400.000 jika per malam dihitung Rp120.000. Menanggapi temuan KPK soal dokumen penting di mobil Harun Masiku ini, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan bahwa mobil milik Harun Masiku sebenarnya adalah temuan lama. Selain itu, ia juga menyebut bahwa KPK sebenarnya telah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen yang menjadi lokasi ditemukannya mobil tersebut. Boyamin menilai KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Ia menganggap lembaga anti rasuah itu hanya sekadar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat bahwa pihaknya telah bekerja. Boyamin pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun Masiku, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Sebagai informasi, Harun Masiku diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu atau PAW. Namun hingga kini mantan caleg PDIP itu masih berstatus buronan dan masuk daftar pencarian orang atau DPO. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Keempat tersangka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina, kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK, Jakarta Selatan. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap bahwa pihaknya telah menemukan mobil diduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di apartemen di wilayah Jakarta Pusat. Ternyata di dalam mobil tersebut juga ditemukan dokumen penting terkait mantan caleg PDI Perjuangan tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengungkap bahwa di mobil tersebut ditemukan dokumen terkait Harun Masiku. Asep mengatakan bahwa mobil yang digunakan Harun Masiku itu ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni 2024 lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi tersebut sekira 2 tahun. Sebelumnya, Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango mengungkap fakta baru terkait pencarian mantan caleg PDIP Harun Masiku yang menjadi buronan atas kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR. Nawawi menyebut bahwa tim penyidik KPK menemukan mobil yang digunakan Harun Masiku terparkir selama bertahun-tahun. Namun, Nawawi saat itu tak membeberkan lebih jauh mengenai lokasi ditemukannya mobil tersebut. Ia juga tidak mengungkap kapan mobil itu ditemukan. Nawawi hanya menyebut penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu buronan tersebut. Ia menyatakan tim penyidik KPK tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020 lalu.
terkait besaran biaya parkir untuk mobil yang telah terparkir selama 2 tahun di Tamrin Residence apabila menilik dari laman traveloka.com dan expedia.co.id, biaya parkir di Tamrin Residence bisa mencapai ratusan ribu per malam. Biaya parkir sendiri saja mencapai Rp120.000 per malam, sedangkan biaya pembenahan sebesar Rp100.000 per masa menginap. Terdapat catatan bahwa daftar biaya parkir yang telah disebutkan tadi mungkin tidak lengkap. Juga biaya dan deposit yang tertera mungkin belum mencakup pajak dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Lantas, dapat diperkirakan biaya parkir mobil Harun Masiku di Tamrin Residence bisa mencapai Rp86.400.000 jika per malam dihitung Rp120.000. Menanggapi temuan KPK soal dokumen penting di mobil Harun Masiku ini, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan bahwa mobil milik Harun Masiku sebenarnya adalah temuan lama. Selain itu, ia juga menyebut bahwa KPK sebenarnya telah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen yang menjadi lokasi ditemukannya mobil tersebut. Boyamin menilai KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Ia menganggap lembaga anti rasuah itu hanya sekadar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat bahwa pihaknya telah bekerja. Boyamin pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun Masiku, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Sebagai informasi, Harun Masiku diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu atau PAW. Namun hingga kini mantan caleg PDIP itu masih berstatus buronan dan masuk daftar pencarian orang atau DPO. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Keempat tersangka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina, kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK, Jakarta Selatan. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap bahwa pihaknya telah menemukan mobil diduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di apartemen di wilayah Jakarta Pusat. Ternyata di dalam mobil tersebut juga ditemukan dokumen penting terkait mantan caleg PDI Perjuangan tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengungkap bahwa di mobil tersebut ditemukan dokumen terkait Harun Masiku. Asep mengatakan bahwa mobil yang digunakan Harun Masiku itu ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni 2024 lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi tersebut sekira 2 tahun. Sebelumnya, Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango mengungkap fakta baru terkait pencarian mantan caleg PDIP Harun Masiku yang menjadi buronan atas kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR. Nawawi menyebut bahwa tim penyidik KPK menemukan mobil yang digunakan Harun Masiku terparkir selama bertahun-tahun. Namun, Nawawi saat itu tak membeberkan lebih jauh mengenai lokasi ditemukannya mobil tersebut. Ia juga tidak mengungkap kapan mobil itu ditemukan. Nawawi hanya menyebut penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu buronan tersebut. Ia menyatakan tim penyidik KPK tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020 lalu.
Terkait besaran biaya parkir untuk mobil yang telah terparkir selama 2 tahun di Tamrin Residence apabila menilik dari laman traveloka.com dan expedia.co.id, biaya parkir di Tamrin Residence bisa mencapai ratusan ribu per malam. Biaya parkir sendiri saja mencapai Rp120.000 per malam, sedangkan biaya pembenahan sebesar Rp100.000 per masa menginap. Terdapat catatan bahwa daftar biaya parkir yang telah disebutkan tadi mungkin tidak lengkap. Juga biaya dan deposit yang tertera mungkin belum mencakup pajak dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Lantas, dapat diperkirakan biaya parkir mobil Harun Masiku di Tamrin Residence bisa mencapai Rp86.400.000 jika per malam dihitung Rp120.000. Menanggapi temuan KPK soal dokumen penting di mobil Harun Masiku ini, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan bahwa mobil milik Harun Masiku sebenarnya adalah temuan lama. Selain itu, ia juga menyebut bahwa KPK sebenarnya telah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen yang menjadi lokasi ditemukannya mobil tersebut. Boyamin menilai KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Ia menganggap lembaga anti rasuah itu hanya sekadar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat bahwa pihaknya telah bekerja. Boyamin pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun Masiku, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Sebagai informasi, Harun Masiku diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu atau PAW. Namun hingga kini mantan caleg PDIP itu masih berstatus buronan dan masuk daftar pencarian orang atau DPO. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Keempat tersangka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina, kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK, Jakarta Selatan. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap bahwa pihaknya telah menemukan mobil diduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di apartemen di wilayah Jakarta Pusat. Ternyata di dalam mobil tersebut juga ditemukan dokumen penting terkait mantan caleg PDI Perjuangan tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengungkap bahwa di mobil tersebut ditemukan dokumen terkait Harun Masiku. Asep mengatakan bahwa mobil yang digunakan Harun Masiku itu ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni 2024 lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi tersebut sekira 2 tahun. Sebelumnya, Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango mengungkap fakta baru terkait pencarian mantan caleg PDIP Harun Masiku yang menjadi buronan atas kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR. Nawawi menyebut bahwa tim penyidik KPK menemukan mobil yang digunakan Harun Masiku terparkir selama bertahun-tahun. Namun, Nawawi saat itu tak membeberkan lebih jauh mengenai lokasi ditemukannya mobil tersebut. Ia juga tidak mengungkap kapan mobil itu ditemukan. Nawawi hanya menyebut penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu buronan tersebut. Ia menyatakan tim penyidik KPK tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020 lalu.
Terkait besaran biaya parkir untuk mobil yang telah terparkir selama 2 tahun di Tamrin Residence apabila menilik dari laman traveloka.com dan expedia.co.id, biaya parkir di Tamrin Residence bisa mencapai ratusan ribu per malam. Biaya parkir sendiri saja mencapai Rp120.000 per malam, sedangkan biaya pembenahan sebesar Rp100.000 per masa menginap. Terdapat catatan bahwa daftar biaya parkir yang telah disebutkan tadi mungkin tidak lengkap. Juga biaya dan deposit yang tertera mungkin belum mencakup pajak dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Lantas, dapat diperkirakan biaya parkir mobil Harun Masiku di Tamrin Residence bisa mencapai Rp86.400.000 jika per malam dihitung Rp120.000. Menanggapi temuan KPK soal dokumen penting di mobil Harun Masiku ini, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan bahwa mobil milik Harun Masiku sebenarnya adalah temuan lama. Selain itu, ia juga menyebut bahwa KPK sebenarnya telah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen yang menjadi lokasi ditemukannya mobil tersebut. Boyamin menilai KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Ia menganggap lembaga anti rasuah itu hanya sekadar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat bahwa pihaknya telah bekerja. Boyamin pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun Masiku, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Sebagai informasi, Harun Masiku diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu atau PAW. Namun hingga kini mantan caleg PDIP itu masih berstatus buronan dan masuk daftar pencarian orang atau DPO. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Keempat tersangka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina, kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK, Jakarta Selatan. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap bahwa pihaknya telah menemukan mobil diduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di apartemen di wilayah Jakarta Pusat. Ternyata di dalam mobil tersebut juga ditemukan dokumen penting terkait mantan caleg PDI Perjuangan tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengungkap bahwa di mobil tersebut ditemukan dokumen terkait Harun Masiku. Asep mengatakan bahwa mobil yang digunakan Harun Masiku itu ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni 2024 lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi tersebut sekira 2 tahun. Sebelumnya, Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango mengungkap fakta baru terkait pencarian mantan caleg PDIP Harun Masiku yang menjadi buronan atas kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR. Nawawi menyebut bahwa tim penyidik KPK menemukan mobil yang digunakan Harun Masiku terparkir selama bertahun-tahun. Namun, Nawawi saat itu tak membeberkan lebih jauh mengenai lokasi ditemukannya mobil tersebut. Ia juga tidak mengungkap kapan mobil itu ditemukan. Nawawi hanya menyebut penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu buronan tersebut. Ia menyatakan tim penyidik KPK tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020 lalu.
terkait besaran biaya parkir untuk mobil yang telah terparkir selama 2 tahun di Tamrin Residence apabila menilik dari laman traveloka.com dan expedia.co.id, biaya parkir di Tamrin Residence bisa mencapai ratusan ribu per malam. Biaya parkir sendiri saja mencapai Rp120.000 per malam, sedangkan biaya pembenahan sebesar Rp100.000 per masa menginap. Terdapat catatan bahwa daftar biaya parkir yang telah disebutkan tadi mungkin tidak lengkap. Juga biaya dan deposit yang tertera mungkin belum mencakup pajak dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Lantas, dapat diperkirakan biaya parkir mobil Harun Masiku di Tamrin Residence bisa mencapai Rp86.400.000 jika per malam dihitung Rp120.000. Menanggapi temuan KPK soal dokumen penting di mobil Harun Masiku ini, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan bahwa mobil milik Harun Masiku sebenarnya adalah temuan lama. Selain itu, ia juga menyebut bahwa KPK sebenarnya telah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen yang menjadi lokasi ditemukannya mobil tersebut. Boyamin menilai KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Ia menganggap lembaga anti rasuah itu hanya sekadar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat bahwa pihaknya telah bekerja. Boyamin pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun Masiku, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Sebagai informasi, Harun Masiku diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu atau PAW. Namun hingga kini mantan caleg PDIP itu masih berstatus buronan dan masuk daftar pencarian orang atau DPO. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Keempat tersangka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina, kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK, Jakarta Selatan. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap bahwa pihaknya telah menemukan mobil diduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di apartemen di wilayah Jakarta Pusat. Ternyata di dalam mobil tersebut juga ditemukan dokumen penting terkait mantan caleg PDI Perjuangan tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, mengungkap bahwa di mobil tersebut ditemukan dokumen terkait Harun Masiku. Asep mengatakan bahwa mobil yang digunakan Harun Masiku itu ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni 2024 lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi tersebut sekira 2 tahun. Sebelumnya, Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango, mengungkap fakta baru terkait pencarian mantan caleg PDIP Harun Masiku yang menjadi buronan atas kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR. Nawawi menyebut bahwa tim penyidik KPK menemukan mobil yang digunakan Harun Masiku terparkir selama bertahun-tahun. Namun, Nawawi saat itu tak membeberkan lebih jauh mengenai lokasi ditemukannya mobil tersebut. Ia juga tidak mengungkap kapan mobil itu ditemukan. Nawawi hanya menyebut penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu buronan tersebut. Ia menyatakan tim penyidik KPK tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020 lalu.
Terkait besaran biaya parkir untuk mobil yang telah terparkir selama 2 tahun di Tamrin Residence apabila menilik dari laman traveloka.com dan expedia.co.id, biaya parkir di Tamrin Residence bisa mencapai ratusan ribu per malam. Biaya parkir sendiri saja mencapai Rp120.000 per malam, sedangkan biaya pembenahan sebesar Rp100.000 per masa menginap. Terdapat catatan bahwa daftar biaya parkir yang telah disebutkan tadi mungkin tidak lengkap. Juga biaya dan deposit yang tertera mungkin belum mencakup pajak dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Lantas, dapat diperkirakan biaya parkir mobil Harun Masiku di Tamrin Residence bisa mencapai Rp86.400.000 jika per malam dihitung Rp120.000. Menanggapi temuan KPK soal dokumen penting di mobil Harun Masiku ini, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan bahwa mobil milik Harun Masiku sebenarnya adalah temuan lama. Selain itu, ia juga menyebut bahwa KPK sebenarnya telah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen yang menjadi lokasi ditemukannya mobil tersebut. Boyamin menilai KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Ia menganggap lembaga anti rasuah itu hanya sekadar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat bahwa pihaknya telah bekerja. Boyamin pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun Masiku, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Sebagai informasi, Harun Masiku diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu atau PAW. Namun hingga kini mantan caleg PDIP itu masih berstatus buronan dan masuk daftar pencarian orang atau DPO. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Keempat tersangka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina, kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK, Jakarta Selatan. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap bahwa pihaknya telah menemukan mobil diduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di apartemen di wilayah Jakarta Pusat. Ternyata di dalam mobil tersebut juga ditemukan dokumen penting terkait mantan caleg PDI Perjuangan tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengungkap bahwa di mobil tersebut ditemukan dokumen terkait Harun Masiku. Asep mengatakan bahwa mobil yang digunakan Harun Masiku itu ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni 2024 lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi tersebut sekira 2 tahun. Sebelumnya, Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango mengungkap fakta baru terkait pencarian mantan caleg PDIP Harun Masiku yang menjadi buronan atas kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR. Nawawi menyebut bahwa tim penyidik KPK menemukan mobil yang digunakan Harun Masiku terparkir selama bertahun-tahun. Namun, Nawawi saat itu tak membeberkan lebih jauh mengenai lokasi ditemukannya mobil tersebut. Ia juga tidak mengungkap kapan mobil itu ditemukan. Nawawi hanya menyebut penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu buronan tersebut. Ia menyatakan tim penyidik KPK tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020 lalu.
terkait besaran biaya parkir untuk mobil yang telah terparkir selama 2 tahun di Tamrin Residence apabila menilik dari laman traveloka.com dan expedia.co.id, biaya parkir di Tamrin Residence bisa mencapai ratusan ribu per malam. Biaya parkir sendiri saja mencapai Rp120.000 per malam, sedangkan biaya pembenahan sebesar Rp100.000 per masa menginap. Terdapat catatan bahwa daftar biaya parkir yang telah disebutkan tadi mungkin tidak lengkap. Juga biaya dan deposit yang tertera mungkin belum mencakup pajak dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Lantas dapat diperkirakan biaya parkir mobil Harun Masiku di Tamrin Residence bisa mencapai Rp86.400.000 jika per malam dihitung Rp120.000. Menanggapi temuan KPK soal dokumen penting di mobil Harun Masiku ini, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan bahwa mobil milik Harun Masiku sebenarnya adalah temuan lama. Selain itu, ia juga menyebut bahwa KPK sebenarnya telah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen yang menjadi lokasi ditemukannya mobil tersebut. Boyamin menilai KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Ia menganggap lembaga anti rasuah itu hanya sekadar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat bahwa pihaknya telah bekerja. Boyamin pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun Masiku, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Sebagai informasi, Harun Masiku diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu atau PAW. Namun hingga kini mantan caleg PDIP itu masih berstatus buronan dan masuk daftar pencarian orang atau DPO. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Keempat tersangka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina, kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK, Jakarta Selatan. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap bahwa pihaknya telah menemukan mobil diduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di apartemen di wilayah Jakarta Pusat. Ternyata di dalam mobil tersebut juga ditemukan dokumen penting terkait mantan caleg PDI Perjuangan tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengungkap bahwa di mobil tersebut ditemukan dokumen terkait Harun Masiku. Asep mengatakan bahwa mobil yang digunakan Harun Masiku itu ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni 2024 lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi tersebut sekira 2 tahun. Sebelumnya, Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango mengungkap fakta baru terkait pencarian mantan caleg PDIP Harun Masiku yang menjadi buronan atas kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR. Nawawi menyebut bahwa tim penyidik KPK menemukan mobil yang digunakan Harun Masiku terparkir selama bertahun-tahun. Namun, Nawawi saat itu tak membeberkan lebih jauh mengenai lokasi ditemukannya mobil tersebut. Ia juga tidak mengungkap kapan mobil itu ditemukan. Nawawi hanya menyebut penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu buronan tersebut. Ia menyatakan tim penyidik KPK tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020 lalu.
Terkait besaran biaya parkir untuk mobil yang telah terparkir selama 2 tahun di Tamrin Residence apabila menilik dari laman traveloka.com dan expedia.co.id, biaya parkir di Tamrin Residence bisa mencapai ratusan ribu per malam. Biaya parkir sendiri saja mencapai Rp120.000 per malam, sedangkan biaya pembenahan sebesar Rp100.000 per masa menginap. Terdapat catatan bahwa daftar biaya parkir yang telah disebutkan tadi mungkin tidak lengkap. Juga biaya dan deposit yang tertera mungkin belum mencakup pajak dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Lantas, dapat diperkirakan biaya parkir mobil Harun Masiku di Tamrin Residence bisa mencapai Rp86.400.000 jika per malam dihitung Rp120.000. Menanggapi temuan KPK soal dokumen penting di mobil Harun Masiku ini, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan bahwa mobil milik Harun Masiku sebenarnya adalah temuan lama. Selain itu, ia juga menyebut bahwa KPK sebenarnya telah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen yang menjadi lokasi ditemukannya mobil tersebut. Boyamin menilai KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Ia menganggap lembaga anti rasuah itu hanya sekadar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat bahwa pihaknya telah bekerja. Boyamin pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun Masiku, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Sebagai informasi, Harun Masiku diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu atau PAW. Namun hingga kini mantan caleg PDIP itu masih berstatus buronan dan masuk daftar pencarian orang atau DPO. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Keempat tersangka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina, kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK, Jakarta Selatan. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap bahwa pihaknya telah menemukan mobil diduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di apartemen di wilayah Jakarta Pusat. Ternyata di dalam mobil tersebut juga ditemukan dokumen penting terkait mantan caleg PDI Perjuangan tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengungkap bahwa di mobil tersebut ditemukan dokumen terkait Harun Masiku. Asep mengatakan bahwa mobil yang digunakan Harun Masiku itu ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni 2024 lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi tersebut sekira 2 tahun. Sebelumnya, Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango mengungkap fakta baru terkait pencarian mantan caleg PDIP Harun Masiku yang menjadi buronan atas kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR. Nawawi menyebut bahwa tim penyidik KPK menemukan mobil yang digunakan Harun Masiku terparkir selama bertahun-tahun. Namun, Nawawi saat itu tak membeberkan lebih jauh mengenai lokasi ditemukannya mobil tersebut. Ia juga tidak mengungkap kapan mobil itu ditemukan. Nawawi hanya menyebut penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu buronan tersebut. Ia menyatakan tim penyidik KPK tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020 lalu.
Terkait besaran biaya parkir untuk mobil yang telah terparkir selama 2 tahun di Tamrin Residence apabila menilik dari laman traveloka.com dan expedia.co.id, biaya parkir di Tamrin Residence bisa mencapai ratusan ribu per malam. Biaya parkir sendiri saja mencapai Rp120.000 per malam, sedangkan biaya pembenahan sebesar Rp100.000 per masa menginap. Terdapat catatan bahwa daftar biaya parkir yang telah disebutkan tadi mungkin tidak lengkap. Juga biaya dan deposit yang tertera mungkin belum mencakup pajak dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Lantas, dapat diperkirakan biaya parkir mobil Harun Masiku di Tamrin Residence bisa mencapai Rp86.400.000 jika per malam dihitung Rp120.000. Menanggapi temuan KPK soal dokumen penting di mobil Harun Masiku ini, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan bahwa mobil milik Harun Masiku sebenarnya adalah temuan lama. Selain itu, ia juga menyebut bahwa KPK sebenarnya telah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen yang menjadi lokasi ditemukannya mobil tersebut. Boyamin menilai KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Ia menganggap lembaga anti rasuah itu hanya sekadar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat bahwa pihaknya telah bekerja. Boyamin pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun Masiku, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Sebagai informasi, Harun Masiku diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu atau PAW. Namun hingga kini mantan caleg PDIP itu masih berstatus buronan dan masuk daftar pencarian orang atau DPO. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Keempat tersangka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina, kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK, Jakarta Selatan. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap bahwa pihaknya telah menemukan mobil diduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di apartemen di wilayah Jakarta Pusat. Ternyata di dalam mobil tersebut juga ditemukan dokumen penting terkait mantan caleg PDI Perjuangan tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengungkap bahwa di mobil tersebut ditemukan dokumen terkait Harun Masiku. Asep mengatakan bahwa mobil yang digunakan Harun Masiku itu ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni 2024 lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi tersebut sekira 2 tahun. Sebelumnya, Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango mengungkap fakta baru terkait pencarian mantan caleg PDIP Harun Masiku yang menjadi buronan atas kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR. Nawawi menyebut bahwa tim penyidik KPK menemukan mobil yang digunakan Harun Masiku terparkir selama bertahun-tahun. Namun, Nawawi saat itu tak membeberkan lebih jauh mengenai lokasi ditemukannya mobil tersebut. Ia juga tidak mengungkap kapan mobil itu ditemukan. Nawawi hanya menyebut penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu buronan tersebut. Ia menyatakan tim penyidik KPK tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020 lalu.
Terkait besaran biaya parkir untuk mobil yang telah terparkir selama 2 tahun di Tamrin Residence apabila menilik dari laman traveloka.com dan expedia.co.id, biaya parkir di Tamrin Residence bisa mencapai ratusan ribu per malam. Biaya parkir sendiri saja mencapai Rp120.000 per malam, sedangkan biaya pembenahan sebesar Rp100.000 per masa menginap. Terdapat catatan bahwa daftar biaya parkir yang telah disebutkan tadi mungkin tidak lengkap. Juga biaya dan deposit yang tertera mungkin belum mencakup pajak dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Lantas, dapat diperkirakan biaya parkir mobil Harun Masiku di Tamrin Residence bisa mencapai Rp86.400.000 jika per malam dihitung Rp120.000. Menanggapi temuan KPK soal dokumen penting di mobil Harun Masiku ini, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan bahwa mobil milik Harun Masiku sebenarnya adalah temuan lama. Selain itu, ia juga menyebut bahwa KPK sebenarnya telah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen yang menjadi lokasi ditemukannya mobil tersebut. Boyamin menilai KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Ia menganggap lembaga anti rasuah itu hanya sekadar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat bahwa pihaknya telah bekerja. Boyamin pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun Masiku, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Sebagai informasi, Harun Masiku diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu atau PAW. Namun hingga kini mantan caleg PDIP itu masih berstatus buronan dan masuk daftar pencarian orang atau DPO. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Keempat tersangka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina, kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK, Jakarta Selatan. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mingwan dalam live update. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap bahwa pihaknya telah menemukan mobil diduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di apartemen di wilayah Jakarta Pusat. Ternyata di dalam mobil tersebut juga ditemukan dokumen penting terkait mantan caleg PDI Perjuangan tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, mengungkap bahwa di mobil tersebut ditemukan dokumen terkait Harun Masiku. Asep mengatakan bahwa mobil yang digunakan Harun Masiku itu ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni 2024 lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi tersebut sekira 2 tahun. Sebelumnya, Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango, mengungkap fakta baru terkait pencarian mantan caleg PDIP Harun Masiku yang menjadi buronan atas kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR. Nawawi menyebut bahwa tim penyidik KPK menemukan mobil yang digunakan Harun Masiku terparkir selama bertahun-tahun. Namun, Nawawi saat itu tak membeberkan lebih jauh mengenai lokasi ditemukannya mobil tersebut. Ia juga tidak mengungkap kapan mobil itu ditemukan. Nawawi hanya menyebut penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu buronan tersebut. Ia menyatakan tim penyidik KPK tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020 lalu.
Terkait besaran biaya parkir untuk mobil yang telah terparkir selama 2 tahun di Tamrin Residence apabila menilik dari laman traveloka.com dan expedia.co.id, biaya parkir di Tamrin Residence bisa mencapai ratusan ribu per malam. Biaya parkir sendiri saja mencapai Rp120.000 per malam, sedangkan biaya pembenahan sebesar Rp100.000 per masa menginap. Terdapat catatan bahwa daftar biaya parkir yang telah disebutkan tadi mungkin tidak lengkap. Juga biaya dan deposit yang tertera mungkin belum mencakup pajak dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Lantas, dapat diperkirakan biaya parkir mobil Harun Masiku di Tamrin Residence bisa mencapai Rp86.400.000 jika per malam dihitung Rp120.000. Menanggapi temuan KPK soal dokumen penting di mobil Harun Masiku ini, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan bahwa mobil milik Harun Masiku sebenarnya adalah temuan lama. Selain itu, ia juga menyebut bahwa KPK sebenarnya telah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen yang menjadi lokasi ditemukannya mobil tersebut. Boyamin menilai KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Ia menganggap lembaga anti rasuah itu hanya sekadar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat bahwa pihaknya telah bekerja. Boyamin pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada janji Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang sempat menyebut pihaknya berjanji akan menangkap Harun Masiku dalam waktu seminggu. Namun Boyamin meminta jika memang KPK tidak mampu menangkap Harun Masiku, maka lebih baik untuk menghentikan kasus ini dan mengusut kasus lainnya. Sebagai informasi, Harun Masiku diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu atau PAW. Namun hingga kini mantan caleg PDIP itu masih berstatus buronan dan masuk daftar pencarian orang atau DPO. Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Dalam operasi tersebut, tim KPK menangkap 8 orang dan menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Keempat tersangka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Trio Fridelina, kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK, Jakarta Selatan. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap bahwa pihaknya telah menemukan mobil diduga milik buronan Harun Masiku yang terparkir selama bertahun-tahun di apartemen di wilayah Jakarta Pusat. Ternyata di dalam mobil tersebut juga ditemukan dokumen penting terkait mantan caleg PDI Perjuangan tersebut. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengungkap bahwa di mobil tersebut ditemukan dokumen terkait Harun Masiku. Asep mengatakan bahwa mobil yang digunakan Harun Masiku itu ditemukan di Tamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni 2024 lalu. Mobil tersebut terparkir di lokasi tersebut sekira 2 tahun. Sebelumnya, Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango mengungkap fakta baru terkait pencarian mantan caleg PDIP Harun Masiku yang menjadi buronan atas kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR. Nawawi menyebut bahwa tim penyidik KPK menemukan mobil yang digunakan Harun Masiku terparkir selama bertahun-tahun. Namun, Nawawi saat itu tak membeberkan lebih jauh mengenai lokasi ditemukannya mobil tersebut. Ia juga tidak mengungkap kapan mobil itu ditemukan. Nawawi hanya menyebut penemuan mobil yang digunakan Harun Masiku menunjukkan keseriusan KPK dalam memburu buronan tersebut. Ia menyatakan tim penyidik KPK tidak berhenti mengejar Harun yang menjadi buronan sejak awal 2020 lalu.
Terkait besaran biaya parkir untuk mobil yang telah terparkir selama 2 tahun di Tamrin Residence apabila menilik dari laman traveloka.com dan expedia.co.id, biaya parkir di Tamrin Residence bisa mencapai ratusan ribu per malam. Biaya parkir sendiri saja mencapai Rp120.000 per malam, sedangkan biaya pembenahan sebesar Rp100.000 per masa menginap. Terdapat catatan bahwa daftar biaya parkir yang telah disebutkan tadi mungkin tidak lengkap. Juga biaya dan deposit yang tertera mungkin belum mencakup pajak dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Lantas dapat diperkirakan biaya parkir mobil Harun Masiku di Tamrin Residence bisa mencapai Rp86.400.000 jika per malam dihitung Rp120.000. Menanggapi temuan KPK soal dokumen penting di mobil Harun Masiku ini, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan bahwa mobil milik Harun Masiku sebenarnya adalah temuan lama. Selain itu, ia juga menyebut bahwa KPK sebenarnya telah lama mengetahui bahwa Harun Masiku sempat tinggal di apartemen yang menjadi lokasi ditemukannya mobil tersebut. Boyamin menilai KPK seakan tidak serius dalam mengusut kasus Harun Masiku. Ia menganggap lembaga antirasuah itu hanya sekadar menjadi produsen berita agar memperlihatkan kepada masyarakat bahwa pihaknya telah bekerja. Boyamin pun mendesak agar KPK segera menangkap Harun Masiku dengan cara senyap tanpa harus berbicara di depan publik. Adapun pernyataan Boyamin ini merupakan tuntutan kepada